Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat limpahan rahmat hidayah, sehingga kita bisa berjumpa di bulan suci Ramadan ini. Saya nguji perangkat cek tes, Masya Allah. Baru belum cukup semenit kayaknya udah masuk telepon dari notaris, teman-teman sekalian. Nah, ini kalau saya di komalnya, teman-teman naik ke komalnya kan, saya bisa mute lalu ngangkat. Ini gimana ini teman-teman? Saya angkat dulu. Oh, udah. Gimana kabar selama bulan suci Ramadan, sahabat-sahabat saya dimanapun berada? Siapa Theos yang Anda sebut Allah? Oh ya, bagus. Temanya bagus. Ini tema lama yang sudah tersimpan ya teman-teman. Notaris membicara. Banyak hal yang perlu dibicarakan secara khusus kepada netizen terkait beberapa perkembangan yang terjadi baik di Nusantara ini maupun yang terkait dengan internasional ya. Lagi memanas sekarang adanya perang yang terjadi di luar sana kan ya teman-teman. Terus yang ada di Medan ribut terkait dukungan kepada wali kota. Ya, ini menarik dan kita doakan mudah-mudahan itu tidak berlangsung lama gitu ya. Cukup menyadari saja, masing-masing sadar posisi masing-masing. Jangan ego, karena jangan sampai merugikan ya kedua belah pihak. Jangan membawa-bawa agama ketika pemerintah menegakkan hukum, agama yang dijadikan sebagai kambing hitam. Ketika negara atau tempat kita diami membutuhkan ketertiban dan itu menyenggol kemudian kepribadian kita berdasarkan dengan agama, lantas kita menyeret-nyeret agama yang lain. Cukuplah dengan pemerintah, jangan dengan pemeluk agama yang lain, kan gitu ya. Jadi banyak hal teman-teman, dan ini menarik, sebenarnya memang dikaji, tapi kita bukan ranah ke sana. Saya hanya ingin menunaikan janji saya. Noise ya, masih noise ya. Noise yang kemana ya? Sabar ya. Noise masih? Yang di YouTube masih noise? Masih yang di YouTube? Hong Kong hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ya, salam satu Tuhan. Aman ya? Yang di YouTube gimana? Yang di YouTube masih noise. Dari mana sumbernya ya? Aman.
Wis. Ya inilah kalau kita live ya teman-teman. Kalau di Komal sendiri tuh banyak kasus, banyak masalah gitu. Sementara kita nggak paham kayak mana cara menghentikan ini noise ini. Ehonya kenapa ehonya? Kayak suara hujan. Teman-teman. Pairing. Kalau gini gimana? Sabar ya, sabar. Nanti yang beberapa saat saya janjikan waktu itu kita akan mengajak genset untuk berdialog, berdiskusi terkait dengan tema-tema kita ini. Kita menginginkan yang masih bocil untuk naik belajar bertanya tentang Islam dalam cakupannya dengan perbandingan. Kasihan yang di YouTube ya. Tunggu. Yang di YouTube gimana? Menggema suaranya kok bisa ya? Kalau gini ada, sudah kita tekan kok. Ya. Udah. Nah, gimana suara saya di YouTube? Aman. Suara saya aman. Ayo dong yang di YouTube komen dong. Gak ada suara. Gini masih noise. Ada suara tergoret gitu. Yeah. Ci. Sabar ya teman-teman. Kalau gini Zulkifli Emabas Official nama YouTube-nya. Kalau gini gimana? Masih. Masih ada. Bising kali. Gimana dong? Aduh parah ya. Gimana nih teman-teman? Cek, tes, mic, kasihan yang di YouTube ini. Tes, panggil teknisi. Gimana dong? Man? Oke, mudah-mudahan nanti semakin bagus ya dengan berjalannya waktu. Mudah-mudahan ada Oten yang ingin naik
belajar, kita tanya jawab. Buka kamera tapi ya jangan saya ngomong sendiri. Oke, silakan minta permintaan gencet. Anggap saja lagi hujan. Aman aja suaranya, oke. Cuma ada suara berisik, oke. Sama seperti ini kan, kalau teman-teman kita buka komal kan ada suara berisik juga kan ya? Atau cuma aku ajanya? Ini yang minta permintaan sudah nggak muncul-muncul. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa buka kamera abang? Aku udah berani buka kamera, malu. Iya, dari mana abangku ini? Saya dari Jambi, Kabupaten Kerinci. Islam Kristen. Saya Islam, murni Islam. Oh ya? Ya, Bang, cuma Iya, ada yang bisa kami bantu abangku? itu Kristennya jangan banyak dusta debatnya sama Bang ini, Bang Zuma. Oh iya, kita naikkan yang Kristen abang ya. Oke, siap. Terima kasih. Makasih abangku, thank you. Ya, terima kasih kembali. Iya, mari abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita turunkan bang. Oke. Silakan yang lain, teman-teman yang lain silakan minta permintaan. Kalau bisa yang non muslim, habis itu buka kamera ya. Bunyi hujan. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, tunggu dulu bang. Iya, dari mana? Sekte mana bangku? Jangan. Halo. Abang lagi bahas apa nih? Ini temanya ada siapa Theos yang saudara Kristen sebut dengan sebutan Allah. Theos itu apa bang? Theos itu dewa sembahan saudara Kristen. Dari mana bang tahu kalau Theos itu dewa? Dari sekte mana dulu ini abang? Dari agama apa dulu? Biar Protestan. dijelaskan. Protestan. Bisa buka kamera? Gak bisa bang. Oke. Jadi Theos itu dewa karena memang orang Kristen itu agamanya itu konsepnya berasal dari Roma Yunani, dan original teks asli bahasa kitabnya itu memang menggunakan kata Theos. Theos bagi orang Yunani Romawi itu adalah dewa bang, dewa. Gitu. Di Indonesia identitas dewa ini itu dilepaskan. Lalu orang Kristen diajari menyebut kata Allah, gitu, untuk menyembunyikan dewa yang disembah. Jadi meninggalkan sumber ajaran untuk kemudian bisa seakan-akan tampil seperti ajaran para nabi. Begitu kawanku. Oh. Nah, yang Tapi kami nggak tanya, nyembah Theos bang. lah itu Kami nggak nyembah dewa. Mau tidak mau itu fakta. Coba Kok mau dibuka tidak mau? Memang betul Iya. kami nggak nyembah dewa bang. Lalu nyembah siapa? Ya kami sembah Yesus.
Ya itulah Yesus yang dijual, yang diajarkan oleh Paulus. Coba Anda buka di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Kata Paulus kepada orang Athena, apa yang kalian sembah, yaitu dewa yang tidak kalian kenal, agnostos theos, itulah yang aku beritakan kepadamu. Siapa? Kristus Yesus. Berarti orang-orang Athena meninggalkan penyembahan terhadap dewa-dewa mereka menuju kepada dewa baru, tapi oknum sama, cuman namanya yang berbeda. Coba dibaca deh. Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Tapi setahu saya kan bang, sejak kecil sampai sekarang ini, Iya. saya nggak pernah kenal atau saya nggak pernah belajar itu untuk menyembah dewa. Iya, karena pendiri gereja atau tokoh agama itu memang menghilangkan identitas sembahan mereka. Kalau mereka membahas Tuhannya Yahudi, mereka menyebutnya Yahweh atau mereka menyebutnya Bapa. Tapi kalau mereka menyebut Tuhannya yang ada di Perjanjian Baru, mereka menyebutnya Allah. Jadi mereka menyembunyikan identitas. Kitabnya orang Kristen ketika masuk ke Bali juga berubah lagi tuh. Mereka menyebutnya Sang Hyang Widi untuk ngikut-ngikut sembahan orang Bali. Oh gitu. Jadi kemana Kristen pergi, di situ penduduk mayoritas menyembah siapa, nah, di situ mereka mengikuti sembahannya orang. Begitu saudaraku. Oh gitu ya. Iya. Oke bang, jadi setelah menurut abang ini Theos itu adalah dewa, itu sesembahan orang Kristen. Terus masalahnya sama abang ini, Nah, karena agama Kristen itu adalah agama yang memiliki misi, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Artinya orang-orang Islam itu didatangi oleh para misionaris untuk direkrut menjadi pengikut penyembah kepada dewa tadi, agnostos theos, yang Paulus ajarkan, yang kemudian di Indonesia dirubah menjadi Allah gitu. Nah, tentu kami punya kewajiban untuk menjaga itu supaya anak-anak kami tidak ikut menyembah kepada theos dalam nama Allah atau agnostos theos dalam nama Kristus Yesus. Karena yang kami tahu orang Yahudi, bahkan Yesus itu tidak menyembah kepada agnostos theos. Yesus sendiri tidak menyembah kepada Yesus. Yesus itu menyembah kepada Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub. Gitu bang. Iya. mantap lah bang. Siap. Makanya coba Anda lihat ibadah kalian hari Minggu, merayakan Natal, Tuhan mati, Tuhan bangkit. Itu bukan ajaran para nabi. Tapi Itu ajaran dari kejadian itu bang di gereja kami melakukan ibadah, melakukan Natal, melakukan pesta. Sebenarnya nggak ada masalah kami, malah pun lebih tenang mengadakan ibadah. Walaupun tadi menurut abang begini, sesembahannya bagaimana, tapi menurut saya pribadi itu udah lumayan membuat saya tenang bang, membuat saya sukacita. Ya, Itu aja sih. harus. Kalau tidak pasti Anda keluar dari sana. Jadi memang harus Ya itulah diciptakan bang, makanya keadaan. tadi saya pertanyakan apa masalahnya sama abang kan gitu. Nggak ada Sedangkan kami masalah. aja pun yang anggota Protestan ini, yang aliran Protestan ini tetap tenang kok melakukan ibadah. Nggak ada masalah, cuman kan agama Anda itu amanat agung ada kan. Amanat agung itu apa? Beritakanlah Bible kepada seluruh manusia. Jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen Protestan. Itu kan ada dalilnya di Bible. Makanya ada misionaris, ada program kristenisasi.
artinya bahwa orang-orang ini mau supaya penduduk Indonesia itu menjadi Kristen. Nah, kami kan tidak mau seperti itu. Kami nggak ingin. Makanya Ya kita kan kami- beda loh bang. Makanya pun kalian nggak mau karena kita beda. Kalian kan Muslim, kami Iya. kan Kristen. Ya wajar Iya, lah kalian makanya- nggak senang dengan peribadatan kami. kok nggak Bagaimana senang? cara kami menyembah Tuhan kami? Bukan tidak senang. Ini bukan masalah tidak senang. Bukan. Masalahnya Jadi agama kalau Kristen seandainya itu senang tadi abang itu ya gak usah dipertanyakan kayak gini. Siapa Theosio yang sebut Allah? Oh, supaya misionaris itu sadar bahwa umat Islam itu sudah tahu bahwa ternyata Kristen itu menyembah agnostos theos, kan gitu tujuannya. Selagi nggak ada masalah bang, selagi nggak ada masalah ya nggak akan masalah bagi kami kok. Walaupun Bang Zuma Iya. ngotot biar sadar itu misionarisnya nggak ada masalah bagi kami. Iya, iya memang nggak ada masalah. Bagi Anda nggak ada masalah karena yang dienakkan itu Anda. Tapi yang menjadi sasaran kristenisasi ini yang bermasalah. Bukti. Kitab Anda yang dari Barat kalian sebut dengan kata Alkitab. Itu saja itu sudah melakukan sesuatu yang tidak benar. Kitab Anda dari Roma, dari Vatikan, bahasa Yunani masuk ke Indonesia bernama Alkitab. Sedangkan Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Berarti agama kalian mengambil nama Al-Quran, menempel ke sebuah kitab kalian yang tidak ada dasar pijakannya. Coba Anda pikirkan, Bang. Kalau Oke, ada kalau saya bingkisan, pikirkan itu ya bang. Misalnya Ya, ada kami bing- sudah seandainya mungkin bila abang bilang tadi kami sudah mengambil nama. ya, Jadi tanggapan abang setelah itu ngapain? Mau buat apa gitu? ya. Setelah itu kita harus sampaikan kepada umat, jangan sampai tertipu. Ada bingkisan, gini ya. Ada bingkisan tertulis di luar Alkitab. Begitu kita buka ternyata surat-surat orang Roma. Itu kan sesuatu. Bagaimana kalau Anda disuguhkan sebuah kotak tertulis di luar pensil atau pulpen. Begitu Anda buka ternyata isinya ikan. Merasa tertipu nggak Anda? Ya itu kan masalah di benda bang. Tapi kalau untuk keimanan ya selagi Oh, saya nggak iman bisa. ya saya nggak akan tertipu. Gak bisa. Kitab Anda Nggak bisa. tertulis Alkitab. Abang nggak bisa maksa saya Kitab loh. Loh bukan, saya nggak paksa, saya menjelaskan. Ada sebuah buku tertulis di luar Alkitab, tapi isinya bukan Alkitab. Itu kan penipuan namanya. Iya kan? Ada buku di luar tertulis matematika, tapi isinya di dalam bukan matematika. Itu kan penipuan namanya. Ada buku bertulis di depannya Alkitab, tapi isinya bukan Alkitab. Tapi surat-surat orang Roma Yunani. Itu apa namanya, Bang? Nah, itulah yang penipuan. Itulah yang dipraktekkan di agama saudara berdasarkan instruksi di Filipi 1:18. Tapi kalau seandainya bang saya itu nggak merasa tertipu untuk masalah Anda kita. tidak tertipu. Anda tidak tertipu, kami. Karena tujuannya mau ditipu itu kami. Gimana bang? Tujuan daripada itu semua dilakukan itu untuk mencari mangsa agar orang-orang bisa terperdaya dengan kitab itu dengan mengatakan, oh ini Alkitab, padahal isinya bukan Alkitab. Kan begitu. Bahkan misionaris ini sekarang apa? Dia menjajakan untuk membagikan buku-buku itu yang kalian sebut Alkitab itu dengan mengatakan ini adalah Injil. Padahal itu bukan Injil. Nah, itulah yang saya maksud. Masih noisy ya teman-teman. Itulah yang saya maksud abangku, bahwa keberadaan kami ini untuk menghalau generasi Islam dari gerakan-gerakan kristenisasi gitu. Dan sejatinya orang Kristen juga ya harusnya sadar dong, masa kitab kita bernama Alkitab sementara kitab kita Yunani, kan tidak nyambung.
Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang disebut Alkitab itu ya Al-Quran. Tapi Bible dari Barat yang dibawa Belanda kok Alkitab juga gitu loh. Itulah yang tidak disadari ya. Bahkan orang Kristen sendiri baru sadar setelah tahu dari kami bahwa ternyata sebutan Alkitab itu sebutan Al-Quran. Nah ini harusnya generasi Kristen muda harus tanya ke pendeta, kenapa kitab kita yang sejatinya biblika atau kumpulan surat-surat kenapa jadi Alkitab? Kan gitu abang. Bang, kalau khusus sama saya sih nggak perlu saya pertanyakan lagi lah itu. Ya, iya kan, orang-orang yang kena hipnotis abangku itu tidak akan pernah sadar kan gitu. Selagi saya bisa buktikan kasih Tuhan sama Tuhan, saya nggak akan protes lagi. Mau bagaimanapun isi dalam Injil itu, menurut semua ya mungkin itu kitab mana dari tadi kan? Ya kalau saya sih tetap percaya itu, Bang. Iya, jadi gini, ini lagi satu hal yang perlu dipahami oleh saudara-saudara kami Kristen tentang kasih. Kasih itu apa sih sebenarnya menurut Yesus, menurut Musa? Apakah sama dengan yang diajarkan Kristen hari ini? Oh enggak. Sekarang Yesus berkata begini di dalam kitab yang ditulis oleh penulis Matius 5:19. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari Taurat lalu mengajar, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada saudara-saudaranya untuk meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. Sekarang kalau saya bertanya sama adik ini, Ya. itu Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, muridnya orang-orang Yahudi, barang siapa yang menghilangkan, membatalkan, meniadakan, menghapus setitik pun dari Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan orang lain, mengkhotbahkan ke orang lain, mengajak ke orang lain untuk melakukan hal yang sama, meniadakan meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka. Nah, boleh enggak saya dikatakan ajaran kasih kalau mengajarkan anak-anak kita di gereja untuk meninggalkan Taurat? Itu kasih enggak itu? Kami nggak pernah diajarkan kayak gitu, Bang. Nah, buktinya sekarang Anda makan babi. Nah, di apakah dalam itu disebut Taurat itu ada dilarang memakan babi? Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi sebab itu haram bagimu. Yesus mengatakan, barang siapa yang menghalalkan babi, Matius 5 nih, nomor 19, lalu mengajak orang lain untuk menghalalkan babi, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Nah sekarang, Anda mengatakan Kristen itu ajaran kasih. Boleh tidak saya katakan kasih kalau orang tua kita, pendeta kita, pastor kita mengajak kita untuk menempati tempat terendah di kerajaan langit alias neraka? Apakah itu kasih? Kasih sama makan babi beda, Bang. Lah, Tuhan mengajarkan jangan kau makan babi. Kalau kau makan babi, saya akan bakar kamu. Akan aku bakar kamu di neraka. Di mana dalilnya? Yesaya 66 nomor 17-18. Aku Tuhan akan datang membakar seluruh manusia pemakan babi, pemakan tikus. Itu baca dalilnya. Nah sekarang ada pendeta, ada pastor, ada tokoh agama, orang tua kita ngajarkan kita makan babi. Berarti mengajarkan kita supaya kita ini dibakar Tuhan dengan api. Apakah itu kasih? Membinasakan anak-anak kita, apakah kasih? Betul juga kata Bang Juma ini. Ya itu dia makanya Tapi Yesus. Bang Juma udah Silakan. pernah makan babi nggak? Saya nggak pernah, masih banyak makanan lain abang. Tapi semasa saya makan daging babi, Bang, sumpah enak kali, Bang. Iya, kalau tidak enak nggak mungkin dilarang. Itulah ujian. Jangan kau makan batako, jangan kau makan pohon kelapa, jangan kau makan aspal, karena itu nggak mungkin. Ngapain yang kayak gitu dilarang? Tapi yang dilarang Pribadi saya, Bang, yang saya
ikuti cuman terus yang ke-10 ini bang, dari 1 sampai 10. Oh, tidak bisa. Yes, Paulus mengatakan apa di Abang dalam? nggak bisa maksa saya dong. Itu kan Enggak, kepribadian saya berbicara dalil, saya enggak maksa. Dalil. Paulus pendiri agama Anda mengatakan di dalam Jadi Galatia kan, 2 Bang, nomor 6. selagi yang 10 Taurat itu saya ikuti, kecuali tadi makan babi ya saya lakukan bang. Oke, sekarang hukum pertama apa? Di 10 itu. Apa bang? Hukum pertama di 10 hukum ini apa yang pertama? Itu sudah kalian langgar. Kalian di gereja itu bukan menyembah Elohim. Jadi apa? Makhluk bernama Kristus yang bukan manusia. Bukan anak Maria yang kalian sembah di gereja. Bukan. Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi dari Yesus Kristus. Berarti bukan dari anak Maria. Nah, selain anak Maria yang memakai nama Yesus itu siapa? Jawabannya ada di Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang planos. Planos itu apa? Penyesat, iblis. Datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Ayo. Jadi ada penyesat yang datang mengatasnamakan Yesus dan juga mengaku Kristus. Nah, kalau ada Kristus tidak diurapi Tuhan, berarti dia Kristus palsu. Yesus berkata Matius 24 nomor 24, waspadalah kepada sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Yang kalian sembah di gereja itu bukan Tuhannya Yahudi. Dan memang Paulus mengajarkan di dalam Galatia 4 nomor 7, orang-orang Kristen itu bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan. Nah, kalau orang Kristen ini bukan hamba Tuhan, lalu Kristen di gereja menghambakan diri kepada siapa? Kan bukan hamba Tuhan. Jadi di gereja menghambakan diri kepada siapa? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Di gereja kalian menyembah yang bernama Yesus. Ada nggak Yesus disembah di sinagoge orang Yahudi? Tempat ibadahnya orang Yahudi, ada nggak mereka sembah Yesus? Nggak ada. Cuman di Kristen menyembah sosok ini yang bukan anak Maria ini, memakai nama Yesus tapi bukan anak Maria. Siapa itu? Jadi kalau kami sembah Yesus bang, ya Yesus marah, Yesus akan mengusir kalian. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada saat kebangkitan, dengarkan. enggak bang. Pada saat Kalau misalnya khusus saya pribadi ya, saya sembah Yesus. ya, Jadi abangnya ngapain coba? Nggak senang gitu. kenapa? Oh enggak, justru saya kasihan samamu. Kenapa kasihan? Karena Aku bilang tadi bang, sudah saya katakan tadi. Saya Islam sembah Yesus karena saya sudah mendapatkan apa yang saya butuhkan, apa yang saya doakan. Ya, semua Tuhan. Semua agama begitu. Semua ada Tuhan kita itu maha penyayang, maha pengasih. Apa yang kita minta disembah atau tidak disembah, Tuhan yang sebenarnya akan tetap memberikan kita. Tuhan yang sesungguhnya akan tetap memberikan kita meskipun kau sembah kancing baju. Tuhan tidak akan mengatakan, ini tidak sembah saya tidak kasih rezeki. Enggak. Tapi sifatnya hanya sementara kesenangan itu di bumi. Kenapa? Ketika di akhirat nanti kita akan ditanya, siapa yang mengajarkan kau menyembah Yesus? Aku yang mengajarkan. Atau Yesus? Sini kau Yesus. Ada kau ajarkan ini? Enggak Tuhan. Makanya Yesus di Matius 7, 22, 23, pada hari terakhir kata Yesus, banyak orang memanggil aku Tuhan. Lalu mereka berkata, bukankah ketika di bumi kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga? Kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, siapa itu? Ya Anda salah satunya. Rumah kan lu bang.
Gini aja bang, mau bagaimanapun agama orang lain itu gak usah terlalu difonis sekali. Yesusnya siapa, Tuhannya siapa. Itu kan menurut pribadi saya nih bang. Jadi kalau saya Iya, ini kita tenang diskusi aja ya. agama saya bagaimana. Jadi Iya, saya ini rasa kita juga sedang bang Zuma diskusi. ini kayak ada kebencian di Kristen ini bang. Oh tidak, kalau saya ada Enggak, kebencian kenapa? saya tidur. Ini saya lagi puasa. Enggak betul bang. Itu kan perasaan saya. Oh enggak dong, Mungkin perintah perasaan Al-Quran Bang saya kan Zuma. ada. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada kebenaran. Saya jalankan agama saya. Ya udah. Nah. Jadi kalau udah abang jalankan agama abang ya nggak perlu lagi protes sana sini. Saya tidak protes. Sejak kapan saya protes? Agama Anda datang, jadikan seluruh orang Islam menjadi Kristen. Matius 28 nomor 18 nomor 19. Markus 16 nomor 16 17 sampai 20. Jadikan orang Islam itu menjadi Kristen. Masa saya mau membiarkan kemudian anak-anak saya nih generasi Islam untuk dibakar Tuhan berdasarkan Bible, kitabnya orang Yahudi Yesaya 66. Nggak akan dibakar itu. Itu Jadi dalil abang Yesaya kan- 66. Jadi kata abang tadi kan, jadikan semua Muslim itu menjadi Kristen kan. Yes. Ya udah apa salahnya abang ikuti abang. Ini nenek Mukiper. Enak aja. Kami mau Wajib Anda lah, suruh Bang. menyembah Abang kan udah kepada tahu. makhluk. Abang udah Loh, tahu itu kan? memaksa kan? Memaksa kan? Anda memaksa kan? Giliran abang Memaksa tadi jadi. ngomong bahasa agama kami. Loh, Kamu bilang saya begini. tidak memaksa. Saya Saya menjelaskan kalau Anda memaksa. Karena sejatinya Kristen aja, itu Bang. memang pemaksaan, agama Bukan penjajah. pemaksaan. Itu kan bukan Itu apa yang tadi ngomong barusan. tadi kan. Itu tadi barusan. Aku bukan. Anda bukan nggak apa yang sadar. ngomong. Jadi abang itu tadi bilang, Anda nggak buatlah semua sadar. Kristen itu menjadi, buatlah semua Muslim itu menjadi Kristen. Apa salahnya Itu kan dicoba? perintah. Nenek Mukiper. Siapa yang mau masuk neraka? Enak aja. Kamu aja, saudara. Belum Kamu aja, tentu, silakan belum keluar. tentu bang. Bagaimana Yang belum Kristen tentu? itu Dalilnya masuk sudah neraka. jelas. Dengar, Matius 7 22 23 yang memanggil Yang Yesus masuk Tuhan, surga itu, yang bermujizat, Bang, bernubuat manusianya pakai itu nama baik. Yesus, Bukan diusir seperti ke Bang neraka. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Kalian nggak bisa membodohi kami. Abang nggak boleh kayak gitu, wajib abang ikut. Nah, sekarang Kalau pertanyaan udah saya, tahu, apakah Yesus mengenal Kristen? Aslinya keluar kan? Aslinya keluar. Ku tanya dulu, apakah Yesus mengenal Kristen? Jawab dulu. Tidak. Nah, tidak. Terus ngapain saya harus jadi Kristen? Hah? Agama ilegal yang Yesus tidak kenal. Ngapain saya harus jadi Kristen? Coba. Gini bang, abang Untuk kan apa udah saya jadi tahu Kristen? tadi, bahasa abang tadi, buatlah semua umat Muslim menjadi Kristen. Ya itu agama lo, saudaraku. Makanya saya sebagai salah satu orang yang menghalau Jangan umat Islam dihalau, supaya itulah jangan. kelemahan abang ini. Saking pandainya abang kamu halau semua itu. Apa Ya salahnya nggak itu, Bang? boleh. Enak aja. Itulah abang. Di mana pri kemanusiaanmu ketika ada orang yang kemudian terancam untuk Ya masuk kayak neraka, gitulah Anda kan, diam Bang. saja. Kayak gitulah kan. Eh, Beginilah misalnya Bang nggak Edi bisa. Steve ngomong kayak gitu. Dia juga ada Nggak bisa. kemanusiaannya Bang. Makanya dihalau semua Edi Stipi kok andalkan. Ya sama aja Edi Stipi, ente semua Kristennya sama aja. Apa bedanya sih? Sama aja. Ya udah sama aja. Sekarang kalau agama Anda tidak punya legalitas dari Yesus, lalu Anda mengharapkan keselamatan dari mana? Kami dapat legalitas Bang. Hah? Loh, Kami dapat harus. Baru sebuah agama tidak ada legalitas, bagaimana ceritanya tuh? Apa itu? Abang tahu dari mana dulu? Lah, Anda mengatakan tidak ada jaminan. Yesus juga tak ada jaminan kepada orang Kristen. Bahkan menyebut Kristen aja Yesus tidak pernah. Ayo, Ayo. ayo. Hah? Bagaimana? Bagaimana? Oke lah Bang semua. Oke, saudaraku. Oke, mohon maaf kalau Jadi, ada Bang. kata-kata saya yang kurang berkenan. Iya, makasih ya. Enggak sih Bang, aku juga cukup senang Siap. ya bersama Bang semua. Jadi Iya, makasih saudaraku, makasih. ke depan lah janganlah terlalu bahas-bahas sekali agama lain Bang. Kalau misalnya agama kita aja nggak bisa kita gini kan gitu.
Oke, saudara, kita ini ya, salam kenal ya. Nanti kita jumpa lagi. Ada ya, Bang? Siap, siap. Ya, makasih. Oke, teman-teman sekalian, inilah bahayanya kalau beragama tanpa ilmu ya. Itu nggak boleh, itu beragama tanpa ilmu, hanya modal ini nggak boleh. Sejatinya kita orang Indonesia ini membantu negara untuk mencerdaskan anak bangsa, bukan hanya dalam segi ilmu eksakta, tapi juga dari segi keyakinan. Kenapa? Karena keyakinan itulah yang akan menghantarkan kita selamat atau tidaknya di akhirat nanti. Dua agama ini percaya adanya hari kebangkitan. Gimana kalau kita bangkit dalam keadaan dikutuk oleh pencipta? Ya, tentu kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Itu ya, kita naikkan lagi saudara kita yang mau belajar gitu ya. Sebisa mungkin buka kamera ya. Halo? Belum. Ini sudah dinaikkan tapi kok nggak muncul ya, teman-teman. Halo? Halo? Ya. Ya, selamatkan siang. Siap, Putra Sitampu. Ya, Dari agama mana, Bang? Protestan. Protestan. Bisa buka kamera abangku? Lagi nggak bisa, Bang. Kenapa? Lagi puasa. Ada apa ini sedikit? Mau bahas apa ini, Bang? Sama seperti yang tadi. Al-Quran saya datang menerangkan wa iyad'una illa syaitanan marida wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafir. Jadi dikatakan dalam kitab suci saya yang datang setelah Bible bahwa apa yang mereka sembah selain daripada pencipta langit dan bumi itu adalah iblis yang durhaka. Lalu kemudian Al-Quran saya mengatakan nanti di hari kebangkitan apa yang mereka sembah selain daripada Allah itu akan menolak sembahan-sembahan mereka ketika di dunia. Nah, itu terindikasi kuat di dalam kitab saudara. Maaf ini. Makanya saya tadi sama adik kita yang pertama saya bertanya sama dia, yang kalian sebut Theos di dalam gereja itu, yang kalian sebut Allah itu siapa gitu? Yang kalian sebut Allah di dalam gereja itu siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus yang kalian sebut Allah. Berarti yang disembah di dalam gereja itu Yesus Kristus kan? Iya. Oke. Apakah dia manusia, Bang? Manusia. Manusia. Berarti bukan yang datang kepada Paulus ya. Ya, yang datang kepada dia yang Paulus mengatakan yang datang kepadanya memang bernama Yesus Kristus, tapi bukan manusia. Dan kan agak lucu kalau Anda mengakui menyembah manusia kan? Jadi gimana ya? saya tetap menyembah Yesus Kristus, anak Allah. Ya artinya menyembah manusia kan? Hah? Menyembah manusia. Enggak loh. Jadi Anda menyembah bukan manusia sementara Anda mengatakan menyembah Yesus Kristus. Berarti Anda menyembah Kristus palsu dong kalau bukan manusia. Karena Kristus itu kan artinya
manusia yang diurapi. Nah, kalau ada sembahan bukan manusia tapi begeral Kristus, berarti Kristus palsu. Gimana ini saudaraku yang saya sayang ini? Tadi Anda menyembah manusia, lalu Anda mengatakan tidak menyembah manusia, tapi terciduk Anda menyembah Kristus. Nah, Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Nah, ketika Anda mengatakan yang Anda sembah bukan manusia, berarti Kristus palsu. Ketika Anda mengatakan menyembah manusia, berarti Tuhan palsu. Mana yang betul? Tuhan palsu atau Kristus palsu yang Anda sembah? Menyembah manusia berarti Tuhan palsu karena Tuhan bukan manusia. Menyembah Kristus berarti Anda menyembah Kristus palsu karena bukan manusia. Saya ulang lagi, kalau Anda menyembah Tuhan, berarti Anda menyembah Tuhan palsu, karena Tuhan bukan manusia, gitu. Kalau Anda menyembah manusia, berarti Anda menyembah Tuhan palsu, karena Tuhan bukan manusia. Kalau Anda menyembah Kristus di gereja, berarti Anda menyembah Kristus palsu, karena sembahan Anda bukan manusia. Kenapa bisa seperti itu? Nah, Yesus memang berpesan kepada orang Yahudi agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya dan mengaku akulah Kristus. Dia ini akan menyesatkan banyak orang, gitu loh Bang. Oh gitu ya. Iya. Lagi pula kalau Anda baca di Galatia 4 nomor 7, orang Kristen itu bukan hamba Tuhan. Berarti ketika di gereja Anda menghambakan diri, bukan menghambakan diri kepada Tuhan. Coba Anda baca Galatia 4 nomor 7. Karena kita bukan lagi hamba Tuhan, tapi kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, si anak Tuhan ini ke gereja menyembah. Si anak Tuhan menyembah kepada siapa? Kan tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Berarti di gereja kalian menghambakan diri kepada siapa? Ya kepada Tuhan. Kepada Allah. Kepada Tuhan. Iyalah. Tuhan yang mana? Ya Allah Bapa lah. Tuhan Bapa itu tidak bernama Yesus Kristus. Itu yang diutus oleh Allah. Ada berapa Tuhan Anda? Ya satu lah. Tuh, yang mana yang Tuhan, Yesus atau Bapaknya? Yesus atau Bapaknya? Iya, yang mana yang Tuhan? Kan satu katanya. Terus yang satu itu yang mana? Kita menyembah Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Nah, berarti ada dua. Kenapa nggak menyembah langsung? Kenapa nggak menyembah langsung kepada Allah saja, kepada Tuhannya Yahudi saja? Kenapa harus melalui tokoh yang bernama Yesus ini? Dia yang diutus untuk disembah, untuk disembah, Dia yang diutus Allah. untuk disembah. Ya untuk menggenapi semua yang Apa yang mau yang digenapi? diperintahkan di dalam Alkitab lah. Yesus tidak ada perintah dari Bapa satupun untuk Kristen. Di mana Bapak Yesus menerima Ya, itu perintah kan, untuk ya Kristen? itu kan di ajaran kami, di ajaran kalian kan beda. Bukan, Kan saya bertanya. yang kudengarnya abang ngomong sama orang itu, abang bilang kami menyembah berhala. Lah, kalau tidak menyembah berhala, lalu siapa yang kalian sembah? Ya, Allah lah. Allah di mana Allah mengajarkan Nggak pernah ada di ajaran kami itu kami menyembah berhala, nggak pernah. di mana Tuhannya Yahudi mengajarkan orang-orang di luar Yahudi untuk menyembahnya di hari Minggu, itu di mana dalilnya?
Lagian kan saudara, mohon maaf. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Yang Paulus ajarkan untuk disembah di situ bukan Tuhannya Yahudi, tapi dewanya Athena. Apa yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak kenal, inilah yang aku ajarkan kepadamu. Bang, abang, kalau bahas yang kayak gini jangan sama kami. Tapi Membahas begini yang sesama kayak abang juga di kami, kayak Edis TV gitu. Edis biar masuk, mana Bang. mau? Kalau sama kami rakyat-rakyat yang biasa ini, Edis, Bang. Kalau sama Edis kami mana rakyat-rakyat bisa? yang biasa ini, Bang. Ya bisa jadi abang, kami bisa jadilah nggak bisa menjawab pertanyaan abang. Tapi kalau yang sesama dengan ilmu abang, ya mungkin abang tahu. Nah, Edis kalau mana kami- bisa? kalau Edis kayak mana? kami, kalau seperti kami yang abang tanya, ya bisa Edis jadi bahan itu- ketawaan lah kami. Edis itu nggak ada yang menertawakan saudara. Memang Kami bukan nggak diajarkan. Cuma Kalau di- ya kami kan kalau di Islam sederhana itu. ada batasan jangkauan pikiran kami, kepintaran kami untuk menjangkau semua ajaran itu. Karena kami memang nggak khusus untuk semua kami pelajarin itu. Cuma Ya, ada memang tidak perintah-perintah itu yang- diajarkan. ada perintah-perintah itu yang kami bisa ingat. Tapi Memang- kalau kami sekolah di situ, kalau kami di sekolah kan mungkin semua apa yang abang tanya bisa kami jawab. Makanya aku bilang Supaya sama orang yang pendeta-pendeta pun bersekolah, nggak bisa jawab. makanya aku bilang sama orang yang Pendeta-pendeta, pastor. bersekolah, abang nanya-nanya begini. Sama orang yang bersekolah, Anda- abang nanya-nanya begini pula. Contoh kayak Ya, mudah-mudahan- contoh kayak pendeta kami, cobalah dulu pula. Jangan abang nanya sama kayak kami ini. Manalah mungkin bisa berani kami nggak jawab. pendetanya diskusi dengan saya? Hah? Itu dulu jadi pertanyaannya. Berani nggak pendeta diskusi dengan saya? Banyak loh bang pendeta di TikTok ini yang mau. Terus kenapa mereka tidak mau berdiskusi dengan saya kalau gitu? Kan udah aku kasih contoh sama abang. Edis TV aja kawan abang terus cerita. Saya dengan Tapi Edis TV itu dari tapi sejak jangan saling, Facebook. tapi jangan saling Makanya apa dia- lah. Makanya dia lari ke luar Berdebat negeri. biasa aja lah. Karena di Indonesia dia tidak bisa menghujat. Makanya dia lari ke luar negeri. Karena kalau kita mau berbicara, Aku pun bang nonton abang juga nya sama Edis. di mana itu? Kemarin Yang terakhir gimana? Kemarin di TikTok. Yang Abang terakhir, pergi yang kabur. terakhir, Abang kabur. aku yang kabur. Iya. Nggak kebalik ya? Nggak kebalik itu. Kok balik? Nggak kebalik. Yang terakhir saya diskusi di Komalnya Dinda Yonatan Nandar. Itu terakhir saya diskusi sama dia. Kalau Lina Wijaya mau nggak? Lina Wijaya lagi. Ya, coba. Makanya aku bilang, Bang, yang kayak yang seperti Lina itu, Wijaya. Lina Wijaya baru-baru ini. Jangan abang beberapa- ketawain, tapi abang juga nggak mau saling Tiga hari. menukar ilmu sama dia. 3 hari yang lalu saya naik di Komalnya Lina Wijaya. 2 Kalau kali kayak saya kami abang dikit. tanya, ya mungkin semua nggak bisa kami jawab bang. Itu. Saudaraku, justru saran saya, kalau kamu ke gereja, tanya pendetamu, kenapa kami tidak diajarkan tentang Kristen, kenapa hanya difokus kepada perpuluhan doang, gitu. Diajarkan Tanya ke kami bang. pendeta. Jangan Kalau diajarkan, salah, kenapa sekarang Anda nggak bisa? Kalau diajarkan, kan tadi udah aku bilang nggak semua bisa yang ajaran yang di Alkitab itu bisa kami pelajari. Karena apa? jadi apa yang Anda tahu lah pelajari di masyarakat- Bible? Ya tahu lah masyarakat biasa ini kan nggak itu aja yang mau dipelajari dia. Banyak Ya, sekarang yang Anda lain. pelajari di Bible itu apa? Hah? Apa yang Anda pelajari di Bible? Nggak ada kan? Cuma di dogma doang di gereja. Dengar khotbah, pulang. Ya sekarang saya tanya, apa yang Anda pelajari di Bible coba? Apa? Apa yang Anda Adalah bisa? sebagian bang. Cuma ya nggak. Apa itu? Ya nggak perlu lah kita. Ya supaya kita diskusikan kan gitu. Apa yang Anda
Aku nggak perlu Diajarkan di mendiskusikan itu. Aku tadi hanya melihat abang aja, abang bilang kami menyembah berhala ya. Nggak mau kayak aku pun keberatan lah dibilang kami menyembah berhala. Sekarang saya bertanya kepada saudara saya ini. Sekarang saya bertanya Abang kepada jangan kayak saudara. gitu. Kalau Kenapa orang-orang Yahudi jangan abang tidak mau bilang, masuk ke jangan gereja? abang ngapakan kami bilang kami ini menyembah berhala. Gimana kalau kami Kenapa? bilang abang juga nyembah berhala? Nabi Muhammad tidak pernah mengusir kami dan tidak akan mengusir kami. Yesus mengusir kalian. Itu bukti kalian menyembah berhala. Yesus mengusir kalian loh nanti di hari kebangkitan. Itu bukti. Kalau kalian menyembah dengan sembahan yang betul, satu-satunya Tuhan yang benar yang kalian sembah menurut Yesus, ngapain Yesus mengusir kalian? Ya? Ada nggak kami diusir oleh Nabi Muhammad karena kami menyembah kepada Allah? Nggak ada. Kalian diusir Yesus. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa tuh namanya tuh? Diusir. Kalau sembahan kalian sama dengan sembahan yang disembah Yesus, nggak mungkin diusir kan gitu. Oke teman-teman, silakan naik. Halo Bang, Halo juga saudara Joni. Dari agama mana? Kristen Bang, Kristen. Kristen. Protestan ya, Protestan ya. Protestan ya Bang. Oke. Temanya apa nih Bang? Siapa yang bergelar Theos yang disembah oleh saudara Kristen yang mereka sebut Allah? Oh, kalau kita sembahnya itu Yesus Bang, Tuhan Theos. Yesus yang kalian sembah. Berarti bukan manusia. Yesus manusia juga Bang. Berarti kalian menyembah manusia. Kita menyembahnya itu fokusnya kepada Tuhan kalau Bang. Tapi manusia, gimana fokus ke Tuhan kalau manusia? Maksudnya gimana? Gini Bang, Yesus itu Tuhan atau Theos seperti kita punya jalan hidup Bang. Jadi petunjuk bagaimana kita menjadikan Yesus itu sebagai jurumudi, ibaratnya seperti itu Bang. Yang mengontrol. Yesus menurut Yesus dia anak manusia, tapi menurut saudaraku Jonri Yesus Tuhan. Itu ilmu dari mana itu? Gini Bang, konteks Tuhannya seperti apa Bang? Yang menurut Abang tahu? Ya, Yesus itu mengajarkan kepada Yahudi, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu hidup kekal. Nah sekarang saudaraku Jondri kok mengenal Yesus malah jadi Tuhan? Gini, yang di dalam Alkitab itu mengenal Engkau satu-satunya Allah Bapa yang Iya. hidup, gitu Ya Bang. betul. Iya. Ya betul. Terus mengenal Yesus sebagai Kalau kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bang, bedakan antara Tuhan dan Bapa Bang. Ya itu Kristen, itu Ya. Kristen. Saya tanya, menurut Yesus agar murid-muridnya, pengikutnya memperoleh hidup yang Kita tetap benar. gini Bang, kita tetap mengenal Bapa Sang Pencipta, gitu Bang. Iya, Kita maksud juga saya- mengenal Yesus sebagai utusan dan juga Juru Selamat bagi kami Bang. Jadi gini, kita mengikuti apa yang harus kita ajarkan dari Bapa. Bapa kan punya ajaran, Bapa ajaran itu melalui Yesus. Kan Bang. Jadi kita mempertuhankan Yesus itu artinya kita mengikuti apa yang Yesus ajarkan gitu. Nah, di mana Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen? Tidak ada Bang. Yesus itu Kristen tidak ini ada, gini, terus- Kristen ini gini Bang. Ini pola pikir yang Terus keliru. Anda- Kristen itu katanya bukan Anda sebuah mengatakan- agama Bang, bukan ajaran. Iya. Cara hidupnya Ini. Yesus yang kita teladani. Ya ketika kita Oke, teladani, cara hidup Kristen, makan babi, tidak bersunat, gereja hari Minggu, merasulkan Paulus, Natalan, itu siapa yang ngajarin? aduh, Abang terlalu konsepnya kepada yang Kristen-Kristen yang mencari celah. Terus cara hidup Tadi Abang nggak bahas Anda nggak? Yesus mengajarkan tadi Anda mengasihilah mengatakan sesamamu Anda manusia, mengikuti, jangan Anda berbuat jahat mengikuti. kepada orang gitu. Abang nggak singgung yang Jangan itu. bicara sendiri, jangan bicara sendiri Bang. Bagus kalau kita terarah bicaranya. Anda tadi mengatakan Anda mengikuti Yesus, ajaran Ya. Yesus yang Anda ikuti. Nah, Anda makan babi itu mengikuti Yesus. Saya makan babi. Kenapa Bang? Emang Yesus adalah ajaran nggak boleh makan babi ya Bang?
Ya nggak boleh kata Yesus. Di mana bang? Kata Yesus di mana bang? Matius 5 nomor 19. Anda coba baca. Coba dibacain bang. Barang siapa yang menghilangkan, meniadakan, membatalkan, melenyapkan setitik dari Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan hal yang sama kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Pertama. Yang kedua, Lukas 16:17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Apakah menghalalkan babi itu tidak meniadakan bagian dari Taurat? Gini bang, saya mau tanya dulu bang, halal sama najis, haram sama najis sama atau enggak sih bang? Enggak, beda. Beda ya? Beda. Kalau haram ya apa namanya? Artinya apa? Kalau najis artinya apa bang? Kalau haram itu ya bendanya itu haram, tetap haram, seperti babi ya haram. Kalau najis itu seperti kita tersentuh air kencing, itu najis. Begitu kita cuci sudah bersih, sudah suci lagi. Tapi kalau babi tetap haram. Jangan kau makan babi sebab itu haram. Nah, apakah itu dihalalkan oleh Yesus? Tidak. Kenapa kalian makan babi? Karena kalian bukan pengikut Yesus. Kalian pengikut Paulus, karena Pauluslah yang menghalalkan babi itu. Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kau mau diatur tentang makanan-makanan. Jangan. Semua makanan boleh kau makan. Nah, Yesus mengajarkan beda. Yesusnya, siapa yang membatalkan meskipun yang paling terkecil dari Taurat, lalu mengajak kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Itu satu. Yang kedua, Yesaya 66 nomor 17-18. Aku Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi dan pemakan tikus. Anda sudah siap untuk dibakar sama Tuhan? Cuma gara-gara babi bang? Ya itu firmannya begitu, gimana? Untuk Taurat 10 perintah Tuhan itu ada di situ bang. Hukum Tauratnya itu 10 perintah. Kalau tentang larangan-larangan itu tidak ada Yesus memilah-milah 10 perintah, 600 sekian perintah, nggak ada. Siapapun yang meniadakan meskipun yang paling terkecil dari Taurat, bukan dari 10 hukum tapi dari Taurat, maka akan menempati tempat terhina di kerajaan langit alias neraka. Coba Anda baca dalilnya. Coba Anda baca. Kenapa babi yang dilarang di situ? Karena babi itu daya tariknya memang luar biasa. Kenapa babi daya tariknya luar biasa? Karena memang boleh dibilang seluruh daging yang paling bagus, yang paling nikmat itu rasanya itu babi. Kenapa? Karena dia pemakan segala. Makanya DNA daripada babi itu sama sedikit lagi sama dengan manusia. Itu unsur-unsur yang ada dalam daging manusia itu sama seperti daging babi. Oke bang, kalau abang saya mau tanya juga bang, boleh kan? Boleh. Kalau dirujuk untuk bicara haram dan halal itu dirujuk kepada Taurat atau untuk Al-Quran lah, untuk umat Muslim lah, merujuknya kepada Al-Quran atau kepada Taurat? Iya, Al-Quran lah, kan kitab kami Al-Quran, bukan kitabnya Yahudi kami ambil lalu kami tempel di Al-Quran, bukan. Kami kitabnya Al-Quran. Oh gitu, tidak ada ayat yang berbunyi bahwa imani kitab-kitab terdahulu. Diimani artinya percayai bahwa kitab itu pernah diwahyukan untuk bangsa Israel. Bukan untuk semuanya. Bukan, itu hanya untuk Bani Israel. Taurat itu untuk Bani Israel. Makanya kalian ini kenapa mengambil kitabnya orang, sementara kalian bukan Israel. Sudah gitu kalian ambil tapi kalian tidak pakai. Diambil doang sebagai gaya-gayaan, sebagai aksesoris doang. Siapa bilang tidak dipakai bang? Kita pakai bang. Dipakai. Kita beribadah sekarang, kita pakai bang. Sekarang larangan makan babinya kalian pakai.
kita ini kan gini bang, ceritanya Larangan menyembah selain daripada Elohim kalian pakai. Iya Kalian dong. kan menyembah. Kenapa tidak? Mana ada? Kamu menyembah yang namanya Yesus. Elohim bukan Yesus. Itu dua Gini, Bang. oknum yang berbeda. Ah, saya mau bilang gini bang, kita mengenal Elohim itu dari mana? Kalau kita tidak mengenal Yesus, Dari Karena Yesus kalau di dalam- kalau dari orang Yahudi ada dua, dari Musa, dari Yesus. Nah, kalian itu bukan mengenal Tuhannya Yahudi. Kalian itu mengenal dewanya Romawi. Siapa Tapi bilang, dalam Bang? nama Yesus. Saudara. Siapa bilang gimana? Kitabnya Yahudi itu yang kalian sebut perjanjian lama, itu adalah perjanjian baru untuk bangsa Yahudi. Diwahyukan hanya untuk Yahudi. Kalian penyembah dewa, supaya dianggap bahwa kalian itu bukan menyembah dewa, kalian mengambil terjemahan kitabnya agama lain, kalian tempel. Tadi Supaya abang- kalian abang bilang dewa Romawi siapa bang kira-kira? Yesus namanya, dewa Romawi itu. Coba Anda baca. Dari Anda punya mana Bible abang sekarang. tahu itu apa dewa Romawi Yesus? Bagus. Anda baca Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Coba dibaca bang. Paulus berkata kepada orang Athena di data sebelumnya, aku melihat kau begitu taat beribadah kepada dewa, dan aku melihat di salah satu kuil kalian ada tertulis Agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal. Titik. Paulus tambahkan, apa yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak kenal, itulah yang aku ajarkan kepadamu. Siapa yang aku ajarkan kepadamu? Yesus. Maka orang-orang Athena saat itu meninggalkan penyembahan kepada dewa mereka, tetapi tetap saja menyembah kepada oknum itu, cuman ganti nama. Yang tadinya Agnostos Theos berubah menjadi Kristus Yesus. Oknumnya sama. Makanya ketika Yesus asli bertemu dengan Kristen nanti di hari kebangkitan, Yesus asli tidak mengenal penyembah Yesus palsu. Coba Anda baca Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah pada saat di bumi kami memanggil, kami bernubuat pakai namamu, kami bermujizat pakai namamu, kami mengusir setan pakai namamu juga. Kata Yesus, pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada Kristen, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian Kristen pembuat kejahatan. Itu fakta, itu real. Kenapa? Karena selama ini kalian sebenarnya tidak menyembah dia, anak Maria. Yang kalian sembah Agnostos Theos, tapi pinjam nama Yesus. Bang, kalau kita menyembah Agnostos Theos yang seperti apa yang bilang, berarti kita nggak perlu ikut ajarannya Yesus dalam Alkitab, bang. Memang Logikanya apa gimana sih ajaran bang? Yesus? Apa sih ajaran? Sekarang Mengasihi apa sesamamu ajaran Yesus? manusia, Aduh, mengampuni. mengasihi sebelum Anda mengasihi, data mengasihi itu ada di data Matius 5. Sebelum Anda mengasihi, Anda colok mata dulu. Kalau mau jadi pengikut Yesus, colok mata, potong tangan. Gitu. Kalau mau menjadi pengikut konsep. Yesus. Kalau cungkil mata dan juga potong tangan itu beda artinya, bang. Abang baca Alkitab Kenapa beda? jangan gini, bang. Untuk cungkil mata itu kan ayatnya berbunyi, apabila matamu menyesatkan engkau, cungkil dan buanglah. Bang, Itu kalau karena kalau apa? kalau mempelintir ayat firman, jangan mempelintir sesuka hati abang. Hei, saudara, Bang. Yesus mengatakan, dengarkan saya. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 yang tadi, barang siapa yang meniadakan hukum, Jangan barang lari siapa dulu, yang bang. Tentang cungkil mata Ya, dulu, ini- bang. Ya, Tentang ini cungkil mata rentetannya. dulu, bang. Jangan lari kemana-mana. Kalau abang bilang Sekarang tentang cungkil cungkil. mata sama potong tangan itu konsepnya, apabila matamu menyesatkan, cungkil dan buanglah. Kalau Itu tertulis tanganmu di mana? Kenapa, bang? Itu tertulis di mana? Yang tadi abang bilang kan, Matius kan? Iya, makanya kalau tidak tahu dengarkan saya. Kalau Anda nggak tahu dengarkan saya, karena saya yang belajar. Anda kan cuma jemaat didoktrin doang tiap hari sama pendeta. Siapa bilang Saya kita ini baca, yang Bang? belajar. Apa? Kita baca Alkitab kok, bang. Saya Ya, bilang sekarang doktrin. itu tertulis di mana? Itu tertulis di mana? Sebentar ya, bang ya. Nah, silakan.
Anda cuma modal doktrin doang, tapi Anda nggak tahu itu tertulis di mana. Masih ya teman-teman yang di YouTube? Masih. Nah, ini kelas jemaat begini, anak-anak Gen Z ini memang harus diajarin gitu ya, karena mereka hanya mendengarkan doktrin, dogma di gereja tanpa mereka paham dalil. Matius 5:43 itu sebelumnya ada dari data 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nah, di 27 itu yang berbicara cungkil mata. Bang, itu di Matius. Aku bilang jangan ajarin saya Bible. Matius 5 ayat 29 sampai 30, Bang. Baca nomor 27-nya dulu. Di YouTube udah agak bagus kan? Enggak terlalu noise lagi kan? Gimana? Anda kalau menggunakan akal sehat, Yesusnya mengatakan di data Matius 5 tadi, Anda mengatakan jangan lari dulu. Lah itu rangkaiannya nggak bisa dipisahkan. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat. Aku datang untuk menggenapi. Ketika Taurat mengatakan jangan berzina, penggenapannya jangan memandang wanita dengan nafsu. Barang siapa yang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka matanya harus dicungkil. Itu penggenapannya, cungkil mata. Udah, Bang? Ayo. Iya, jadi coba Anda baca Matius 5 itu di data nomor 17-nya itu sampai selesai di data nomor 58 itu jelas sekali dia katakan 48 jelas sekali dikatakan apa di sana. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan, aku datang untuk menggenapi. Menggenapi itu bukan loncat ke ajaran kasih langsung. Menggenapi itu banyak rentetannya. Ada jangan membunuh, itu Taurat. Setelah saya menggenapi, tidak boleh berkata jahil, bodoh. Siapa yang berkata jahil, bodoh, mengumpat kepada saudaranya, maka dia akan menempati neraka jahanam. Itu penggenapan. Kau mendengarkan di dalam Taurat jangan berzina. Penggenapannya bukan cuma jangan berzina. Siapapun yang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka dia telah berzina. Cungkil matamu. Itu penggenapannya. Kalau itu firmannya itu, kalau matamu menyesatkan engkau, cungkil dan buanglah. Nah, itu penggenapan enggak? Itu artinya gini, Bang, bukan dikatakan penggenapan, tetapi itu penggenapan. Barang siapa yang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka cungkillah matamu, karena itu sudah berzina. Kau sudah berzina. Matamu itu harus katanya dicungkil. maka atau apabila. Kau baca itu nomor 27-28. Coba silakan Anda baca. Jika matamu menyesatkan, cungkil. Itu penggenapan. Nah, sekarang Kristen ini melakukan penggenapan enggak? Tidak. Jangankan dicungkil, malah kalau ada jemaat yang pakai rok pendek begini matanya, gimana ceritanya mau cungkil mata? Jadi Anda salah kaprah terhadap ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu ajaran yang paling berat. Lebih berat dari Taurat. Tapi Anda mengambil di tengahnya saja. Anda mengambil langsung di 44-nya. 45 yang Anda ambil tiba-tiba saja. Apabila engkau musuhmu berdoa, itu yang Anda ambil supaya sok cantik, sok paten, sok hebat. Kami ajaran kasih. Apabila kau teraniaya, berdoalah untuk dia menganiaya kamu. Penipu. Kenapa
langsung ke situ? Kenapa nggak ambil dari atas? Yesus mengatakan di data nomor 20-nya, jika agamamu tidak lebih baik, tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke surga. Baca nomor 20-nya. Maka hidup yang lebih baik, lebih benar dari ahli Taurat adalah, kalau di ahli Taurat, kalau Taurat hanya mengatakan jangan membunuh, hidup yang lebih baik jangan memandang wanita. Kalau kau memandang, cungkil matamu, cungkil. Itu penggenapannya. Datang kalian langsung loncat di data nomor selanjutnya. Kalian menutupi. Yesus itu menggenapi bukan di atas salib. Yesus itu jelas uraian ajarannya, Matius 5 nomor 20 sampai nomor 48 titik. Datang Kristen cuma ngambil tengahnya. Kamu telah mendengar, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Langsung loncat di data nomor 40 berapa itu? 43. Padahal sebelum 43, cungkil mata dulu. Andaikan saja orang Kristen itu benar-benar pengikut Yesus, maka di gereja-gereja itu, terutama pendetanya, semuanya sudah pada buta semua. Kenapa? Karena jemaat datang pakai rok pendek. Pendeta pasti, saudara-saudara, pasti mengingini penggenapan Torah. Kalau kalian pengikut Yesus, mata lu langsung dicungkil. Cungkil. Berarti pendetamu besok datang sudah pakai tongkat. Saudara-saudaraku yang kasih. Itu kalian lakukan gak? Tidak bang. Yang kami lakukan apa? Kasihilah musuhmu. Pret. Cuman satu itu doang diambil, itu pun tidak dipraktekkan. Paulus datang, penggenapan itu adalah digerek di atas salib, lebih parah lagi. Sementara ajaran Yesus tersaji di dalam Matius 5 tersaji. Jangan kau menyangka aku datang meniadakan, aku datang menggenapi, melengkapi, menyempurnakan. Jadi kalau babi haram, begitu digenapi jadi halal. Kuduskanlah hari Sabtu, begitu digenapi loncat ke hari Minggu, Kiriaki, hari Dewa. Ya Allah ya Karim. Ayolah saudara-saudaraku, sadarilah itu. Kalian bukan pengikut Yesus. Makanya ke gereja menyembah Agnososteos itu, kalian tidak menyembah kepada anak Maria. Begitu kalian bertemu dengan anak Maria nanti di hari kebangkitan, kaget kalian. Padahal sudah dibocorkan di dalam kitab kalian. Apa kata Yesus? Kalian yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama aku tidak kenal. Siapa itu? Islam? Bukan. Kristen. Ayo lembutkan hatimu. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Neraka akan dipenuhi oleh manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi mereka tidak gunakan untuk melihat kebenaran. Lahum a'yun, punya mata, la yabsiruna biha, tapi mereka tidak melihat tentang kebenaran Tuhan. Walahum azanun, la yasma'una biha, mereka punya telinga, tapi mereka tidak mendengarkan kemudian kebenaran itu. Mereka kabur setelah ada kebenaran, lari sekencang-kencangnya. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih hina dari sekedar hewan ternak. Kabur. Mereka punya hati, mereka punya mata, mereka punya kuping, tapi tidak mau melihat, tidak mau mendengar, tidak mau menelaah. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku akan penuhi neraka jahanam dari golongan orang-orang kafir. Karena ketika diberikan kebenaran kabur. Sudah berapa lama kalian itu mengatakan penggenapan Torah itu adalah Sudah berapa lama kalian diajari begitu? Hah?
Sudah berapa lama Bible kalian yang menyajikan Matius 5 lengkap di situ? Jangan kau menyangka aku datang meniadakan. Aku datang untuk menggenapi. Apa penggenapannya? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Itu fakta, saudara-saudaraku, ya. Nah, inilah anak-anak Gen Z ini harus diajar yang pelan-pelan. Tapi kabur. Satu lagi ya sebelum kita rehat, karena kita mau asar. Kecuali ada dari sahabat apologet Islam yang ingin mengambil alih dulu. Sebentar baru kita lanjut. Selamat siang, Bang Zuma. Ya, siang saudara, siang. Lancar puasanya abangku? Alhamdulillah. Syukurlah. Seperti yang saudara lihat. Apa mau diceritain, Bang? Ya, ini yang disembah oleh saudara-saudara kami Kristen di gereja yang mereka sebut Allah itu siapa? Yang disembah Allah itu sang sumber, Allah Bapa. Yesus bukan? Yang di gereja maksudku. Di gereja jelas kami berdoa kepada Allah Bapa melalui perantaraan anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Aku Protestan, Bang. Ya, Protestan ya. Iya, iya. Jadi ketika saudara masuk ke gereja menyembah kepada Tuhannya orang Yahudi, berkumpul dengan orang-orang yang makan babi, apakah itu diridhoi, diiyakan, diberikan legalitas pengesahan dari Tuhannya Yahudi? Sedangkan kalian melanggar apa yang diperintah, apa yang dilarang. Kalian mengatakan kalian menyembah, tapi kalian tidak mengenalnya. Dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang diperintahkan. Karena ingat saudara, Tuhannya Yahudi tidak pernah berfirman kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Tidak pernah. Sedangkan gereja berdiri di atas kitab-kitab itu. Itu. Jadi kalau Anda mengatakan Anda menyembah, Anda salah caranya. Kenapa? Menyembah Elohim itu, Tuhannya Yahudi itu hanya dua tempatnya. Rumah ibadahnya, sinagoge, mikdas, dan juga masjid, Baitullah. Di gereja bukan. Karena coba kita lihat di dalam Yesaya 52. Nomor berapa itu? Nomor 1. Orang-orang yang tidak bersunat itu tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Tuhan marah. Coba Anda lihat di dalam Yehezkiel 44 nomor 6, 7, 8, endingnya di 9. Tuhan Elohim marah besar kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam upacara yang suci, yang sakral di rumah ibadahnya orang Yahudi. Kemudian di Yesaya 66 Tuhan akan datang membakar seluruh pemakan babi. Oh, di gereja itu perkumpulan pemakan babi. Lagian orang Kristen kan dalam Galatia 4 nomor 7 itu kan orang Kristen bukan hamba Tuhan. Iya kan? Berarti Kristen tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Sedangkan Elohim itu Tuhan. Kristen tidak menyembah kepada Tuhan karena bukan lagi hamba Tuhan. Kalian ke gereja itu hanya memuji sembahan kalian. Memuji tok, bukan menghambakan diri. Kenapa? Karena tidak ada perintah dari Elohim. Tidak ada perintah dari Elohim. Sekira begitu saudaraku Yara. Silakan. Terima kasih abangku. Pertanyaan abang cukup bagus ya. Tapi perlu saya sampaikan, tidak semua abang yang namanya Kristen ini tidak sunat. Kami 3 bersaudara, 1 yang tidak. Aku salah satunya melaksanakan karena untuk kesehatan bukan agama.
tentang bepong itu bangku ya, betul Anda bilang tidak dilarang, tapi aku udang sama itu alergi bang. Jadi saya hampir 11 tahun tidak makan itu. Kalau saya makan gatal bang, ya, artinya bukan karena agama, ada faktor ya. Jadi jangan dijudge. Anda bilang tadi kami menyembah di gereja. Anda harus paham, Kristen tidak ada ritual penyembahan seperti Anda harus tunduk, sujud ya. Kalau kami membuat ritual demikian, berarti kami menyembah pendeta yang di depan. Jadi kami di gereja hanya 3 poin. Pertama, 3 poin ya. Pertama, berdoa kepada Allah Bapa melalui anak Yesus Kristus dan Roh Kudus, tidak ada pakai Tuhan ya. Kami menyembah Dia ya dalam doa ya. Baru memuji, yang kedua memuji namanya melalui nyanyian, pujian. Walaupun ada sekte lain membuat kegirangannya itu sampai jingkrak, karena kalau saya di gereja Sebaot yang di Bogor Jalan Juanda tidak ada jingkrak bang. Itu kedua. Ketiga, mendengar khotbah. Apa yang disampaikan khotbah itu sama dengan di Anda. Baru terakhir balik kanan gerak pulang. Tak ada ritual lain. Kalau kami melaksanakan penyembahan mirip dengan teman-teman Hindu. Dia menyembah kepada apa yang di depannya. Contoh Hindu kepada kalau dia ada pohon, ke pohon dia bikin dupa. Kalau Buddha lihat patung, paslah itu. Tapi setahu saya kalau menyembah harus lihat apa disembah. Jangan pula disembah tapi nggak tahu di mana apa mau disembah. Demikian abangku. Oke, di gereja apa yang kalian lihat? Yang kalian sembah? Kami hanya kebaktian, tak ada puja memuja, tak ada yang lain-lain. Di kami pun ada logo salib, itu hanya salib doang, tak ada di tengahnya. Tapi di Katolik izin bang memang ada bentuk apa Yesus. Itu apa maksudnya? Kebaktian, ya, kebaktian itu kan bernyanyi, memuji, berdoa dan mendengar khotbah. Itu bukan ibadah. Itulah ibadah itu, ibadat. Ya, itu makanya. Ibadah itu kalian. Dengar, di Kristen tidak mengenal ibadah, itu bahasa Arab. Kami pakai T bang, ibadat. Ibadat namanya T. Ya, sama aja itu. Oh tidak lah. Ibadah di kalian, kami ibadat, artinya 3 poin. Bernyanyi, berdoa, mendengar khotbah, balik kanan gerak, pulang, salaman. Nah, itu bukan beribadat. Beribadat namanya, itulah kegiatan kami di gereja. Ibadatnya tidak ada itu sembah kemana? sujud yang dibilang tunduk kepala ke bawah. Ibadatnya itu kepada siapa? Itu kan pekerjaan kami. Iya, ibadatnya pekerjaan kalian itu kepada siapa? Itulah 3 poin yang kami laksanakan untuk berkumpul Yang 3 poin ini kalian ibadat kepada di siapa? gereja kepada Allah Bapa. Ya, nah, ada nggak Allah Bapakmu di situ? Di sorga lah, mana kami Loh, lihat? tadi katamu ibadat itu harus terlihat apa yang kita sembah, apa yang Iya, kita ibadah. kalau ritual Nah, ya, sekarang ritual. ternyata di surga. Dengar, yang saya bilang kalau orang menyembah ritualnya gerak-gerak ya, contoh Hindu menggunakan dupa, dia sujud sembah kepada kalau ada pohon. Nah, dianggap di tempat dibikin, ya. gereja Anda itu Kalau ada Tuhan Anda misalnya nggak di situ? Buddha, ya di Udah tadi, itu pura sudah tadi. ada, di Kristen Iya, tak ada. Di gereja Anda itu ada nggak Tuhan Anda di situ? Tidak ada di situ, di sorga dia bro. Jadi kalian ngapain di situ? Iya beribadat, ngumpul. Nah, itu beribadah. bernyanyi Bocor kan? bersama. Nah, tadi Nggak ada katanya ritual di nungging ke bawah, tak ada, dilarang keras bro. Yesus bagaimana dengan Yesus? Yesus ngapain rupanya? Matius 26 nomor 39. Ya apa baca? Dia sujud. Sujud kemana? Ke utara dia bro, bukan ke barat. Ah gimana kamu ini? Ke utara gimana? Iya. Kan Berarti kalian maksud belum ada. Anda tahun 33 Sama dulu, Masehi. jangan larikan masalah, bukan masalah arah, ini masalah Iya. nungging. Iya. Yesus nungging nggak di situ? Tidak. Bagaimana caranya Yesus sujud tidak nungging? Coba. Coba Anda sujud tapi tidak nungging itu gimana? Baik. Di mana coba buka kamera. Di mana tertulis Yesus menyuruh Kristen itu sujudlah kalian seperti yang saya buat nungging-nungging, di mana?
Dengar, jangan ke situ dulu. Kita tanya Yesus dulu. Jangan larikan masalah dulu. Pertanyaan saya, coba buka kamera, Anda sujud, lalu kemudian Anda tidak Saya nungging. balikkan Coba. ke Anda. Anda melakukan ritual sujud di Al-Quran ayat berapa tertulis bang? Kalian harus sujud Mulai ke bawah. ngaco. Inilah hebatnya kalau korban iblis. Kalau ditanya pintar melilit lidah. Anda tadi mengatakan bahwa, dengar dulu, Anda mengatakan tadi bahwa tidak ada di dalam agama Anda sujud. Nah, Yesus sujud. Kata Yesus dalam Yohanes 14 nomor 12 dan juga di dalam Yohanes 10 nomor 27, yang mengaku pengikutku wajib melakukan pekerjaan yang aku juga kerjakan. Ada kata wajib. Kamu jangan tambah-tambahin. Dengarkan. Kalaupun tidak ada kata wajib. Kan, Dengarkan. Dengar. Ngarang dia. Lanjut. Barang siapa yang berkata Yesus Kristus ada di dalam dirinya, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Betul? Di mana kata wajib, bro? Coba Anda buka, kita uji ya. 2 Yohanes 1 nomor 6. Coba. Silakan Anda 2 buka. Yohanes itu kitab Paulus, Yesus sudah kembali, ya. Kembali ke tahta ke surga, ya. Jangan bawa kitab Paulus. Inilah hebatnya orang Kristen itu begitu. Itu bukan ucapan Yesus. 1 Yohanes 2 nomor 6 itu bukan ucapan Yesus. Paulus. Bukan ucapan Paulus. Kitab Paulus, bro. 1 Yohanes 2 nomor 6 itu ucapan siapa? Paulus, bukan. Ayo. Dengar Wajib. izin abangku ya. Wajib Kalau sujud. kamu mau cerita tentang Yesus 4 gospel bang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu era yang Tulisannya, berdekat sama. tulisan 28 tahun Yohanes, setelah Yesus tulisan terbang ke surga, Yohanes. baru muncul Paulus. Lanjut. Tulisan Yohanes, barang siapa yang berkata bahwa Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Jedar. Yesus Di mana hidupnya. bang? Tertulis di mana? Tolong jangan ngadi-ngadi lah. Biar ku Nah, buka. inilah orang Kristen. 1 Yohanes 2 nomor 6. Gimana? 1 Yohanes 2 nomor 6. Bang itu punya Paulus itu bang, jangan bawa. Kok Bukan perkataan Yesus itu. Itu perkataan Paulus. Kok Paulus? Iya. Kitab Yohanes kok perkataan Paulus? Iya, 4 gospel Ular mention bang. apa yang ada di dalam tubuhmu? Itu. Sampai kau mengatakan tulisan Yohanes adalah perkataan Paulus. 1 Yohanes itu punya Paulus, bro. Ya Allah Beda ya dengan Yohanes 1. Karim. Betul. Kan gini abangku izin. Injil Barang itu 4 gospel. barang siapa yang berkata Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Betul nggak itu pernyataan? Itu pernyataan Paulus berkhotbah Nah, dia. Oke, kalau Anda mengatakan itu Paulus, oke lah, kita ikuti tipu-tipu Anda. Itu perkataan benar atau tidak? Bahwa kalian Kristen kalau mengaku pengikutnya harus hidup sama seperti Yesus hidup. Betul tidak? Kami tidak mungkin lah, dia Yesus masa sama dengan kami. Oke. Coba Anda baca Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku sujud. Muridku, Domba-dombaku mendengar suaraku. Dan aku Lintir lagi. mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Betul abang bilang Mengikuti. ada 10 Mengikuti. 27. Masalahnya di mana, bro? sekarang ketika aku sujud di sinagoge, muridku ngapain? Yesus tidak mengajarkan sujud sinagoge. Di Udah mana Anda dibawa. tertulis? Saudaraku, Anda dibawa aja, Anda dibawa. Kan udah pusing Jangan- kan? Begitulah kalau Enggak, saya enggak pusing. Saya sudah kenal kamu, siapa kamu. Apa yang Yesus katakan semuanya Anda tolak gitu. Daripada Anda saya maki dengan kebodohan Anda. Sudah bodoh, sombong, sok paten, tulisan Yohanes dibilang tulisan Paulus. Bro, Kristen, betul-betul. Ada nggak anak apologet Islam di bawah? Minta permintaan dong.
gantikan abangmu ibadah dekat waktu lagi. Gak ada ya. Semuanya pada masih berzikir. Allahu Akbar, Masya Allah. Ah, ini ada. Cikluk. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saudari kita mantan Kristen. Kitab Yohanes itu 1 Yohanes 2 Yohanes itu tulisan siapa? Paulus. Yohanes. Ya, Yohanes. Mengutip ucapan Yesus, pengajaran Yesus atau pengajaran Paulus? Yesus. Yesus. Oh, pintar, pantas aja mualaf. Jadi Dek, saya sedikit lagi mau ibadah. Nanti tolong dilayani dulu tamu-tamu yang ada. Kamu sudah koordinator di sini, bukan? Belum. Koordinator, oh ya belum, Momot ya. Kalau kalkulator juga belum? Ya banyak-banyak bersabar ya kita ya di sini. Rumi Bang Zuma ujian. Ya. Tambah sebagai moderator. Habis itu bisukan. Sudah loh. Belum Bang, di sini belum bisa naikkan. Oh iya. Nggak bisa ya. Udah. Temanya jangan melenceng ya Bang. Iya, jangan melenceng. Siapa Tetap Theo? di situ. Siapa Theos? Kita sapa dulu ini. Halo, semangat pagi Saudara Persia. Halo. Halo Bang. Persia. Mana lagi ya? Gue masak enggak lah. Oke, kingdom aja deh. Saya turunkan aja. Ya, selamat siang Jupiter. Assalamualaikum, Islam Bang. Islam ya. Ya, izin saya turunkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, boleh? Bang, izin saya turunkan ya Bang. Oh iya. Mau tanya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya, turunkan aja enggak apa-apa. Enggak, kalau mau bertanya ya silakan. Satu pertanyaan aja. Tadi ada kirim mana ini? Enggak apa-apa. Turunkan aja dulu, nanti lain kali aja. Oke, ya. Soalnya waktunya Bang Zuma mepet mau sholat. Iya benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Suara saya kedengaran, Dek? Ada Bang. Tadi ada si apa tuh si kondom tadi ada di sini. Ya, saya dia rupanya udah pergi Bang, nggak tahan dia lama-lama di sini. Apalagi kalau sudah dibilang si Nora lagi mulutnya ini kayak perempuan kayak apa. Ya, Cani. Islam ya Bang? Waalaikumsalam. Kristen ya Bang. Makanya saya tuh bertanya dulu Bang. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Suka nipu memang. Ya, oke. Ya, silakan. Tema kita siapa Saudara, itu Theos? ada tema. Apa temanya ini, Bang? Siapa Theos siapa? yang kalian sebut dan sebutan Allah di gereja itu? Allah Bapa. Allah Bapa itu tidak bertanduk tujuh, bermata tujuh. Wahyu Sedangkan 5 Theos nomor yang 6. kalian, iya. Sedangkan sembahan kalian itu bertanduk tujuh, bermata tujuh. Beda lah. Masa sih? Iya, coba baca kitab Anda. Wahyu 5 nomor 6. Barakallahu fiik. Silakan.
Di mana kitabnya, Bang? Wahyu 5 Wahyu nomor 5 6. nomor 6, Bang. Wahyu 5 nomor 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Terus gimana nih? Roh Theos itu bukan roh Allah, itu di Indonesia baru berubah. Nah itu dia makanya. Jadi roh yang kalian sembah, kalian kan penyembah roh kawan. Jadi roh yang kalian sembah berdasarkan kitab Wahyu, kan itu kan penglihatan. Aku melihat, berarti kan nampak, terlihat oleh penulis Wahyu. Yang dilihat itu adalah roh berbentuk binatang, bertanduk 7, bermata 7. Apakah itu Tuhannya Yahudi? Bukan. Itu bukan Tuhannya Yahudi. Jadi di gereja itu kalian tidak menyembah Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu disembah oleh orang-orang suci, orang kudus. Mereka harus bersunat, tidak makan babi, masuk ke tempat ibadah mereka itu berkumpul dengan orang-orang yang suci, yang mandi tahir. Sedangkan di rumah ibadahnya orang Yahudi, orang Kristen haram hukumnya masuk, nggak boleh. Jadi yang kalian sembah, memang kalian mengatakan kepada kami umat Islam yang kalian sembah Tuhan Yahudi, padahal bukan. Tuhan Yahudi masa bertanduk bermata 7? Masa sih? Ya itu dia, itu dalilnya. Sedangkan kalau Tuhannya Yahudi, laisa kamitslihi syai', 2 Samuel 7:22. Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi adalah Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk. Nah tadi itu serupa dengan binatang, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi, kan gitu. Silakan. Kayaknya belum jelas deh. Penjelasan Tuhan itu bertanduk 7 di sini kan hanya dibilang telah berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, apakah itu Tuhannya Yahudi? Maka akan langsung ke broadcast ataupun langsung disiarkan ke pada warga. Kayak maksudnya gimana? Penjelasannya nggak jelas gitu. Kan saudara Kristen saya kan menyembah roh. Pernyataan penulis kitab Wahyu melihat bahwa penampakan roh yang disembah oleh orang Kristen itu bertanduk 7, bermata 7. Jadi area longsoran ataupun erosi. Apakah itu sembahannya Yahudi? Kan mustahil. Itu sembahan orang-orang Athena, orang-orang Roma. Nah, makanya muncul pertanyaan, siapa yang kalian sembah di gereja? Kalian mengatakan, ya Tuhannya Yahudi. Mana bisa Tuhannya Yahudi? Tuhannya Yahudi bukan roh. Tuhannya Yahudi bukan berbentuk binatang, apalagi bertanduk seperti itu. Tuhannya Yahudi itu maha suci, maha tinggi. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Nah, sedangkan yang kalian sembah serupa dengan binatang. Itulah roh yang kalian sembah. Kalian mengatakan nggak begitu deh. Ini harus dibaca dari atas, kayaknya ini panjang juga nih kalau cerita Wahyu. Ya, Roh Kudus itu juga bukan Tuhan. Roh Kudus itu adalah malaikat Tuhan. Enggak. Jadi gini, kalau kita di Kristen itu tiga dalam satu itu maksudnya itu tetap segitiga itu tetap satu di atas. Allah Bapa itu tetap tunggal, tidak ada 2 atau 3. Nah, kita harus mengikuti karena Allah itu kan kita nggak bisa jangkau, sehingga diutuslah anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, kemudian Roh Kudus, setelah Yesus Kristus naik, dia akan memberikan Roh Kudus kepada semua manusia. Jadi itulah yang kita hormati ya, kita ikuti begitu. Tapi pada dasarnya Allah itu tetap satu. Kita pun berdoa di gereja kepada Allah, tapi dalam nama Yesus Kristus. Itu membedakan Abang kita. paham nggak makna tunggal itu apa? Satu.
Lah, Yesus dengan Roh Kudus itu sama? Setara ya, bukan satu hal yang sama, bukan satu bentuk yang sama, tapi setara. Lah, sekarang yang dikatakan 3 pribadi ini pribadi yang mana? Yang maksud pribadi dia bagian mana yang akan dijadikan satu nih? Kalau di Wahyu Kan bukan Allah itu tetap 3, satu. 7. Jadi gini. 7 ya. Dengar dulu ya. Kalian pernah ke gereja nggak? Cobalah sekali ke gereja, duduk coba dengar. Saya ke gereja dulu. Ah, jadi kita itu kan berdoa itu kepada Allah. Saya tidak bertanya soal itu, Bang. Katanya 3 pribadi satu hakikat. Yang pribadi mana yang akan bisa dijadikan satu gitu loh. Paham nggak sih? Oh, itu jadi kalau 3 pribadi itu maksudnya Allah sendiri yang pertama, yang kedua adalah Yesus Kristus, yang ketiga adalah Roh Kudus. Nah, sekarang roh ini siapa? Roh Kudus itu kan Roh Allah juga, langsung dari Allah yang akan diberikan kepada manusia. Ya, roh Theos ada berapa, Bang? Kenapa? Roh Theos ada berapa? Theos. Dek, saya ibadah ya. Theos. Dilanjutkan ya. Iya, Bang. Mesia dulu ya, saudara ini saya izin sejenak ya. Lanjut. Oke, roh Theos ada berapa, Bang? Saya pengen tahu. Theos ini artinya Allah ya. Bukan. Theos itu artinya dewa. Waduh, kita nyembah dewa soalnya. Coba lihat bahasa originalnya itu Theos, Bang. Kalian nggak ada disebut Allah, Bang. Di mana? Bahasa Yunani-nya Theos. Alkitab di ayat mana itu? Kitab mana? Originalnya, Bang. Oh, yang bahasa Yunani. Yes. Informasi lain diantaranya Waduh, nggak ngerti lah kalau itu. Oke, roh Theos ini ada berapa, Bang? meski demikian Roh Theos, utama warga negara Indonesia di sana maksudnya Theos dewa. Lah, makanya siapa Theos yang kalian sebut itu adalah Allah? Ini kan yang sekarang kita cari. Karena kalian itu tidak ada Allah, Bang. Bahkan Bapa itu tidak ada. Yang ada tuh Theos. Coba. Maksudnya Tuhan orang Yahudi, kita menyembah Tuhan orang Bukan, Yahudi. Tuhannya kalian, Bang. Kalau orang Yahudi jelas. Tuhannya kalian. Kalian kan Tuhan kalian roh, bener nggak? Benar. Ya. Nah, sementara orang Yahudi tidak menyembah roh, Bang. Menyembah apa dong? Tadi datanya di dalam 2 Samuel berapa, Bang? 2 Samuel. Ya, bahwa Tuhan 2 Yahudi. Samuel 7 nomor 22. Nah, 2 Ini Samuel nomor 22 itu Tuhannya Yahudi bukan roh. 2 Samuel. Tutup kamera gimana? Apa, Bang? Nggak tahu. Tutup kameranya gimana ceritanya nih? 2 Samuel 7. Tutup kamera. Udah. 2 Samuel 7 nomor 22. Besarkan dulu saya Bentar ya. Bang Zuma saya kecil. 7 nomor 22. 2 Jangan lama ya, Bang ya. Ya. Kita ganti. Nggak apa-apa, biar saya juga pengen tahu. Saya bilang sama Bang Zuma. Sebab itu, saya baca ya. Ya. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Sebab itu tidak ada yang sama dengan engkau. Betul? Betul. Nah, artinya apa? Tuhan Yahudi sama dengan Tuhannya Islam, tidak bisa disamakan dengan makhluk. Sementara roh itu adalah ciptaan, Bang. Kalau sama, kenapa orang Yahudi panggilnya Elohim? Atau Sekarang Yahweh? Elohim itu apa, Bang? Iya, maksudnya sebutannya kenapa beda? Sekarang begini, Bang. Tadi Orang Yahudi nggak pernah nyebut Allah loh. Ya, siapa yang membilangkan kalau orang Yahudi menyebut Allah di dalam Allah kitab? nggak ada. Iya, makanya. Terus kata Allah di dalam kalian ini dari mana? Itu kan terjemahan. Oke, kalau terjemahan, ya saya bertanya, diterjemahkan dari bahasa apa, Bang? Kalau perjanjian baru dari Yunani ya. Ya, Yunani. Nah, sebutkan hurufnya.
Kalau Islam kan alif, lam, ha. Allah ada menggunakan tasdid. Nah sekarang bahasa Yunaninya, huruf Yunaninya itu Allah itu dari mana Allah? Waduh, nggak tahu itu, Bu. Nah oke, berarti kita skip, jangan dibahas ke situ. Berarti abang nggak tahu. Nah sekarang yang mau saya tanyakan, berapa roh Theos itu bang? Bapa, maksudnya Theos, Yesus, dan Roh Kudus, 3 pribadi 1 hakikat. Roh Theos ini ada berapa bang? Karena Roh Kudus yang dari Bapa itu sendiri katanya ada pada diri Yesus. Saya mau tanya, Roh Theos ini sebenarnya ada berapa? Menurut Wahyu 5 nomor 6, ternyata Roh Theos itu ada 7 bang, yang diutus ke bumi. Kalau itu sih harus dibaca dulu. Itu kan panjang itu. Iya, kalau sudah dibaca, Saya nggak bisa menyimpulkan. begini bang, kalaupun kita baca satu perikop ini dari nomor 1 sampai seterusnya sampai habis, apakah tidak merubah konteks dari Wahyu 5 nomor 6 yang dimana Roh Theos itu tetap 7 bang? Kecuali berubah. Mungkin di ayat 15 dia berubah. Roh Theos bukan menjadi 7 lagi tetapi menjadi 3. Oh mungkin di ayat 20 Roh Theos menjadi 1. Apakah konteksnya tetap berubah bang? Ketika kita baca satu perikop. Oke. Gini Bu, menurut saya kalau misalnya membahas wahyu itu harus yang betul-betul ngerti ya, teolog lah. Enggak, Kalau ini kita sekarang orang awam dihubung-hubungkan ke situ, kayaknya di gereja nggak pernah diajarin masalahnya. oh, kenapa? Jadi nggak pernah diapakan? Dibacakan? Kitab Kalau Wahyu. ada 7 itu nggak pernah. Kenapa nggak dibacakan? Bukankah ini salah satu firman Tuhan katanya yang diyakini? Iya betul, cuman nggak pernah dijelaskan. Roh Theos itu ada 7 itu, kok aneh penjelasan dari Wahyu kok jadi 7 itu. Nah itu, Yang jelasin itu ini yang kayaknya sekarang hubungannya nggak saya ke situ deh. katakan, Konteksnya Bang. mungkin nggak ke situ. Bang Hani. Nah ini yang saya katakan, kenapa Kristen ini tidak kritis dengan Bibelnya? Kalau memang Anda mendapati yang seperti ini, kenapa tidak mau belajar, bertanya gitu loh. Kalau kami di Islam bang, ya makanya ada yang namanya pesantren bang. Pesantren itu beda dengan sekolah teologia, yang dimana sekolah teologia harus tamat SMA baru bisa masuk universitas yang dimana jurusannya teologia. Nah kalau pesantren bang, dari kecil pun bisa kita sudah belajar bang tentang ilmu Islam. Nah, sangat disayangkan saudara Kristen kita ini yang ingin belajar tentang Bible, ya, tentang teologi, tapi harus mempunyai uang biar bisa dapat. Makanya, coba Bang Hani, coba kalau kita baca, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Ini 2 Samuel ya, sebentar. Wahyu 5 nomor 6 ya. Ya oke, nih ya betul. Terus, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Siapa ini anak domba? Kalau dari tulisannya yang huruf besar ini berarti Yesus Kristus di situ. Seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ke-7 roh Theos yang diutus ke seluruh bumi. Sebenarnya sudah fix. Apa yang mau diartikan 7 roh Theos ini? Makanya saya tanya, yang 3 pribadi 1 hakikat ini yang pribadi mana yang sama Bang? Ya, dari kalimatnya ya. Itu bertanduk 7 dan bermata 7 itu ada titik 2. Jadi nggak berhubungan sama kata sebelumnya. Oke. Karena ada koma setelah disembelih koma. Bertitik 2, oke. 7 dan bermata 7 itu titik 2. Oke. Itulah ke-7 roh Allah gitu. Nah, sekarang ke-7 roh Theos itu ciri-cirinya bagaimana menurut Wahyu 5 nomor 6? Selamat pagi Mas Bimo. Ayo. Maksudnya bertanduk 7 bermata 7. Ayah, lah di sini kan menerangkan bahwa anak domba ini ya bertanduk 7 dan bermata 7. Benar? Wilayah di Timur Tengah, terutama. Betul. Coba. Nah, loh, bertanduk loh, coba baca ya. Berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 bermata 7. Pertanyaannya nanti begini. Itu kalimatnya Kalau ada koma, begitu, kan? bertanduk 7 dan bermata 7 ini siapa? Itu kan ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Berarti ke-7 roh Theos ini ada bertanduk 7 bermata 7.
itu roh Allah yang diutus, bukannya roh Theos. bukanlah merupakan dari ke Kalau kita Nah, ini lari kan- ke Allah, gini, nanti gini, saya minta kalimatnya, lagi, kita kalimat. Bang. Oke, gini. Bang, di dalam Kalimatnya hidup itu kalian nggak ada Allah, Bang. jangan dipersepsikan terlalu jauh. Kita lihat sederhana aja, kalimat ini sederhana kan? Sederhana, saya sih sudah sederhanakan. Iya, Saya saya masih juga pakai baca gini. kok. Sederhana ini. Iya, sabar Bang, Tujuh dan sebentar. tujuh. Itulah Sabar, ketujuan sabar. Allah yang Ya, coba kita baca baik-baik ya. Kita baca baik-baik ya. Berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Berarti dua. anak domba ini bertanduk tujuh, bermata tujuh. Benar kan? Nggak ngerti kalimat. Ini kalimat Oke, sederhana sekarang loh. pertanyaan saya begini, kalau kamu tidak terima. Bertanduk tujuh, bermata tujuh ini siapa? Roh Allah yang diutus. Ketujuh roh Allah yang diutus. Apakah roh itu berwujud? Loh ini dibilang bertanggung tujuh bermata tujuh. Artinya Sekarang saya tanya, apakah roh bisa dilihat? Jawa Tenggiri, kemudian juga untuk kerja juga dengan Ayo, Loh itu disebutkan bertanduk tujuh bermata tujuh. saya bertanya, apakah roh itu bisa dilihat, Abang? Sehingga mereka bisa melihat roh itu bertanduk dengan bermata. Waduh itu harus ditafsirkan karena kalau nggak salah wahyu ini kan nggak bisa ditafsirkan sembarangan juga. Itu banyak Enggak, karena ininya. Abang tidak terima. Maknanya banyak. Sabar, Bang. Karena Abang tidak Bang. terima. Gini Bu, saya mau Oh dulu, Bang. Saya mau Biar kita Gini, dapat Bu. poin, Bang. Iya, saya mau simpulkan dulu yang dari kalimatnya ya, Bu. Ya. Jangan disimpulkan dulu, Bang. Abang, bukan. abang Ini sendiri kalimatnya tidak mau sederhana. menafsirkan, tapi Abang menyimpulkan. Loh, bukan maksud saya dari kalimatnya, bukannya dari pengertiannya, Sekarang begini, kalimatnya. Bang. Sekarang begini, Bang. Bang, Jadi itu Bang, bukan sabar Yesus dulu. bertanduk tujuh bermata tujuh, Tunggu bukan dulu. Yesus. Pertama itu titik. Oke, sekarang saya buat analogi Nah, contoh. roh Allah itu yang bertanggung Sabar tujuh, dulu, bukan Bang. Yesus. Kalau kita yang tidak bisa satu-satu ngomong, kapan kita dapat poin? Makanya saya Oke, bilang lanjut. kita buat satu contoh. Contoh. Ini jalan. Sabar dulu. Lanjut. Saya akan menemui Hani di suatu kafe, yang memakai kacamata dan memakai topi. semuanya Nah, kebetulan di kafe itu yang memakai kacamata, memakai topi itu cuma satu, yaitu kamu. seperti apa Sekarang ya saya akan menemui Hani di kafe, yang memakai kacamata dan memakai topi. Kata koma ini kenapa? Memakai kaca dan memakai topi itu menunjukkan ciri-cirinya. Gitu loh. Nah, makanya dikatakan di sini coba ya. Sebentar. Seperti anak domba yang telah disembelih, bertanduk tujuh, bermata tujuh. Kenapa ada koma di situ? Di situ menjelaskan ciri-ciri anak domba yang seperti disembelih. Gimana sih? Sekarang saya tanya, domba itu bertanduk apa enggak, Bang? Enggak, saya tanya domba Kalimatnya bertanduk dulu, apa enggak? Mbak. Nggak gini, dari kalimatnya itu jelas itu yang bertanggung tujuh kepala tujuh itu bukan Yesus, karena dia kalimat itu menjelaskan Sekarang roh saya Allah itu. tanya, domba itu bertanduk apa enggak? Domba bertanduk. Ya udah. Pengertian kalimatnya aja udah nggak nyambung. Maksud saya kalimat itu kan sebenarnya sederhana. Ya sederhananya Jadi gimana, Bang? Yesus yang disembeli itu tidak ada hubungannya sama bertanggung tujuh kepala tujuh. Itu dijelaskan yang bertanggung tujuh kepala tujuh itu adalah roh Allah yang diutus. Nah, sekarang saya tanya, Begitu. roh itu bisa dilihat, Bang? Makanya saya bilang kalau pengertian kayak gitu itu banyak ininya apa istilahnya apa tafsir lah kalau dalam Islam ya. Itu harus Nah, ditafsirkan jadi dulu. yang disembah sama Kristen ini siapa, Bang? Roh yang mana, Bang? Roh Kudus bukan yang Roh tanduk Kudus tujuh yang kepala mana satu, tujuh. Bang? Kan ada 7, Bang. Loh itu kan pengertian roh Allah yang diutus bukannya Roh Kudus yang kita pahami sekarang. Roh Jadi Kudus yang roh pahami kudus, itu yang Nah, coba pahami, Bang. Ini dikatakan adalah roh Theos, Bang. Itulah ketujuh roh Theos. Nah, Iya, ketujuh kalau roh Allah. apa dulu, Bang? Kalau ketujuh roh Theos ini apakah termasuk roh kudus? diutus bukan. Menurut saya Bukan. Jadi 7 roh Theos ini yang mana, Bang? Yang diutus ke seluruh bumi? Ya itu yang harus dibaca dulu lengkap maknanya itu tugasnya apa roh yang tanduk di kepala tujuh itu apa saya nggak bisa Silakan Anda nggak cari bisa kalau jelasin. Ya, silakan Makanya Anda. ibu nanya apakah itu roh kudus bukan saya bilang karena itu jelas dibilang roh tujuh kepala tujuh itu berbeda bukan roh kudus tapi itu tugas Jadi untuk roh apa itu Theos kita ada nggak berapa, jelas Bang? juga Jadi roh Theos ada kalau roh berapa? Allah itu satu tetap Allah Bapa Terus Wahyu 5 nomor 6 ini kita coret. Gimana? loh Nah, bertanggung tujuh kepala tujuh apa saya tanya ibu pengertiannya apa ibu aja nggak bisa jelasin saya juga nggak bisa jelasin terus gimana oh, dong? sekarang bertanduk 7 bermata 7 merujuk kepada anak domba apa enggak?
Bukan, kan sudah saya bilang kalimatnya aja, oke. coba lihat dong. Sekarang, oke, kan nggak terima nih. Nah, itulah ketujuh roteos yang diutus ke seluruh bumi. Pertanyaan saya, roteos bisa Ya. dilihat nggak? dan saat Ya nggak bisa. Lah, terus dari mana tahu kalau roh punya mata? informasinya ada Makanya itu tafsirnya itu, kalau wahyu itu jangan sembarangan, itu bukan tafsir harfiah loh. Nah, jadi tafsirnya Saya juga nggak bagaimana? bisa jelasin. Gimana Kenapa? juga nggak bisa jelasin? Oke, tidak Gimana bisa ibu jelasin dijelasin. pun ngaco, saya nggak bisa jelasin itu semua. Sekarang begini. Yaudah bu, saya mau jalan dulu. Oke, Yang lain aja. oke. Roteos ini ada, Roh Kudus ini ada pada siapa? antara Amerika Serikat Israel. Roh Kudus ada pada semua orang diberikan. Itu penjelasannya pada saat Yesus naik, dia akan berikan Roh Kudus. Berarti Lu Sugiono memastikan pemerintah Ini bisa jalan dulu ya, minta maaf tiga ya. pribadi, Yang lain. dulu tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus ini, oh. saya tidak kick ya, saya tidak kick. Astagfirullahaladzim. Yang lain, saya tidak kick. Wallahi saya tidak kick, ya. Saya tadi mau mencari data. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ayo, yang Kristen silakan naik ya. Yang mau diskusi silakan naik. Tergoncang dia, nggak tahu. Dia kick dirinya sendiri ya. Aduh, ya Allah ya Robbi. Astagfirullahalazim. Ayo yang Kristen silakan yang mau naik. Ya, kalau kau, aduh, ini pula yang naik, enggak lah. Bang Zuma kemana? Bang Zuma sholat dulu, ya. Insya Allah kalau beliau sudah selesai sholat, ya beliau menggantikan. Kabur bertanduk 7. Jadi sebenarnya simple ya, simple. Mereka inilah suatu dikatakan penipuan, pembodohan publik ya bagi saudara Kristen. Kenapa? Ketika mereka sudah dicekokin kata Allah, yang dimana mereka itu meyakini adalah generik, ya. Karena kan Allah Bapa itu bukan proper. Sementara jelas KBBI sendiri sudah mencatatkan Allah itu adalah nama. KBBI itu sudah mencatatkan Allah itu adalah nama. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhannya umat Muslim. Allah itu adalah nama, tapi ya itulah. Oke. Waalaikumsalam. Halo John. Assalamualaikum. Oh, Islam ya Bang? Ya, Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Waalaikumsalam. Oh, nggak ada. Oke, yuk. Makasih ya. Assalamualaikum. Halo, yang naik tolong Kristen ya. Saya minta yang naik Kristen, jangan Islam. Kita di sini mau berdiskusi. Raja Padoha. Halo Bun, Ya, agama apa Bang? agama Kristen Bun. Oke. Dia makan daging babi. Ya, bisa open kamera, udah bisa. Silakan di open kameranya. Angkat. Takut aku, Kenapa Bang? takut nanti ditengok mertuaku. Gak apa-apa lah. Lagian mertua masa main TikTok? Mertua Ustadz soalnya. Masa Mertua aku mertua kan main TikTok? Ustadz. Enggak, gak apa-apa Bang. Kita di sini kan diskusi baik. Iya, justru diskusi baik lah. Ya, silakan. Kalau Saya buka kamera lo Bang.
ditengok family nanti mertua. Saya juga ditengok family saya, Bang. Aduh, nggak enak. Oke, ya sudahlah. Tadi Abang sudah nyimak ya di bawah. Menyimak Theos ini, Theos. Ya. Siapa Theos yang kalian sebut itu adalah Allah? Siapa dia, Bang? Menurut kakak siapa itu? Menurut kakak lah aku tanya. Nanti ku jelaskan. Kakak nggak percaya juga. Ya silakan dijelaskan. Itu gunanya Anda di sini mau naik karena untuk menjelaskan keimanan Anda kan. Kalau menurut kepercayaan kami sebagai Kristen, Ya. Theos itulah dibilang Tritunggal itu. Tiga nama, tiga panggilan, nama panggilan, satu hakikat itu semua. Jadi di antara tiga ini yang mana Tuhan, Bang? Iya, dia itu anak Bapa Roh Kudus. Jadi yang di dari tiga ini yang Tuhan ini yang mana? Ya Bapa itu, Bapa. Oh, Bapa. Yesus bukan Tuhan. Dia Bapa itu, Bapa Tuhan Yesus. Yesus itu Bapa. Iya. Bapa yang di sorga. Jadi Roh Kudus? Roh Kudus itu juga dari Allah, Tuhan. Jadi Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan. Iya, Yang seperti Tuhan itu. yang harus disembah yang mana? Ya, tiga-tiganya, yang satu, tiga hakikat itu. Jadi tiga Itu Tuhan. satu. Hah? Tiga Tuhan. Bukan. Kayak kita kan roh kita ada, badan kita ada, jiwa kita ada. Kan satu badan kita. Ya. Jadi kalau roh ini sudah dicabut, badan kita tetap tidak ada atau masih ada jasad kita? Ya adalah, tapi rohnya pergi. Nah, Begitu. sekarang kalau Yesus tidak ada, apakah berarti Tuhan tidak ada? Nggak pernah Tuhan Yesus, nggak ada. Tuhan Yesus nggak pernah tidur itu. Loh, tapi dia pernah tidur loh, Bang, waktu dia di atas kapal perahu. Gimana, Bang nih? Waktu terjadi badai, Iya. dia tidur loh. Badannya yang apa itu terletak kayak gitu. Kalau rohnya masih hidup terus itu. Kalau roh memang hidup, Abang. Pertanyaannya, tadi kan kamu bilang Yesus tidak pernah tidur. Lah, jadi yang dia di perahu itu yang terjadi badai, dia tidur kan? Iya, rohnya nggak tidur. Siapa bilang roh tidur, Bang? Makanya Sekarang saya tanya, apa fungsi roh? apanya? Apa fungsi roh di dalam tubuh manusia? Fungsi roh nggak bisa kelihatan itu. Seperti angin. Saya tanya fungsi, Bang, fungsi. Fungsinya. Ya. Oh, itulah fungsinya itulah napas kehidupan. Tanpa roh kita nggak hidup. Nah, sekarang kalau dia tidur, dia marah, apakah berarti roh itu tidur dengan marah juga? Enggak. Nah, berarti apakah Tuhan tidur, Bang? Nggak pernah tidur itu. Loh, nggak pernah tidur, tapi Yesus tidur. Bukan, siapa bilang tidur? Loh, Yesus ini waktu di atas perahu, waktu terjadi badai, dia nggak tidur. Bukan. Hah? Dia ngapain, Bang? Dia menguji muridnya itu. Iya. Karena muridnya itu susah percaya, Kak. Susah percaya dia. Saya baca, Bang. Saya baca, Bang. Oke, saya baca ya. Markus 4 nomor 38, Bang. Baca. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dia sedang tidur loh, Bang.
Iya, badannya yang tidur, tapi kalau rohnya masih hidup terus menjaga dunia ini. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Iya, maksud saya begini Bang, kalau Yesus itu adalah Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, jadi Yesus Tuhan ini Tuhan bisa tidur Bang. Iya, dia kan turun ke dunia jadi manusia memang. Iya, dia bisa jadi manusia. Jadi roh yang ada pada Yesus ini roh siapa Bang? Sementara di dunia turun dia itu roh manusia itu. Oh, bukan manusia. Iya. Jadi waktu dia naik ke surga roh siapa lagi? Ya Tuhan lah. Jadi berganti Bang. Waktu dia di dunia roh manusia, waktu dia di surga roh Theos. Iya. Berpindah rohnya. Iya, seperti itulah. Namanya pun Tuhan kayak suka-suka dia lah. Kalau Tuhan bisa manusia, tapi manusia nggak bisa jadi Tuhan kayak. Lanjut Bang. Iya, Tuhan tidak bisa, manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Faktanya Yesus manusia bisa jadi Tuhan. Pertama dia Tuhan jadi manusia bisa, tapi kalau manusia menjadi Tuhan tidak bisa itu. Tidak ada Yesus pertama itu Tuhan itu nggak ada. Siapa mengajarkan? Siapa yang mengajarkan? Belum ada dunia ini Tuhan Yesus sudah ada. Di mana itu dalilnya? Ada di Alkitab itu. Aduh, inilah abangku ya. Allah menciptakan langit dan bumi. Kalian itu bukan dari Yesus. Yesus yang kalian anggap itu Yesus, itu bukan anak Maria. Itu Yesus yang lain. Yesus yang lain itu yang kemudian Anda anggap sebagai Yesus. Tuhan Yesus lahir ke dunia bukan lahir dari rahim namanya. Ibaratnya ya. Yang turunnya dia ke dunia, turun ke dunia jadi manusia. Iya, itu dewa. Itu dewanya Roma, Athena, Yunani. Kalau Tuhannya Yahudi tidak turun ke bumi, apalagi jadi bayi. Itu nggak ada konsep itu di agama-agama para nabi, itu nggak ada. Gambar-gambar formalitasnya itu semua yang dibikin Tuhan Yesus bayi, nggak ada itu. Nggak ada yang bisa menyaksikan itu. Dewa turun ke bumi itu bukan ajaran Yahudi. Yang turun ke bumi itu malaikat, utusan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, sedangkan kalau dewa turun ke bumi itu ajarannya Kristen yang berasal daripada Athena, Roma. Itu bisa Anda baca di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 gitu. Itu jelas itu. Oke. Ya ampun aku. Kalian mengira bahwa yang kalian sembah itu adalah Yesus? Bukan. Kalian hanya meminjam nama Yesus, tapi yang kalian sembah itu bukan Yesus. Siapa yang bilang itu? Kau yang bilang. Yesus yang mengatakan itu. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari kebangkitan nanti, hari terakhir, banyak orang yang mengklaim, memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, orang-orang Kristen. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tuh, jelas toh? Nah, jadi yang kalian sembah ketika kalian bermujizat, mengobatin orang dalam nama Yesus, yang datang membantu kalian itu bukan Yesus anak Maria. Kalian tidak dikenali oleh Yesus gitu. Tapi ada Yesus lain yang datang, yang membantu kalian, yang kalian ibadahi di gereja.
Makanya Dari Yesus mana mengatakan, datangnya itu? Dari mana datangnya? ya itu Matius 7. Bang Zuma, itu Bang Jibril minta dijadikan moderator. Oh, boleh. Bawah, iya Bang Jibril. Mana beliau? Oh, berikan aku moderator Bang. Baru bisukan aku Bang. Itu dia. Mana Bang. beliau? Itu di Minta bawah permintaan dulu. Minta permintaan dulu, Dinda. Minta permintaan Bang Jip. Begitu abangku. Jadi Yesus mengusir orang-orang yang menganggap dirinya Tuhan, menganggap dirinya. Kenapa abang lebih paham Bible daripada aku? Karena saya baca, abang tidak. Anda nggak baca. Oh, tapi abang potong-potong bacanya. Oh, abang cuma Kau imannya aja, cari-cari beda. apanya? Enggak dong. Sekarang yang Kesalahannya, memanggil, bukan kebenarannya. yang memanggil Yesus Tuhan kan cuman Kristen. Tidak ada di luar Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, yang bernubuat pakai nama Yesus, yang mujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, kan cuman Kristen. Dan Yesus mengatakan, pada saat itulah aku akan berkata kepada mereka, enyahlah kalian, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Capek-capeknya Iya, kalian di hari Pasnya Minggu. itu bang, Tuhan Yesus Nah, itu datang dia. ke dunia bukan bawa agama memang, bukan bawa Nah, agama. siapa? Berarti Anda sudah akui bahwa saudara akan diusir Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia coba bawa kasih. Ya, kasih lagi. Iya, yang buat Kasih agama lagi. itu manusia. Kasih lagi. Kasih Iyalah. lagi. Kalau belajar tentang kasih, jangan loncat ke situ. Tahu Mulai abang dari ajaran Tuhan Yesus, kasihlah sesama manusia, Oh, bukan jangan ke sesama situ umat. dulu. Jangan loncat ke situ dulu. Ajaran Yesus itu bukan cuman kasih seperti itu. Ajaran Yesus, jika kau memandang wanita dan mengingini dalam hatimu, cungkil matamu. Itu ajaran Yesus. Kasih itu Ajaran poin Yesus jangan kelima. mencuri, jangan berzina, itu ya baiknya. Bukan cuman berzina. Kalau Yesus itu ajaran Taurat. Ajaran penggenapannya adalah barang siapa yang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka matanya harus dicungkil. Itu penggenapan ajaran Yesus. Nggak ada cerita wanita, bagian wanita Kemana orang Yesus. tadi? Nggak pernah. Kemana dia? Wanita, Ini Yesus aja kemana nggak nikah. Gimana nih ini abang ini? Matius aduh. 5 Anda baca, Matius 5 Anda baca. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk surga. Nah, ajaran Taurat itu jangan berzina, itu ajaran Taurat. Harus lebih baik. Apa ajaran yang lebih baik dari jangan berzina itu? Memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, itu matamu harus dicungkil. Ajaran kasih itu memang betul, Yesus mengajarkan itu memang betul. Tapi bukan cuma satu komponen itu aja, Bang. Bila mana kau memandang wanita dan mengingini dalam hatimu, matamu harus dicungkil. Ada nggak pendeta matanya dicungkil? Ada nggak? Nggak ada itu. Nah, berarti kalian bukan pengikutnya. Kalian Kami bukan pengikut. diajarkan kasih sayang untuk satu orang ya. Istri. Saudara, ini kita Cukup uji ya. satu istri. Kita uji ya, kita uji. Kita uji. Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang menghilangkan, membatalkan, melenyapkan, menyembunyikan, tidak menggunakan satu titik dari Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajar kepada jemaat, mengajar kepada anak, kepada suami, kepada istri, untuk meniadakan setitik yang kecil ini dari Taurat, maka dia akan menempati tempat terhina di neraka. Pertanyaan saya, Bang. Pertanyaan saya. Apakah Kristen meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil? Kalau iya, berarti Kristen adalah penghuni neraka menurut Yesus. Coba.
Kalau Anda kasih, apakah dihitung kasih ketika Anda mengajarkan kepada anak Anda untuk menghilangkan hukum Taurat meskipun terkecil? Apakah kasih? Kalau Anda tahu bahwa yang menghiadakan Taurat meskipun yang terkecil tempatnya neraka, lalu Anda mengajak anak-anak Anda ke gereja, apakah itu kasih? Padahal Anda tahu, menurut Yesus, meninggalkan Taurat meskipun terkecil tempatnya neraka. Tapi Anda lakukan itu. Anda ajak anak Anda menjadi Kristen, apakah itu kasih? Ke gereja, Bang. Kalau ke gereja itu formalitas saja itu, bukan cuma itu. Pertanyaan saya, kalau mengajak menyembah Yesus, menuhankan Yesus, makan babi, tidak bersunat kepada anak-anak Anda, apakah itu kasih? Bukan. Nah, bukan. Terus yang Anda maksud kasih apa? Kalau Anda mengajarkan anak Anda masuk ke neraka, apakah itu kasih? Bukan kan? Berarti Anda tidak kasih. Menanggung jawab makannya, sekolahnya. Semua agama begitu. Banyak kasih. Kasih itu bukan itu. Kasih menurut Yesus tidak meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil. Itu kasih. Gitu saudaraku. Jadi Kristen itu bukan ajaran kasih. Mana ada mengajak anak-anak kita, istri kita masuk neraka kok kasih? Dengan Anda ke gereja, itu Anda sudah mengajak anak Anda ke neraka. Menurut Yesus Nggak ya. ada masuk ke surga, Bang, kalau tidak mengikuti Tuhan Yesus. Percayalah kau, Bang. Kenapa Anda ke gereja kalau begitu? Kata ikut Yesus, kenapa ke gereja? Kalau mengikut Yesus ke baitlah, ke bait Elah, atau apa, bait Elah atau Eloah, apa ke gereja? Ikut Yesus ke sinagoge, jangan ke gereja. Lah, Yesus tidak mengajarkan Kristen. Tanya Yesus. Harusnya aku ke masjid. Kalau ikut Yesus kemana? Yesus ke surga lah. Di surga. Yesusnya itu ke sinagoge bukan ke gereja. Begitu abangku. Di surga itu, Yesus itu udah di surga. Nah, Yesus ke surga karena Yesus mentaati perintah Tuhan Bapa. Sedangkan Kristen kemana? Kristen kemana kalau mati? Kalau saudara kalau mati kemana? Ya ke tanah lah, sama ya kita. Sama kita makan cacing, Bang. Besasa dia. Kalau di Islam tidak aku. Kalau Islam, Bang, kalau mereka mati, mereka itu menuju kepada Tuhannya. Al-Quran yang mengatakan itu. Ali Imran ayat 169. Bal ahya, akan tetapi mereka hidup, mereka tidak mati. Begitu saudaraku. Berbeda dengan saudara Kristen, kalau mati mereka masuk. Kami memikul salibnya kami, Bang. Makanya sedikit di Indonesia Kristen, makanya beban kami berat. Kalian mudah kali ke sore itu. Itulah bedanya. Bagaimana mau berat di Kristen? Begitu. Apa yang berat di Kristen, Bang? Itulah beratnya. Apa itu? Susah. Memikul salib. Tangannya. Itu kan cuma mulut doang. Itu kan cuma di mulut mikul salib. Mana salib yang kalian pikul, mana? Di dalam pengajaran Paulus, segala sesuatu halal, segala sesuatu boleh. Apa yang susah di Kristen? Pikul angan-angan, iya. Halusinasi memikul salib, iya. Kalian yang enak, Bang. Apa di Kristen yang susah? Di Kristen apa? 10 kali di Kristen yang susah. Di Kristen itu yang sulit apa? Semua makanan dimakan, semua minuman diminum. Misalnya mau apa selingkuh nggak bisa. Kata siapa selingkuh di Kristen nggak bisa? Mana dalilnya? Kata siapa?
Makanya susah. Dilarang. Dilarang. Di mana di Kristen dilarang selingkuh mana? Ajaran Mana Yesus. dalilnya? Ya Ada Yesus sih. lain dengan ajaran Kristen. Ajaran Kristen dah tuh. Mana coba? Makanya 10 kali pun nikah. Ya, pengikut Yesus Makanya tak dia terbatas. lihat kali. Pengikutnya Yesus tidak terbatas, Bang. Pengikut Yesus yang asli tidak terbatas. Miliki istri sampai 1000 juga bisa. Baca catatan Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang mau jadi pengikutku, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena untuk mengikuti aku, maka dia memperoleh berlipat ganda saat ini juga. Makanya enak kali hukum kalian. Ya kenapa jadi hukum saya yang enak? Kristen Iya. itu di Kristen itu tidak ada hukum. 10 kali Bebas. pun nikah. Yang penting bisa tanggung jawab. Bisa. Yesus mengajarkan pengikutnya. Lukas 18 29 30. Jangan bukan 10, 1 juta pun boleh. Baca dalil, Pak. Jangan cuma doktrin. Gak ada dalil tertulis. Biar kita gitu masalah Lukas kawin. 18 nomor 29 nomor 30. Itu bukan dalil. Itu bukan dalil. Kalian yang tidak belajar Bible karena cuman kepenuhan apa di otak, dogma doktrin gereja saja. Kalian tidak diajari untuk memahami kitab saudara. Kami yang memahami kitab saudara. Kami yang belajar. Mana mungkin kalian paham, Bang. Ya, Sedangkan kami buktinya- makan daging babi nggak paham. Nah, Baca. Apalagi kalian makan daging Iya. babi. Dari mana caranya paham kalian baca Bible? sekarang untuk memahami Bible itu kan pakai akal, bukan pakai doktrin. Iya, persyaratannya, Bang. Kalau mau baca Bible biar cepat paham, harus makan itu? dulu daging babi. Iya. Artinya memang kalian harus bodoh memang abangku. Untuk jadi Kristen wajib bodoh. Kenapa? Karena itu tidak ada dalilnya. Makan babi Pintar supaya paham. semua. Makan babi pintar semua itu. Saking Awam pintarnya yang itu. menciptakan hati itu. Pesawat. Saking pintarnya orang Kristen itu, dia lebih pintar dari firman Tuhan. Orang Kristen itu pintar memang, pintar manipulatif. Tuhan mengatakan babi haram, dia manipulasi jadi halal. Tuhan mengajarkan bersunat, dimanipulasi jangan bersunat. Tuhan mengajarkan menyembah satu Tuhan, dimanipulasi menyembah 3 Tuhan. Memang rusaknya agama itu, rusak bang, rusak. Yesus ada nggak menghalalkan babi? Tidak ada. Mengharamkan ada nggak? Ada. Mana dalilnya Yesus mengharamkan babi? Matius Nggak ada haram 5. bilang itu. Matius 5 nomor 19. Lukas 16 nomor 17. Tapi kalau memasukkan iblis sama ke jiwa roh babi, ada. Tuhan Yesus memasukkan roh iblis ke babi, ada. Tapi babinya udah mati semua, tenggelam di laut. Udah muncullah babi-babi yang baru ini yang kami makan itu. Memang boleh makan babi menurut Yesus. Enggak ada Boleh. tertulis memang di situ, tapi kalau segala binatang Jadi- bisa dimakan. Di mana Yesus mengatakan itu, Bang? Segala berkaki 4 bisa dimakan kecuali Di mana meja. Yesus? Ada Di mana Yesus mengajarkan itu? Di mana Yesus mengajarkan makan babi? Satu babi aja dulu. Di mana Yesus membolehkan makan babi? tahu abang sejarah babi itu dibilang haram. Justru enak kalinya ini rebutan ini dulu waktu zaman Nabi. Iya, sekarang pertanyaan saya, Tahu abang itu. ada nggak Yesus bolehkan makan babi? Itu pertanyaan saya. Ini rebutan ini makanan Nabi dulu ini. Iya, nggak ada urusan dengan ini itu abangku. Makanya kenapa kalian bilang haram itu? Ya Yesus yang mengharamkan, bukan saya. Oh,
Yesus yang mengatakan haram, babi itu haram, tidak boleh. Nggak ada pernah kudengar itu Yesus mengatakan. Matius 5 nomor 19. Lukas 16 nomor 17. Nggak ada itu, Bang. Loh, kok Tapi nggak kalau ada? tertulis, Sudah ditunjukkan kok tidak ada. Setan itu juga ada. Setan Iya, itu itulah. babi ada dimasukkan. Abang suka ditanya. Abang kalau cuma mau ngeyel bukan mau belajar ya, abang di gereja aja bang, ketemu pendeta. Kami nggak melarang. Nggak ada Kristen yang pintar di sini, Bang. Iya, memang. Hah? Tidak ada bang, nggak ada. Kalau bicara agama tidak ada. Tapi kalau bicara masalah duniawi, Aku memang pintarnya aku agama, Bang. Tapi ku jelaskan pun nanti sama Abang itu percuma. Kau bantah nanti semua itu, Bang. Misalnya, Bang, selama kambing makan rumput, enggak kalian apa itu baca terus itu Alkitab itu. Sama seperti aku. Mana percaya kalian aku? bantah Yesus, soalnya kalian bantah Yesus. Kalau kami tidak bantah Nabi kami, kalian bantah Tuhan kalian. Itu lucu. Anda bantah Tuhan kalian sendiri gimana sih? Kan lucu. Memang aku pendetanya aku. Tapi tidak ada artinya, Bang. Ku jelaskan pun nanti yang tertulis di Alkitab. Selalu kau Ini bahasa pendeta di gereja, makanya Jumatnya begitu. Tapi cuman bisa sesama umat kita baru rahasia. Kalau sesama Jumat baru pintar. Kalau di depan Bang Suma blow on. Pendeta mana di depan Bang Suma nggak bertemu pintar. air sama api. Matilah. Jadi sesama Jumat, sesama blow on bisa ya Pak ya? Ibaratnya aku air, kau api. Mana nyambung kita, Bang? Ada akal kok bisa nyambung. Alasan aja ini pendeta. Apalah itu jemaat kalau sudah kayak gini pendetanya ya. Makanya tahun ini pun kita berdebat, Bang, nggak bisa jadi. Karena Anda pakai akal, Anda pakai dogma. Justru gini caranya biar nyambung kita. Ya ampun. Harusnya sekali-sekali bilang dulu ketek layar penontonmu dulu. Waduh, parah ini teman-teman, Sekelas pendeta kayak gini, ya Allah ya Karim. Banyak pendeta. Pendeta apa? Aku pendeta sakti. Tahu pendeta sakti di RRX. Tahu apa RRX? Enggak tahu. RRX itu buku mimpi. Oh. Ada pendeta sakti. Kau jamin dulu aku kawin biar bisa. Kau Islam biar bisa kawin. Iya. Di Kristen itu kau bilang kami Anda sebagai pendeta ada nggak dalilnya kawin cukup satu kali di Bible? Ada nggak dalilnya cukup suatu istri di Bible? Ada nggak dalilnya? Ada. Coba tunjukkan. Kita tuntut ya. Kalau tidak ada dalilnya satu istri, berarti di Kristen itu bisa 1000 istri. Barangnya Ibarat terus. Ibarat terus. Begitu kata-katanya, Bang. Ya, mana dalilnya di Kristen cukup satu istri? Mana dalilnya? Itu tersendiri itu. Inilah pendeta. Inilah pendetanya begini. Cukup satu istri di rumah, tapi di luar selingkuh jalan terus. Bersih jalan terus. Habis kondom di apotek dibeli. Bisa 10 kali. Mana ada bisa 10 kali nikah? Aduh.
itulah dirubah-rubah biar banyak kali. Jadi harus berapa kali nih Kak? Harus berapa kali? Ya satu lah. Mana dalilnya? Mati dulu. Mana dalilnya di Bible? Cukup satu istri, mana dalilnya? Itu Ada. itu kebijakan itu. Itu cuma yang obat kuping. Udahlah, Anda mabok babi Anda ini. Aduh. Anda mabok babi. Karena Anda suka makan babi. Gitu. Mampus dari tadi kek. Ini bukan gereja, itu dia ngaku gereja. Bapak ngaku pendeta tadi itu teman-teman. Di gerejanya katanya tidak nyambung, katanya tidak nyambung. Di situ nggak pakai otak. Cuman doktrin dogma doang, mendoktrin membodohi jemaat tanpa dalil. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bang. Iya, siang juga. Saudari Ansel, bisa buka kameranya? Tutup kamera aja bisa, Bang. Buka aja, orang di bawah penasaran katanya. Suruh buka kamera katanya Bang. Gitu. Ya usah lah, Bang. Tadi tutup juga yang tadi. Oh, gitu ya. Ini ada pertanyaan, siapa yang kalian sembah di gereja, yang kalian sebut Allah itu siapa? Sebelum saya menjawab, maaf sebelumnya ya Bang, saya kalau masalah disebut nanti di mana dalilnya, saya kurang ingat tertulis di mana. Nanti kalau kita mengarah ke situ sedikit banyaknya, nanti Bang aja yang buka. Tapi yang saya ingat tertulis di kitabnya, saya ingat. Nah, itu. Jadi yang disembah di gereja itu, disembah itu ya Allah. Maksudnya Allah Tuhan umat Islam. Allah itu bentuk roh, Yesus itu berwujud manusia, Roh Kudus itu. Makanya dibilang Trinitas, bukan tiga. Tadi Anda menyebut tiga. Tiga itu artinya sama dengan badan kita, Bang. Bentar ya, saya masih bicara. Sama seperti kita manusia, Bang, punya jiwa, roh, dan tubuh. Itulah Bang, diibaratkan, ditunjukkan Tuhan pada kita juga seperti itu, supaya orang-orang percaya. Berarti Tuhan Anda ada berapa ini? Yesus itu kan punya tubuh. Yesus sudah tiga, ada tubuhnya, ada rohnya, ada jiwanya, sudah tiga. Bapak di mana dia? Sama bulu merpatinya kemana? Ini sudah tiga nih di Yesus. Bapaknya yang mana, Roh Kudus yang mana? Ini sudah tiga. Dagingnya Yesus, rohnya Yesus, jiwanya Yesus, sudah tiga. Bukan jadi Yesus. bayi dia. Bapak, Putra, Roh Kudus. Bapak, Putra, Roh Kudus. Nah, Trinitas. di putranya ini kan di putranya ini kan ada tiga unsur. Ada daging, ada daging, ada rohnya Yesus, ada dagingnya Yesus, ada jiwanya Yesus. Sudah tiga di situ. Bukan itu yang dimaksud, Bang. Bukan itu yang dimaksud. Bagaimana tadi analoginya sama seperti kita, ada tubuh, ada roh. Lah Yesus begitu. Yesus ada tiga. Yesus itu, Anda pikir mayat? Yesus itu daging, ada rohnya, ada jiwanya. Nah ini satu katanya. Nah Bapak di mana? Udah, Abang udah bisa siap bicara. Biar saya jelaskan. Iya, setelah sudah tiga ada pada diri Yesus, ini sudah tiga ada pada diri Yesus. Bapak di mana? Silakan. Sudah, biar saya jawab ya Bang. Artinya Trinitas itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, ketika Yesus diturunkan melalui tubuhnya yang wujudnya manusia, itulah dia yang turun ke dunia. Siapa itu? Itu Yesus. Ya,
Memang terus Bapak mana? Bentar Bang, biar saya jelasin. Nah, rohnya terbuat dari mana Yesus itu? Roh Kudus. Siapa yang membuat Roh Kudus itu? Allah. Siapa Allah itu? Roh yang melayang-layang di atas permukaan bumi. Dan dialah yang menciptakan segalanya yang utama. Nah, setelah berlahirnya si Adam bercicik berbobot sampai karena dunia sudah melakukan bejat dan kesalahan semua, melarang larangan Allah murka dan memberikan Roh Kudusnya melalui rahim Maria supaya orang-orang diselamatkan. Lahirlah Yesus berwujud manusia karena Allah itu berkuasa. Nggak nyambung Dan ini. Nggak sebelum nyambung. dia lahir Betul-betul nggak nyambung. sebelum lahir Nyambung. dia ke dunia juga berwujud manusia. Yesus itu juga sudah ada di sebelah kanan Allah Bapa. Maksudnya tapi tidak berwujud manusia. Maksudnya Tuhan Anda itu 1, 3, 2, 5, 6, 7, 8 atau gimana itu? Tadi saya sudah menjawab Tuhan Tuhan saya melayang-layang. satu. Gini, Bang. Yang satu itu siapa? Yang satu itu yang utama adalah Allah itu roh. Ada yang utama, ada yang tidak utama. Itu enggak satu. Mana sih? Tidak. Gini, Abang bertanya kepada saya, Abang tidak akan mengerti pengertian saya Karena memang tidak masuk akal. pengertian Abang. Tidak Karena masuk pertanyaan akal. Apa yang Anda jelaskan ini? Kan tidak itu nyambung. dengan akalmu yang tidak masuk akal, Bang. Tapi di dalam Sekarang akalku Tuhan masuk melayang-layang. akal, karena imanku. Kita uji. Jangan bawa iman dulu, akal dulu, akal. Lah iya, akal kan termasuk lari ke iman. Oh, Keyakinan. nah. Akal itu lari juga keyakinan. Dengar dulu, dengarkan saya. Saya yang tidak mengerti tentang iman Anda, dengarkan. Supaya Anda jelaskan, nyambung. Tuhan Anda melayang-layang. Satu, yang turun ke bumi siapa? Yang turun ke bumi itu Yesus berwujud manusia diturunkan. Apakah dia adalah yang tadi roh melayang-layang itu? Apakah dia tadi yang roh yang melayang-layang itu? Yang melayang-layang itu artinya gini, Bang. Biar kita saling enak mendengarnya, satu kita bicara ya. Tadi waktu saya bilang melayang-layang di atas permukaan air itu ketika Allah menciptakan dunia yang saya maksud. Aduh, kenapa nyambung? Ini bicara Tuhan. Tuhan yang kita bicarakan ini, wujud Tuhan Anda itu ada berapa? Tuhan Anda itu sebenarnya ada berapa? Tuhan saya itu satu. Ketika dia turun ke dunia wujudnya satu. Oh, Tuhan Anda bisa berubah-berubah gitu? Ya bukan berubah-berubah. Itu diturunkan ke dunia berwujud manusia. Yang turunkan siapa? Mengingat kan saya belum siap cakap, Abang udah motong. Enggak usah di gereja, enggak usah pakai gaya di gereja. Saya bukan jemaat Ibu. Saya Bukan bertanya saya yang kayak di gereja. Iya, yang menurunkan. Yang menurunkan Yesus siapa? Yang menurunkan Yesus itu bukan diturunkan maksudnya, Bang. Itu dilahirkan si Maria. Tetapi itu konsepnya Allah. Konsep Allah Bapa sudah memang konsepnya membuat si Maria mengandung Roh Kudus. Konsep gimana? Tadi Karena Tuhannya Allah satu. punya kuasa. Tadi Tuhannya satu. Terus ada lagi Tuhan baru emang dilahirkan Tuhannya manusia. Satu melayang-layang, satu dilahirkan manusia, Bukan satu melayang-layang. Tadi dia melayang-layang. Bahas melayang-layang. Abang Loh, itu tadi Anda yang mengatakan Tuhan saya melayang-layang di atas permukaan air. Satu. Abang jangan, kalau Abang bicara saya dengar. Saya bicara jangan Abang potong-potong. Harus, saya bukan jemaat. Abang kenal saya. Karena tidak Abang masuk akal. Tuhan itu Anda melayang-layang. Karena Tuhan kamu melayang-layang. tidak iman dengan saya. Tuhan Kalau melayang-layang. kamu dengan saya, kamu yang akan satu percaya mandi kamu. ketuban. Berapa Tuhanmu? Bukan mandi ketuban. Karena Tuhanmu tidak. Tuhanmu apanya orang ini? Mau memaksakan
Tuhan yang satu, satu melayang-layang di atas air, satu mandi-mandi di ketuban. Satu Tuhannya katanya. Itu di gereja ilmu begitu. Di sini nggak bisa. Ini bukan tempat pembodohan. Satu Tuhannya, satu melayang-layang di atas permukaan air, satunya mandi-mandi di ketuban. Jangan di-mute-kan kalau saya bicara. Jangan cuma karena nggak nyambung. Anda nggak nyambung. Bukan menurutku yang nggak nyambung. Saudari, kalau Anda mengatakan Tuhan Anda 2 atau 3 baru masuk akal. Satu melayang-layang. Tadi Bang saya bilang satu melayang-layang. Satu melayang-layang di atas permukaan air. Satu lagi di ketuban. Ada berenang-berenang di air ketuban. Yang satu lagi terbang-terbang di udara. Bukan ada dibilang berenang-berenang di air ketuban. Abang jangan makanya kalau Anda punya Tuhan 3, jangan mengklaim satu, itu penipuan namanya. Jangan abang tambahin. Saya membilang tetap satu. Burung merpati, itu bukan Tuhan. Begini cok, abang itu pembahasannya mau abang didengar supaya abang meyakinkan. Saya sudah mendengarkan. No problem saya. Dengarkan saya dulu. Gantian kita, karena ini pemahaman saya. Bagaimana pemahaman saya dunia? Setelah kemudian saya mendengarkan penjelasan Ibu, Anda mengatakan Tuhan Anda satu, yang satu melayang-layang di permukaan air, satu mandi di saya bilang satu melayang-layang itu stop, jangan menambahin. Saya bilang sebelum Yesus dan Maria dikasih mengandung dari Roh Kudus, Allah yang pertama kali ada di dunia ini menciptakan dunia. Itu yang pertama saya bilang, abang jangan bervalidasi. Abang menciptakan jangan dunia. Kalau abang menciptakan dunia. Kalau abang tidak mengerti Tuhan melayang-layang di atas permukaan air menciptakan dunia. Terus yang ada di ketuban ini siapa? Tuhan juga. Yesus. Ya, saya tidak tanya siapa namanya, saya tanya itu Tuhan juga. Ya Tuhan itu sebagai manusia ya bisa dibilang Tuhan Yesus. Memang ya, itu namanya Tuhan Yesus. Tuhan Anda tadinya roh, yang satunya manusia. Tidak ada berarti, itu bagimu yang berarti. Loh, jadi yang mana yang betul? Yang betul itu kamu bertanya sama saya, Tuhanmu berapa? Satu. Nah, yang satu itu mana? Yang satu mana? Yang mana tadi? Kasih tahu dong. Yang mana tadi? Ya, Tuhan Anda yang satu itu yang mana? Yang mana maksudnya, namanya siapa? Sebut tadi. Tadi sebut tidak. Kalau saya kan Anda tanya, Bang Suma, Tuhanmu berapa? Satu. Siapa namanya? Allah. Titik. Enggak, saya tidak bertanya sama Abang. Iya, kalau saya ditanya begitu jelas, tegas. Jadi, kalau Anda, Tuhan saya siapa? satu. Abang yang mana yang satu itu? Tuhan Bingung Yesus. sendiri. Yang satu mana? Apa yang satu pertanyaanmu, Bang? Dengar, tadi Anda mengatakan Tuhan Anda ada yang melayang-layang di atas permukaan air. Tidak ada, aku bilang melayang-layang Tuhanku, tapi Allah melayang-layang di atas permukaan bumi ketika menciptakan dunia. Yang melayang-layang itu Tuhan tadi. Anda bukan? Yang melayang-layang itu Tuhan Anda Allah bukan? yang itu ketika versinya menciptakan dunia, bukan versi itu Tuhan Anda yang bukan? menanyakan Tuhan. Itu Tuhan Anda bukan? Jangan abang bahas melayang-layang. Coba abang buka di Kejadian 1 ayat 1 bagaimana saya Allah menciptakan dunia atau bukan? Iya, saya tahu. Nah, yang melayang-layang ini Tuhan Anda kan? Allah itu banyak cerita. Yang tinggal Anda akui. Tadi katanya berbentuk Abang tadi bertanya yang tiga ini. Tanya yang tiga ini. Anda mengatakan Tuhan itu Anda satu. Pembahasan menciptakan dunia. Anda mengatakan Tuhan Anda satu. Nih, tak kasih analogi ya. Tuhan Anda kan satu. Nah, Tuhan Anda satu maksudnya maksudnya Tuhan Anda satu itu begini, ya kan? Tetapi di abang bisa satu melayang-layang. Kalau di Kristen ya kan? tidak bisa dibawa logika satu agama. ada di air ketuban sebelum dia lahir. Yang satu di udara, terbang-terbang burung merpati. Nah, ini tiga. Yang mana Tuhan Anda di antara ketiganya ini? Mana? Tuhanku Tuhan Allah. Ya, Yesus itu juga Tuhan. Allah itu juga Yesus. Tuhan. Dia satu. Tiga. Dia itu satu, bukan tiga. Tiga. Bukan.
Makanya tidak mengerti, tidak Yesus. akan mau mendengarkan Yesus. orang. Trinitas Ini Allah. itu Tritunggal. Nah, tri, Tahu tri, abang itu apa? tri. Ini tri, Tunggal. tri, tri. Sama kayak diri abang. Tapi Jiwa disatukan tubuh. menjadi Kalau tunggal. pecah dari tubuh Begini. abang, jiwa, roh, dan tubuh bisa nggak bersatu. Ini tiga begini kan maksudnya. Abang tidak akan bertiga, paham ini satu. saya mengucapkan Ini satu apapun. ini. Karena pembahasan abang itu tetap pembahasan keyakinan abang. Abang hanya bertanya dengan Tiga. keyakinanku, tapi abang tidak Maksudnya? mempelajari keyakinanku. Abang tidak Maksudnya akan tiga paham jadi sampai satu. kapanpun. Tiga jadi Yes. satu begitu. Tiga teman-teman, tiga jadi satu, kencang kali. Yes. Coba sekarang kita hitung, apakah ini betul-betul satu? Satu, dua, tiga teman-teman, tiga. Mau dikembalikan kemanapun polanya tetap tiga. Dibilang satu. Lucu. Dia yang bikin anak dia melakukan Ya, selamat siang semua. Ya, siang. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, suara kebenaran. Bagus ini, kebenaran. Oke. Ya. Itu ada tema. Cuma izin ya, kalau berdiskusi izinkan orang lawanmu itu berbicara dulu, jangan dipotong-potong. Kamu itu seperti terkesan pengecut gitu loh. Oh iya. Izinkan gantian kalau orang ngomong, pendapat orang didengarkan juga, jangan pendapatmu saja. Terus? Terus ya gitu. Ayo kita diskusi. Ya udah. Buka kamera boleh? Jangan emosi. Saya bukan jemaat. Kalau jemaat ditanyakan, Tuhan kita melayang-layang, habis itu Tuhan kita turun ke perut manusia, habis itu keluar dari perut manusia, dibunuh oleh manusia. Saya gini-gini aja terus. Udah selesai Pak. Nah, ini uang perpuluhan. Lu pikir ini gereja apa? Kamu menyampaikan konsep Tuhanmu ketika ada yang ganjal, tidak rasional. Kenapa? Karena Anda mengatakan Tuhan Anda satu. Nah, Anda mencoba untuk mendoktrin seperti di gereja, ya tidak bisa dong. Tidak bisa. Soalnya Bang Suma itu berakal sehat. Gimana Anda bisa mengatakan Tuhan Anda satu, sementara faktanya tiga? Hei, itulah tadi contoh. Ini. Satu, ya kan? Dua, tiga, tapi ketiganya satu. Ya begini, begitu duit. Satu, dua, tiga, tiga. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus 100% Tuhan, 100% manusia, berarti burung merpati, Roh Kudus 100% burung, 100% Tuhan juga. Gimana dong? Aneh. Disuruh menjelaskan, Anda sudah jelaskan, tapi tidak masuk akal. Ya kita protes lah, kita bertanya. Begitu saudaraku. Silakan saudara Boncel. Dari sekte mana Bang? Halo. Ya halo. Gimana cara buka kamera ya? Coba diundang Bang ya. Silakan diterima. Disimpan ini ya? Iya. Sudah? Simpan? Iya, tapi gelap Abang. Gimana caranya? Nyalakan lampunya Abang, gelap itu. Putus-putus. Sudah? Itu ada orang ngapain itu Bang? Somel atau motong rumput atau apa itu? Oh itu tetangga, ada pabrik. Sebentar, mana ini kameranya Bang? Iya gelap, kameranya Abang gelap.
Sebentar, Anda akan terbang menggunakan audio saja. Saya undang lagi Bang ya. Tuh, diterima Bang. Kembali. Channel nerimanya yang mana ya? Ini di tempat Anda gelap emang ya? Enggak, saya di luar ini. Kenapa bisa gelap ya teman-teman? Coba diundang lagi Bang. Dah. Mana? Yang mana Bang? Itu sudah kukirim, tapi jadinya di sini gelap. Yang mana itu ngirim terimanya? Nggak ada gambar notifikasi atau apa? Ada pesan untuk terima gambar. Nah itu, Anda sudah kelihatan di liang lahat. Halo, selamat siang saudara Bambang Katil. Bambang Katil. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Ya, waalaikumsalam. Ya, gimana abang itu? Malah pencet mungkin. Ya, iya. Iya. Salam kenal ya, Bang ya. Iya, saya sama. Iya. Halo, halo, lagi di mana? Selamat siang. Halo guys, halo guys, halo bang, bang guys kah? Minta permintaan kan bang? Halo Bang Gais. Oke teman-teman sekalian, kami sebagai umat Islam menuntut jawaban yang pasti. Siapa yang abang panggil Allah? Tuh. Siapa yang Anda panggil Allah di gereja yang kalian sembah itu siapa gitu? Apakah Tuhannya Yahudi, Tuhannya umat Islam, atau Tuhannya Athena? Silakan. Saudara Argado. Bang Argado. Halo Bang, buka mic-nya Bang. Dibuka mic-nya. Halo. Halo. Halo teman-teman. Halo. Selamat. Halo juga. Dari sekte mana Bang? Dari sekte Kristen lah. Kristen, Protestan. Ya, Protestan. Bisa buka kamera Bang? Belum bisa Bang. Belum bisa ya. Ya mungkin kita bisa mendengarkan penjelasan dari Abang Mardi Beirutu. Yang kalian sebut Allah di gereja yang kalian sembah itu Tuhannya umat Islam kah? Tuhannya orang Yahudi kah? Tuhannya orang Athena kah? Atau siapa Bang? Silakan. Tuhannya Musa lah Bang. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Oh gitu? Iya. Memang ada ajarannya Musa itu diajarkan untuk orang-orang Kristen. Itu kan nubuatan terdahulu kan. Penggenapannya ke dalam Yesus itu Bang. Nubuatan yang mana saudaraku? Ya nubuatan Nabi Yesaya, nubuatan Nabi-Nabi terdahulu lah. Iya, dalam hal apa kemudian mereka menubuatkan Yesus?
Iya, setelah kejatuhan Adam ke dalam dosa. Kejatuhan Adam ke dalam dosa. Itu bisa kami baca di mana itu kejatuhan Adam ke dalam dosa? Ya, setelah Nabi Adam makan buah yang dilarang oleh Tuhan itu, terus setelah dia diusir dari Firdaus, Eden, kan langsung dinubuatkan. Iya, tapi kan tidak ada hubungannya dengan Yesus, abangku. Nggak ada. Mana hubungannya? Kejadian Adam makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat itu nggak ada hubungannya dengan Yesus. Ada bang, makanya dibilang itu Tuhan Yesus itu Adam yang kedua itu bang. Kata siapa? Ya, menurut ajaran nabi-nabi terdahulu bang. Di mana? Nabi siapa yang mengajarkan Yesus itu Adam kedua? Ya, kita kan udah zaman milenium ini bang, jadi pengertian kita udah berkembang itu. Ya, justru karena itu. Waalaikumsalam. Justru karena itu, karena kita sekarang semakin modern, segala sesuatu aspek yang kita pahami harus berdasarkan dengan ilmu. Kan gitu. Nah, di mana ilmunya? Nabi-nabi menyebut Yesus Adam kedua. Bukankah itu syarat dengan doktrin, dogma untuk menggiring opini sebuah kepercayaan? Supaya orang-orang di luar Yahudi menganggap Yesus itu adalah dewa atau Tuhan. Di dalam perspektif kami agama samawi, orang-orang Athena menyebutnya dewa. Karena konsep yang diusung Kristen hari ini itu nggak ada berasal dari ajaran Nabi. Bahkan untuk sekedar berasal dari ajaran Yesus aja, Kristen itu nggak ada. Yesus tidak mengenal Kristen, tapi Kristen memakai nama Yesus. Ya, hebat itu. Kristen berdiri sampai hari ini karena memakai nama Yesus. Tapi adakah Yesus mengenal agama Kristen? Ternyata tidak. Malah ketika penganut atau pengikut agama Kristen ketemu Yesus asli, malah Yesus mengatakan, aku tidak mengenal Kristen. Matius 7, 22, 23. Berat itu bang. Makanya kami bertanya, siapa yang di gereja yang kalian sembah? Kalian menyebutnya Allah, agak asing itu. Allah ini apa maksudnya? Allah bum atau apa? Allah semisal. Allah itu kan bahasa sekarang itu bang. Allah yang mana? Allah kan semisal atau contoh atau seibarat. Iya kan? Allah yang kalian maksud itu yang mana? Tuhannya ya Yahudi tidak disebut Allah. Ya, Tuhannya maksudnya tadi Allah yang zaman sekarang makanya disebut Allah itu bang. Kalau dulu ya makanya ada namanya teologi, itu ilmu tentang Tuhan. Yang abang bilang teos itu. Nah, teos itu apakah diajarkan nabi-nabi? Teos. Itu ajaran sesat juga arah ke teos. Tapi kalau ajaran nabi-nabi sebelumnya ya teo, ya tentang Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka tidak pernah menyebut dengan sebutan gelar-gelar dewa sembahan orang di luar Yahudi dengan sebutan teos itu bang. Teos itu pure sembahan ajaran pagan. Orang Yahudi tidak pernah menyebut Eloa Abraham, Eloa Ismail, Eloa Ishak, Yakub dengan panggilan teos. Itu nggak ada. Hanya orang Kristen yang mempopulerkan kemudian teos, lalu menyembunyikan teos itu kembali dengan mengambil istilah Allah. Entah dari mana ngambil Allah ini. Ya, yang tadi seperti ku bilang bang, Allah itu kan bahasa sekarang, lantaran udah zaman modern. Oh, maksud anda yang kami sebut Allah itu lain bang. Lain. Lalu yang mana sekarang? Iya. Karena di Indonesia ini penutur bahasa yang menggunakan Allah A-L-L-A-H itu hanya dua, Islam dan Kristen. Kalau kami menyebutnya Allah, kembali kepada kaidah bahasa asli. Kalau Allah dan dibaca Allah itu bukan bahasa Indonesia. Kalau Allah bahasa Indonesia itu semisal. Tapi kalau Allah huruf Latin itu merujuk kepada konsep nama Tuhan dalam agama Islam.
Ya, Jadi Allah Kristen itu ini Allah itu kan sebelum Islam ada kan udah setiap agama Kristen itu menyebut Allah juga, Bang. oh, sebelum Islam ada orang Kristen menyebut. Itu di mana dalilnya bisa saya temukan, Abang? Di mana saya bisa menemukan itu? Karena Al-Muqaddas ini itu adanya di abad keberapa? Abad ke-8 Al-Muqaddas itu. Bahkan ada yang mengatakan abad ke-9. Kitab Bible dalam bahasa Arab itu nanti setelah Islam datang. Intinya begini, Bang. Ya, kita ngobrol santai aja, Bang, ya. Iya. Penggenapan dari kitab-kitab terdahulu tentang Yesus digenapi semua oleh Yesus. Setelah Yesus lahir dan naik, makanya jadikan semua bangsa muridku. Ya, semua bangsa jadi murid Yesus, Bang. Itu bukan ucapan Yesus anak Maria. Itu ucapan oknum yang mengaku Yesus dan dikira Yesus. Itu bukan ucapan Yesus. Abang untuk menerangkannya itu bukan Yesus dari mana pula itu? Yesus sebelum terjadi tragedi penyaliban, Yesus sudah menamatkan ajarannya. Terekam di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Tidak ada ucapan Yesus di antara seluruh firman itu mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu nggak ada ucapan Yesus di segala firman itu. Malah yang ada di segala firman adalah Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari kaumku Bani Israel. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, Yohanes 17 nomor 8, telah aku sampaikan. Nah, di antara segala firman yang telah Yesus sampaikan, ada nggak perintah pergilah ke seluruh dunia? Nggak ada. Berarti itu firman yang dibuat setelah Yesus menamatkan ajarannya. Itu Matius 28:19 itu, Bang? Itu bukan ucapan Yesus kan, Abang? Kan udah aku bilang tadi. Sebelum Matius 28:19, Yesus sudah menamatkan ajarannya. Dan di antara ajaran Yesus tidak ada ucapan Yesus untuk pergi ke seluruh dunia. Tidak ada. Itu sudah tutup buku ajaran Yesus di situ. Tapi sebelum tutup buku, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, itu yang harus digenapi. Banyak orang yang disesatkan oleh Yesus palsu itu yang mana? Dan lagian terkait dengan Matius 28 nomor 19 ini, itu kan orang yang keluar dari kubur yang mengatakan itu. Sedangkan Yesus di Matius 12 nomor 38 nomor 40, Yesus berpesan di situ, angkatan jahat, orang-orang jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada orang jahat selain anak manusia keluar dari kubur. Berarti yang keluar dari kubur itu adalah tanda untuk orang-orang jahat menurut Yesus. Di mana dalilnya? Matius 12:38 sampai nomor 40. Jadi yang keluar dari kubur ini bukan Yesus, tapi anak manusia sebagai simbol kepada orang-orang jahat. Begitu, saudara. Silakan. Tuhan itu sama loh, Bang. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yaitu sampai sekarang sama itu, Bang. Semua agama menganut seperti itu. Itu cara penyesatan yang terjadi. Iblis jadi juga maksud mengatakan Abang itu. sekarang kami ini tersesat gitu. Kata Yesus begitu, bukan kata saya, abangku. Yesus yang mengatakan itu, bukan saya. Cobalah Anda perhatikan Matius 24 nomor 3. Apa kata murid kepada Yesus? Guru, berikanlah tanda kedatanganmu. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah,
menyesatkan banyak orang. Berarti ada orang banyak yang disesatkan oleh nama Yesus Kristus. Sekarang di atas bumi ini selain Kristen yang memakai nama Yesus Kristus, yang banyak orang itu siapa selain Kristen rupanya? Kami bisa menguji roh loh Bang. Yesus mengatakan di dalam Matius 24 yang tadi 23 sampai 24, camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu akan datang melakukan banyak tanda mukjizat, tanda-tanda kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Dan Yesus membocorkan rahasia. Ini yang fatal ini. Di Matius 7, tanda-tanda pengikut daripada nabi palsu adalah bisa bermukjizat pakai nama Yesus, bisa bernubuat pakai nama Yesus, bisa mengusir setan pakai nama Yesus. Itu dibocorkan oleh Yesus di Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Tanda-tanda pengikut nabi palsu memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermukjizat pakai namaku. Dan itu hanya dilakoni agama Kristen. Hindu tidak, Buddha tidak, ateis tidak, apalagi Kristen. Hanya Kristen, apalagi Islam. Hanya Kristen yang melakukan itu. Silakan. Intinya jangan jauh-jauh kali Bang. Kami ini punya iman juga. Abang bicara iman, yang kami imani juga nyata Bang. Yang abang imani nyata juga. Jadi jangan saling menyalahkan iman kita, tapi kita merasakan hasil iman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, kan gitu. Saudara, apa yang dilakoni oleh Adam dan istrinya di Gan Eden itu mereka merasakan juga, tapi akibatnya fatal. Mereka makan itu mungkin karena ragu, mungkin juga karena percaya. Akibatnya fatal, dilemparkan dari surga. Anda juga hari ini belum mati kan? Jadi Anda mengatakan nyaman-nyaman saja. Tapi nanti setelah Anda mati, coba Anda baca Matius 7. Apakah nyaman kalau Yesus mengusir Anda? Kata Yesus, aku tidak mengenal kalian, penyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, menurut saudara, pembuat kejahatan itu ke surga atau ke neraka? Anda masih bisa nyaman karena Anda masih hidup di bumi. Tapi nanti setelah mati, itu kan kepada orang Kristen memang itu, tapi orang Kristen yang Kristen KTP itu Bang, bukan Kristen yang benar-benar mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Bagaimana Anda bisa mengatakan Kristen KTP sementara dia bisa bermujizat, dia bisa bernubuat, dia bisa mengusir setan? Kok Islam KTP? Itulah Kristen yang asli tuh, Kristen yang betul-betul Kristen. Cuman masalahnya yang datang membantunya mengusir setan, bermukjizat, berbahasa roh dan seterusnya itu bukan Yesus asli tapi iblis. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan sebab akan datang penyesat. Penyesat itu Planos, Planos itu iblis, Sibilisis. Dialah yang datang memakai nama Yesus, membantu orang-orang penyembahnya dalam nama Yesus untuk melakukan mujizat. Itu iblis mengatakan ketika di dalam Lukas 4 nomor 6 nomor 7, aku berkuasa memberikan apa kuasaku, kuasa langit dan bumi kepada siapapun yang mengikuti aku, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Iblis. Yesus berkata Kristus palsu bisa bermujizat, bisa bernubuat, bisa mengusir setan, bisa melakukan tanda yang dahsyat, mengobati orang, bla 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 dan seterusnya. Itu kata Yesus dan juga kata iblis. Nah, Anda sekarang menjadi seorang Kristen, ikut siapa? Sementara Yesus adalah orang Yahudi, ajarannya adalah Yudaisme. Mereka, Yesus dan murid-muridnya menganut ajaran Torah, kitabnya kitab Tanakh, bukan sutra-sutra Paulus kitab mereka. Rumah ibadahnya sinagoge, bukan gereja. Mereka ibadah hari Sabtu, bukan Minggu. Mereka bersunat, bukan tidak bersunat. Mereka tidak makan babi, bukan makan babi. Jadi ada dua kelompok yang memakai nama Yesus, murid-murid Yesus, tapi taat kepada hukum Taurat. Murid-murid Paulus, tapi tidak taat kepada Taurat. Nah, yang diusir
yang tidak dikenal. Yang tidak dikenal itu adalah yang tidak tunduk kepada hukum Taurat. Gitu saudaraku. Ada ucapan Yesus yang sangat miris yang dikatakan dalam Yohanes 7 ya. Apa yang dikatakan? Orang banyak ini yang tidak mengenal Taurat, terkutuklah mereka. Nah, kalian kalau mengenal Taurat, kalian tidak mungkin menjadi Kristen. Itu saudara yang perlu harus pahami itu. Itu kata Yesus sendiri, orang banyak yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah dia. Nah, orang Kristen mengenal Taurat enggak? Enggak. Mereka cuma mengatakan Taurat, tapi mereka tidak mengenal. Andai saja orang Kristen itu mengenal Taurat, tidak mungkin jadi Kristen. Pasti menjadi orang Yahudi, Yudaism. Tidak di gereja, tidak makan babi, makanya muncul sekte Advent. Karena orang-orang Advent ini melakukan pendekatan kepada Taurat meskipun masih kebablasan. Kenapa? Tuhannya Yahudi dianggap mati jadi manusia, disembah. Keliru juga, kembali kepada penyembahan Theos. Salah juga itu. Begitu saudaraku. Coba Anda baca Yohanes 7:49. Orang banyak yang tidak mengenal Taurat ini adalah terkutuklah mereka. Nah, sedangkan Kristen Galatia 2:16 tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Nomor 21-nya, sia-sialah imanmu, sia-sialah kebangkitan Yesus jika masih ada kebenaran di dalam Taurat. Berarti menurut Paulus tidak ada kebenaran di dalam Taurat. Sedangkan menurut Yesus orang yang tidak mengenal Taurat terkutuk. Elohim di dalam Ulangan 27 nomor 26 juga begitu. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Yesus mengutuk orang yang tidak mengenal Taurat. Elohim mengutuk orang yang tidak menjalankan Taurat. Paulus pengikutnya tidak lagi benar kalau masih mengharapkan kebenaran di Taurat. Dua ajaran yang bertentangan, tapi kalian menganggapnya satu. Gitu. Tadi itu kemana Bapak itu? Nggak tahan dia. Dikasih data nggak tahan. Assalamualaikum Bang Yuna. Waalaikum saudaraku, cinta misterius. Wah. Iya, saya Hairil, Bang Hairil yang kemarin biasa naik itu. Siap. Saya udah ada lebih 10 kali dikasih naik Edis TV. Cuma 5 menit, 2 menit turun lagi. Kayak gimana sih? Debat dia mencari aja. Mencari mencari uang aja di sana. Iya, kalau di Indonesia dia tidak bisa kemudian menghujat. Iya. Kalau di sana bebas, dia mau ngapain aja. Jadi bebas bernarasi gitu, seakan-akan bisa Islam padahal tidak ada ilmunya. Dia selalu selalu dikatakan saya selalu menghalangi namanya Kristen. Bukan, yang kau tantang itu ayat Alkitabmu sendiri yang kau tantang, bukan saya. Iya. Semua perintah-perintah di Alkitab itu nggak pernah kau laksanakan. Tunjukkan saya satu ayat yang bilang, tunjukkan satu ayat di Bible itu bahwa kamu disuruh perintah melaksanakan apa yang tertera di Bible. Kan tidak ada. Iya. Oke, makasih abangku. Halo juga saudara. Halo saudara. Ya, dari agama mana ini bang? Oh, saya Kristen ini, Bang Zuma. Kristen. Siap. Kenapa turun? Mungkin sudah yang barusan naik, turun kah atau bagaimana? Ada pembatasan ini. Kenapa pembatasan? Iya, Anda merokok abangku, Anda merokok. Langsung ditegur, berpengaruh terhadap komal. Oke, silakan dinaikkan. Jangan merokok kalau abang mau naik. Dinaikkan lagi, tapi jangan merokok. Ya, silakan saudara Tampu Buk. Oh ya, sorry tadi merokok ya. Siap. Terbiasa jadi. Bagaimana ini Bang Zuma? Apa kabar? Baik. Apa yang kita perlu diskusikan lah dulu
Bang Zuma, saya agak rada-rada mulut ini agak mulut-mulut mau berdebat ini. Iya. Silakan, silakan. Bagus Bang, bagus. Ini yang kami penasaran, saudara kami Kristen juga menyebut sembahan mereka dengan sebutan Allah, gitu kan. Nah, sedangkan setelah kami buka Bible, itu tidak ada kami temukan dalam Bible sebutan Allah itu merujuk kepada Tuhan. Yang ada sumpah serapah dan juga yang ada adalah pohon, gitu. Nah, kalau merujuk bahasa Indonesia berarti Allah itu kan semisal. Kalau merujuk ke bahasa Al-Quran, Allah. Nah, kemana pijakan Kristen ini sebenarnya? Maksudnya Bang Zuma tadi Allah tidak ada kalimat ini ya, kalimat Allah tidak ada di Bible maksudnya Bang Zuma kah atau bagaimana? Iya, tidak ada kecuali di Bible Indonesia. Memang Iya, di ada. bahasa Indonesia ada Allah. Iya. Iya, nah itu dari mana asalnya Bang? Kok Kristen juga ikut-ikutan menyebut sebutan Allah ini di gereja? Padahal di original teksnya, di original teks kitabnya orang Kristen itu bahasa Septuaginta. Di situ Theos aja yang ada abangku. Sementara Theos itu dewa kan? Oh, dari pertanyaan abang tadi saya bisa menyimak dari mana asalnya kok bisa ada kalimat Allah dalam Bible kira-kira begitu tuh abang? Iya betul. Betul itu Bang. Silakan. Aduh, kalau menurut saya pribadi ya saya hanya membaca Alkitab lah ya Bang ya. Kalau asal usul Allah itu kenapa ada di Bible belum nyampe lah, belum tahu. Nah, sekarang secara psikologi ini apa Bang? Stempel. Kalau ada yang membungkus ini stempel, lalu di luarnya disebut dengan sebutan HP, itu kira-kira pemahaman secara psikologisnya orang ini mau ngajak kita selamat atau ngajak kita sesat? Jangan dulu sampai ke situ masalahnya. Ini stempel kalau ada yang membungkus HP kok jadi keselamatan, aduh. Coba dulu ya. Berarti orang itu ingin menipu kan? Berarti orang itu ingin menipu kan? Ketika stempel ini dibungkusnya, lalu dituliskan bahwa nanti stempel dulu bos, ini HP. saya ada acara nih nanti ya. Coba Bang Zuma. Ngobrol-ngobrol asik saja lah ya Bang ya. Ini kalau dibungkus stempel ini, lalu dikatakan ini HP, ini penyesatan atau bukan? Pembodohan atau bukan? Tempat kartunya. Tidak ada. Iya, termasuk penipuan itu. Yang di dalamnya stempel kok dibuat dosnya berupa HP, ya pembodohan, ya tidak sesuai dengan kenyataan. Sekarang original teks kitab saudara, kata Allah itu berasal dari kata Theos. Tidak ada ya. Sedangkan Theos itu bahasa Indonesianya dewa. Kenapa bisa jadi Allah? Theos jadi Allah, kira-kira begitu. Nanti lakukan bos. Saya pun juga pusing ini. Ya menurut bahasanya ya diterjemahkan, ya kemungkinan diterjemahkan. Kalau diterjemahkan, kalau diterjemahkan, artinya kan Theos masuk ke Indonesia. Theos Indonesianya dewa. Iya kah? Iya. Iya. Sedangkan bahasa Yunaninya Tuhan itu adalah akontas. Akontas kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya Tuhan. Ini kan hampam itu. Kalau Theos bukan Tuhan tapi dewa. Tapi sudah rusak. Berarti yang Anda sembah adalah Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Roh Kudus. Kan begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu adanya? Karena memang Kristen ini kan bukan dari Yahudi. Kristen ini pangkalnya itu dari Roma Yunani. Nah, Roma sebelum ada Kristen itu memang sudah menyembah dewa-dewa. Jadi maksudnya orang kami Kristen ini menyembah dewa, kira-kira begitu. Dewa dalam nama Yesus. Dewa dalam nama Yesus. Terus, Anda menyembah siapa kalau bukan dewa dalam nama Yesus? Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Apa kata Paulus ketika ada di Athena? Wahai orang-orang
Athena. Aku melihat kamu sangat taat menyembah kepada dewa-dewa. Dan saya melihat di dalam salah satu kuil tempat kalian beribadah ada tertulis agnostos theos. Enggak, gini. Kalau sama kami orang Kristen ya, kalau kalimat dewa kita menuju ke satu sosok dewa, kayaknya tidak. Ya. Kitab Anda begitu, abangku. Iya, Makanya cara kitab Anda itu untuk menyembunyikan identitas, dihilangkan bahasa. Enggak. Kami tidak merasa menyembunyikan. Hanya pemahaman orang abang saja kayaknya agak keliru. Kalau dari kenyataan kami itu tidak menyembah ada namanya dewa, tidak. Patung juga tidak. Kalau begitu, kenapa original teks kitab Anda ditiadakan? Salah satu alasannya karena kalau dia masih menyertakan bahasa Yunani, itu bertaburan kata theos di dalamnya. Bukan Elohim, bukan Adonai, bukan Hashem, bukan Yotehepave, tetapi theos, di mana theos itu adalah dewa yang tidak dikenal. Anda boleh baca di Ulangan 13. Barang siapa yang menyembah theos, wajib hukumnya dibunuh. Nah, Kristen datang dengan konsepnya menyembah theos. Theosnya disembunyikan identitasnya dengan menyebutnya dengan sebutan Allah. Sekarang permasalahannya kita lihat di permukaan, abangku. Apakah orang Kristen ini menurut orang Yahudi adalah bagian daripada Yahudi? Atau orang Kristen ketika bertemu dengan orang Yahudi, orang Kristennya diludahin? Itu dulu. Ya nggak tahu juga itu masalah diludahin ya, atau gara-gara benci atau gimana, tidak tahu. Ya karena orang Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi, lalu mereka menyembah kepada dewanya Roma. Nggak merasa kami menyembah dewa Roma. Orang yang lagi disesatkan, abangku, bagaimana mungkin sadar? Orang yang lagi mabuk, orang yang sesat tak mungkin sadar. Masa nggak tahu kita yang kita sembah? Iya, kalau jujur ya. Kalau saya pribadi seorang Kristen, saya pribadi tidak ada pernah menyembah atas nama dewa-dewa begitu. Tidak ada. Karena disembunyikan, dengan nama Allah. Apa yang mau disembunyikan? Enggak. Kenapa Anda menyebutnya Allah? Kenapa tidak menyebutnya dewa? Dewa Yesus, dewa Bapa, dewa Roh. Oh, itu pun tidak pernah saya panggil dewa Yesus, dewa Roh. Iya, karena disembunyikan. Kan udah aku bilang, abangku. Ya mungkin dari abang berpenilaian begitu toh, tapi kita yang menjalani tidak pernah. Ya. Kita baca nama original dewa pun teks tidak pernah kita saudara. Theos. Yesus itu anak Theos. Theos itu dewa. Makanya kalian ibadah Minggu. Minggu dalam bahasa Yunani itu Kyriaki. Kyriaki itu artinya hari dewa. Hari dewa. Sunday. Oh, Sunday. Hari matahari, dewa matahari. Roma Yunani penyembah dewa matahari, dewa Horus. Yesus disebut sebagai anak terang. Kalian Kristen disebut anak terang. Terang identik dengan matahari. Orang Roma Yunani nyembah dewa matahari. Sembahan kalian disebut theos. Itu fakta, itu real. Di Indonesia identitas itu semakin dikaburkan dengan mengambil kata Allah. Coba Ya, kalau ke menurut gereja, dari yang kita jalani lah ya bang ya, dari yang kita jalani, saya pribadi lah, saya tidak pernah memanggil Tuhan sesembahan saya itu dewa satu ya bang. Kalaupun abang penilaian abang atau dari pengetahuan abang ada Kristen begitu, kalau saya pribadi tidak ada lah, itu satu. Abang, tadi ini kalau dibungkus dengan pembungkus HP Samsung, Anda melihatnya tanpa membukanya, Anda akan mengatakan saya punya bingkisan itu bukan stempel tapi Samsung. Kenapa? Kan Anda tidak pernah membukanya. Begitu Anda buka original teksnya, Anda buka bungkusnya, isinya pasti stempel di dalam. Itulah yang terjadi. Makanya coba Anda baca Matius 22:23. Begini bang. Kalau memang dari contoh yang abang berikan tadi toh, berarti ada niat untuk menipu toh. Iya toh? Ya. Ada Kan niat Yesus untuk menipu.
Terus kalau yang saya alami, saya tidak ada pernah untuk ada niat untuk menipu. Saya bungkus ibaratnya Tuhan saya dengan dewa, kira-kira begitu. Semoga abang mengerti. Kayaknya tidak pernah lah. Bukan abang yang menipu, bukan abang. Abang itu korbannya. Bukan Anda yang membuat Bible, bukan. Abang korban. Abang korbannya. Pak mau dengar, Pak. Abang korbannya. Makanya Yesus yang asli ketika ketemu dengan Kristen di dalam Matius 7:22-23, Yesus berkata apa? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Dan berkata, bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus. Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sekarang pertanyaannya, siapa di bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Itu siapa, Bang? Orang-orang percaya mungkin. Orang Kristen. Iya, orang percaya. Berarti Kristen diusir. Diusir. Itu dalil. Itu dalilnya, Bang. Matius 7 nomor 22, nomor 23. Inilah PR, inilah Pak Pendeta dengan pastor di gereja tidak mau terbuka tentang agama, tentang isi Bible. Mereka hanya fokus membina kepercayaan jemaat supaya mereka lebih mudah membayar perpuluhan tanpa mereka kaji isi Bible itu sendiri. Begitu saudaraku. Silakan Anda baca dalilnya. Matius 7 nomor 22-23. Siapakah yang diusir Yesus nanti di hari kebangkitan? Mereka yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namanya. Siapa itu? Hindu tidak, Buddha tidak, ateis tidak, apalagi Islam, satu-satunya kandidat Kristen. Gak ada Coba ini saja dulu yang saya tanyakan dulu, Bang Zuma. Sebagai saya pribadi lah ya, saya pribadi seorang Kristen, abang seorang Islam, kira-kira begitu toh. Dari yang saya yakini, kayaknya saya tidak meragukan lagi bahwasanya Yesus itu bagi kami seorang juru selamat. Nah, kira-kira begitu. Dari mana kok bisa kamu ibaratnya meyakini bahwa Yesus itu juru selamat? Andai abang bertanya begitu sama saya, menurut saya, Bang ya, coba kalau saya pribadi menjawab itu, Bang, begini. Saya meyakini bahwa Yesus itu juru selamat, satu, dari segi kelahiran, dari segi kelahirannya saja itu bukan sungguh luar biasa lah ya, dari segi kelahiran ya, Bang ya, karena Yesus lahir tanpa ada persetubuhan menurut yang saya pelajari lah, Bang ya. Kedua, dari mujizat yang dia perlakukan, ya kira-kira begitu, Bang ya. Dan lain-lain. Dua saja lah dulu yang bisa saya sampaikan sama Abang. Kalau dari Abang lah, dari sesembahan Abang, dari kepercayaan Abang, cobalah dulu, Bang, biar kita lihat dulu perbedaan, siapakah yang pantas atau menggurkan atau menjanjikan untuk diikuti. Coba dulu, Bang. Ya, baik. Kalau di konsep ini, Islam ketika lahir seorang bayi di kaumnya Bani Israel tanpa ayah, itu ciptaan Tuhan kami. Itu diciptakan. Makanya ketika Nabi Isa turun di tengah-tengah kaumnya, apa kata Nabi Isa? Ini Abdullah, atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Aku ini lahir tanpa ayah sebagai hamba Allah, diberikan ketetapan-ketetapan kepadaku dan untuk menjadi nabi bagi kaumku Bani Israel. Semisal penciptaan Isa
adalah sama seperti penciptaan Adam. Jauh kali itu bang, saya orang awam nggak memahami tentang itu. Yang intinya spesifiknya saja lah dulu. Dari segi keimanan abang Islam, dari segi keimanan Islam yang bisa menjanjikan atau membuat saya tergiur untuk mengikuti Islam, cobalah dulu kasih tahu dulu apa-apa sajalah yang layak atau apa-apa saja dari segi agama Islam untuk saya mengikuti Islam. Coba dulu kasih tahu. Kira-kira begitu abangku. Semoga mengerti dengan kalimat-kalimat polos saya. Oke. Jadi Nabi Isa alaihissalam datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel mengajarkan menjadi Islam. Yesus juga mengajarkan menjadi Islam, bukan menjadi Kristen. Kayak yang tadi kayaknya? Bukan. Very? Iya, very. Yesus itu mengajarkan Islam, bukan menjadi Kristen, abang. Coba Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Yesus disebut sebagai orang soleh. Orang soleh itu jadi kalau orang soleh sudah Islam gitu maksudnya abang. Oh iya pasti bang. Wow. Soleh itu orang Islam, tidak ada di luar Islam disebut soleh. Nah, kalau keselamatan di Islam itu mengimani Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul, itu keselamatan di Islam. Makanya ketika Nabi Isa ditanya oleh pencipta langit dan bumi, apakah engkau yang mengajarkan manusia menuhankan dirimu? Nabi Isa mengatakan tidak. Saya hanya mengajarkan kepada kaumku Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus juga begitu. Enggak, maksud saya begini, begitu polosnya pertanyaan saya tadi Bang Juma, ya toh, begitu polos itu pertanyaan saya. Dalam agama Islam lah ya kan, saya Kristen. Seandainya saya mau pengen masuk Islam lah dulu. Coba dulu janji-janji atau perbuatan-perbuatan apakah yang bisa menggiurkan saya supaya masuk Islam. Cobalah dulu. Itu saja. Ya, kalau di Islam itu kan jaminan keselamatannya jelas. Jaminan bagaimana itu Bang? Coba. Di dalam Islam itu mereka diajarkan bahwa orang-orang yang sholat itu adalah mereka yang mewariskan surga Firdaus. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 dikatakan, beruntunglah orang-orang yang mendirikan sholat. Beruntunglah orang yang mendirikan sholat. Berapa? Mereka lah yang mewarisi surga Firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun. Gak nyampe lah otakku ke situ Bang. Masa sedetail begitu. Hanya saja saya inginkan, ya inilah mujizat-mujizat atau inilah perbuatan-perbuatan Allah kami yang mesti harus. Oh, nggak bisa. Kira-kira begitu. Nggak ada begitu. Tidak begitu kalau dalam agama Islam. Islam itu sama seperti ajaran Yesus. Islam itu ajaran Yesus sama, tidak seperti agama Kristen. Kalau ajaran Yesus, selamat itu melakukan segala perintah Bapa Elohim. Itu ajaran Yesus. Di Islam juga begitu. Kalau di Kristen didoktrin, begitu masuk Kristen langsung masuk surga. Lainlah dulu itu didoktrin kah apakah itu ya itu menurut doktrin. yang kita pelajari lah ya. Karena Yesus abang tidak itu, Kristen. Iya. Saya tidak menyangkal bahwasanya abang berpikiran itu doktrin. Kalau saya dari yang saya baca di Alkitab ya memang pantas untuk diikuti, dituhankan. Kalau diikuti ya jangan jadi Kristen. Kalau Yesus diikuti ya jadi Yahudi, bukan jadi Kristen. Yang Anda ikuti makan babi siapa? Pertanyaan saya itu tidak pertanyaan tadi sama Bang itu nggak membuat saya puas. Yesus, ya, ada kepuasan. Yesus di Islam itu selamat itu mentaati Tuhan, bukan membunuh Tuhan. Enggak, maksudnya begini, biar kita meyakini dia bahwa kita sesembahan, bahwa kita menyembah dia, apa sih yang dia perbuat yang biar kita bangga dengan dia untuk supaya kita yakin bahwa dia satu-satunya yang wow begitu. Bagaimana menurut Abang? Apa tidak ada yang bisa menciptakan alam semesta ini? Siapa menurut saudara? Alah segitu saja, kami pun meyakini itunya lah, kami yang menciptakan siapa ini. Itu? Coba dulu. Siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan alam semesta ini?
dalam kami Kristen juga begitu. Iya, siapa? Dalam Kristen siapa? Siapa? Allah Bapa. Coba dulu. Nah, terus kenapa nyembah Yesus? Waduh. Itu inter kami Bang, yang belum Abang ketahui sepertinya begitu. Kalau kami diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136, Qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishak wa Yakub wa Albas, kemudian Musa dan Isa. Itu yang kami sembah. Itu yang kami sembah. Terlalu jauh itu Bang. Saya awam ini serius. Terlalu jauh. Hanya saja dengan kata polos lah dulu Abang berikan dulu sama saya. Anda ingin mungkin Tuhan kami turun ke bumi jadi bayi gitu? Bukan. Lalu apa sajalah yang membuat ibaratnya saya nih, saya Kristen. Apa sajalah ibaratnya untuk saya membuat yakin pindah ke Islam. Hal-hal apa saja kira-kira begitu Bang. Itu yang saya tanyakan sama Abang. Ikuti aja ajaran Kristen Bang. Ikuti aja ajaran agama ajaran Yesus. Anda maunya seperti apa? Anda maunya seperti apa? Anda maunya Tuhan kami turun jadi bayi gitu. Enggak kan gini, dari awal tadi kan saya sudah bilang, Bang, ini kenapa saya yakin dengan Tuhan saya dan saya karena Tuhan Anda mati dibunuh orang gitu. Kan saya bilang dari satu Bang, dari kelahirannya saya menganggap itu bahwasanya itu sudah berarti sungguh luar Anda biasa. Mau Tuhan saya lahir. Jangankan dulu masalah yang lahir. Kalau menurut Abang, yang setahunya Abang dalam mengimani Islam, apa saja kira-kira seperti itu? Apa saja? Kami beriman tidak ada Tuhan selain Allah. Beriman Nabi Muhammad utusan Allah, sudah kami selamat masuk surga. Titik. Gitu saja. Ya begitu saja. Kami tidak dari perbuatan atau dari nubuat entah apa tidak ada. Itu hanya saja tadi kan hanya saja katakan, mengimani saja kira-kira begitu ya Bang. Amanna billah wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yakub. Berarti Tuhan saya yang berkarya kepada nabi-nabi tersebut. Kan sudah kubacakan tadi. Nabi Isa membangkitkan orang mati, Yesus membangkitkan orang mati biiznillah, atas izin Tuhannya. Apakah Yesus membangkitkan orang mati dari dirinya sendiri? Bukan. Dari Tuhannya. Jadi hanya saja dengan kalimat itu saja bisa ibaratnya saya mau Betul. Inilah ibaratnya ada niat-niat untuk memahami Islam atau inginlah. Betul. Hanya itu kalimat itu saja untuk membuat saya tertarik. Kira-kira begitu. Enggak ada lagi yang lain-lain. Enggak ada. Waduh. Cukup mengaku tiada Tuhan selain Allah. Tertarik lah, serius. Kalau hanya itu saya nggak tertarik saya demi. Iya, nggak tertarik demi. Terus coba siapa dulu yang paksa Anda? Banggakan siapa dulu. Yang paksa? Bukan. Maaf, Ketua. Siapa yang paksa? Maaf. Bukan begitu. Iya namanya kan. Ya apa salahnya sih ibaratnya kita kasih tahu kebenaran atau apa yang. Iya saya sudah menjelaskan kepada Anda, tetapi Anda menuntut Tuhan Anda itu harus sama seperti Tuhanku. Lahir, ya kan? Membangkitkan orang mati, bernubuat. Kan itu yang Anda inginkan. Kan aneh. Anda mau mencocokkan Tuhan Anda dengan Tuhan pagan. Yang bernubuat itu, ketika Anda mengatakan bernubuat, Kayapas bernubuat, Daud bernubuat, apakah mereka Tuhan? Kan lucu. Lucu kan? Jadi Anda harus memahami dulu bahwa Tuhan yang disembah Yesus dengan Tuhan yang disembah oleh Kristen itu berbeda. Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen dua Tuhan yang berbeda. Itu saudara yang tadi harus paham itu. Selamat siang Mbak Juma. Siang juga saudara. Silakan. Apa kira-kira judulnya ini Bang? Itu Bang judulnya sudah ada. Siapa Theos? Yang disebut Allah oleh Kristen. Saya juga sama seperti kawan yang sebelumnya tadi Bang Juma. Saya juga orang awam ini, mau belajar juga sama Bang Juma ini. Tolonglah dijelasin sama saya apa maksudnya itu Theos itu Bang. Saya orang Kristen. Gini abangku, orang Yahudi Tuhannya mereka sebut dengan sebutan Yod-He-Vav-He, Hashem. Iya Bang. Bukan manusia, bukan anak manusia.
Sedangkan agama Kristen tertua itu Katolik. Paulus mengajarkan di dalam kitabnya bahwasanya panggilan Tuhan itu yang mereka sebut Tuhan itu asalnya adalah Theos. Kalau berbicara Theos berarti berbicara dewanya orang Roma Yunani. Apakah betul Paulus pernah mengajarkan mereka menyembah kepada Theos? Betul. Kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Paulus berkata kepada orang Athena, apa yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak kenal, yaitu dewa agnostos Theos, inilah yang aku kabarkan, inilah yang aku beritakan kepada kalian, yaitu Kristus Yesus. Berarti orang-orang Athena selama ini menyembah dewa, tapi mereka tidak kenal siapa dewa itu. Begitu Paulus datang mengajarkan, ternyata dewa itu adalah Yesus. Berarti orang Athena mengganti nama dewa saja, tidak mengganti sosok dewanya. Cuma namanya saja yang diganti, yaitu Yesus. Tadinya menyembah dewa mereka Agnostos Theos. Setelah Paulus datang, yang mereka sembah tetap dewa itu, tapi dalam nama Yesus. Nah, itulah yang kalian sembah hari ini, Bang. Orang Athena itu orang mana itu, Bang? Orang Yunani. Orang Yunani. Padahal di Alkitab kami dewa itu bukan Tuhan Yesus itu, Bang. Itu bahasa Indonesia. Nah, itu bahasa Indonesia. Coba Anda baca bahasa Yunaninya. Yang ada Theos. Theos, kalian itu penyembah Theos. Ini saya dengar akhir ini, Bang, karena Abang juga lah mungkin global dunia ini Abang bisa ikuti kan. Kalau saya lihat akhir-akhir ini ada peperangan, Bang, antara Israel, Amerika dengan Iran. Jadi menurut Abang siapa kira-kira yang kuat di antara dua negara itu, Bang? Israel dengan Iran. Oh, itu bukan bidang saya, Bang. Itu bukan bidang saya. Karena yang menguasai persenjataan itu kan Amerika. Yang membuat senjata-senjata kan Amerika memang juga. Jadi kalau kita pikir-pikir peperangan ini, Bang, ya, karena kami orang awam, apalagi saya orang Kristen yang paling awam soal agama, Alkitab dan apapun itu. Apa memang sesuai dengan Alkitab atau Al-Quran yang mereka lakukan itu, Bang? Kalau di Bible itu jelas, Ulangan 20 nomor 10, perintah untuk membunuh semuanya. Kalau tidak mau dibunuh, tidak mau diperangi, itu diperbudak, kerja rodi. Itu yang dipraktekkan. Nggak usah terlalu jauh ke Amerika. Belanda aja dulu, Pak. Masuk ke Indonesia itu praktekkan isi Bible Anda itu. Iya, Bang, ya. Waktu Belanda masuk di Indonesia, dijajah Indonesia, kira-kira yang mendukung Indonesia waktu memerdekakan Indonesia itu, Bang, siapa kira-kira bahwa kita Indonesia ini bisa merdeka, Bang? Orang Indonesia sendiri yang berjuang, mayoritas Islam. Iya. Sejarahnya juga, Bang, ya, saya dengar-dengar itu ada dua faktor. Pertama, orang kita Indonesia lah secara mayoritas Islam. Jadi kalau nggak dibom Nagasaki, Hiroshima oleh Amerika di waktu perang itu, kurasa orang Jepang juga nggak bakalan pulang ke negaranya, Bang. Gimana itu? Masalahnya kita merdeka bukan dari Jepang, dari Belanda. Maksudnya enggak lah, Bang. Kan Jepang yang terakhir yang menjajah kita 3,5 tahun. Di tahun berapa itu? Belanda. Tahun berapa itu, Bang? 45 lah merdeka kita, Bang. Merdeka dari penjajahan siapa? Kita berhasil mengusir siapa di 45? Kita mengusir siapa di 45? Iya, orang-orang Kristen pakai bendera Belanda. Karena ada pemboman hari itu di Nagasaki, di kota Nagasaki dan Hiroshima, ya, yang di belakang. Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya itu. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Tapi bukan, sebenarnya bukan di situ polanya, Bang. Yang harusnya Anda tanyakan, agama mereka yang menjajah ini agamanya apa? Oh iya, Bang, ya, agama betul. Agama apa, Bang? Yang menjajah 3 abad lebih. Penganutnya itu beragama apa? Itu juga, Bang, waktu di
sejarahnya itu memang aku baca-baca waktu sejarah dia memang nggak ditaruh agamanya, nggak dikasih agama. Enggak, setahu anda, Belanda itu Islam atau Kristen? Ya saya kurang tahu bang, karena kita Indonesia. Makanya saya tanya lah, abang apa kira-kira agama apa kira-kira? Saya juga tidak tahu abangku. Coba begini aja. Tanya coba kakek abang, kakeknya atau neneknya dulu waktu masa Udah mati bang, penjajahan. nggak ada mereka sekarang. Coba aja lihat agamanya apa. Agamanya sama nggak dengan agama penjajah? Kakeknya. Agamanya, kalau kita dari Nias sih baru 80 tahun bang. Iya agama Belanda itu nggak ada di sejarah, agamanya nggak ditaruh di sejarah. Iya. Jadi gereja-gereja peninggalan Belanda itu belum tahu juga. Itu agama apa yang mendirikan gereja itu yang mereka tinggalkan itu gereja itu tempat ibadahnya orang apa bang? Di Nias nggak ada gereja-gereja. Bukan cuma Nias bang, bukan cuma Nias. Sekarang Belanda meninggalkan gereja, setahu anda gereja itu milik agama apa? Nggak tahu juga. Gereja nggak tahu juga itu agama apa yang punya. Di mana itu bang? Oh ya. Nggak tahu juga. Terus Belanda di Batavia mendirikan lembaga Bible Indonesia, itu Bible itu milik siapa? Anda nggak tahu juga gitu? Nggak tahu juga. Bible di Batavia bang. Iya, itu lembaga Bible Indonesia yang sekarang sudah ada di Salemba itu kan awalnya Belanda yang punya. Nah itu pendiri lembaga tersebut itu yang membuat Bible ini, Anda nggak tahu juga agamanya apa? Nggak tahu juga. Belum dikasih tahu sama saya bang. Oh, kodong. Ya. Makanya kurangi makan babi. Terlalu banyakkan babi itu bahaya bang. Terlalu banyakan babi, begitu jadinya. Jadi penipu, pembohong, penipu, malu, akui. Malu kau kan? Malu kau. Sendel loh. Pura-pura blow on. Ngecek terus Boneng. Sabar. Ini lagi. Ya, gimana? Bisa kau jawab enggak itu pertanyaan? Masa ngoceh-ngoceh sendiri Boneng? Aduh, Boneng. Tadi kan saya berdua di sini. Dari tadi kan Anda lawan diskusiku, masa ngoceh sendiri? Aduh. Sabar Boneng, sabar. Bukannya lagi puasa nih Boneng. Masa marah-marah terus Boneng? Oke, diskusi. Sabar. Buka kameranya, buka kamera. Saya sudah undang, silakan buka kamera. Apa yang dibahas Jangan nih Boneng? emosi. Enggak, saya enggak buka emosi. Kameranya. Dari tadi saya dengar kamu yang emosi Boneng. Jangan emosi. Buka kameranya. Buka kamera. Bukannya Boneng. Saya Boneng abangku, nggak apa-apa, nggak masalah pun. Iya bang. Iya. Sabar Boneng. Silakan. Buka kameranya. Iya. Sabar Boneng, sabar. Iya, silakan. Saya Boneng tapi saya rajin mandi loh. Ganti sempak pun saya rajin. Ada yang tidak pernah ganti sempak tapi disembah. Halo teman-teman, selamat siang. Selamat siang bang. Kenapa ya jualan agama terus ya? Jualan agama? Iya. Kok jualan agama? Iya. Tuhan abang itu emang Tuhan abang yang paling baik. Kok jual agama? Yang setahu saya jual agama itu yang jualan salib. Patung Yesus dijual tuh ada tuh. Patung-patung Yesus itu dijual tuh jual agama. Yang tukar Tuhannya dengan Indomie itu yang ku tahu. Yang keliling-keliling di lorong-lorong jual Tuhannya. Itu yang jual agama. Yang perpuluhan tiap bulan itu apa itu namanya? Menjual apa itu? Jangan emosi, ku bilang, jangan emosi. Santai aja. Masa menghadapi Boneng tidak bisa tenang? Santai aja. Ayo dinaikkan host kalau masih ada. Santai aja kita. Kita lagi puasa.
Makasih teman-teman sekalian. Masya Allah, barakallah. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf bang, saya muslim bang, cuma ingin nanya aja boleh bang? Muslim mau nanya lewat DM bang, kalau mau nanya. Mau nanya apa emang? Ini karena saya ke ustadz-ustadz kan nggak ada, jarang gitu kan, jadi sepengetahuan saya ilmu. Saya bukan ustadz. Kalau mau tanya ustadz ke ustadz abang, kalau materi itu. Saya spesial untuk pengkaderan generasi N supaya tidak tertipu oleh misionaris. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang semua nih. Mohon maaf nih. Assalamualaikum. Solat tadi omai. Purna maki kande bobo. Ya teh siang. Apa? Bukan Toraja kak. Apa Bang Zuma? Mandar. Orang Mandar. Iya. Oke. Dari mana, Katolik? Ada mau tanya Islam. Oh, Islam. Iya. Islam. Silakan. Suara apa itu? Halo. Iya, silakan Bang. Dari sekte mana? Katolik, Protestan? Protestan. Gimana nih kalau videonya? Protestan Bang, silakan. Ya. Salam kenal abangku. Ya, Masya Allah. Siap. Silakan Bang. Ini ada pertanyaan dari saya, yang kalian sembah di gereja itu dengan menyebut Allah itu siapa Bang? Ya, saya sama seperti yang beberapa teman yang sudah belum sebegitu mengenal lebih jauh. Mungkin saya juga sedikit tertarik. Kira-kira kalau menurut abang, apa yang bisa menggugah saya untuk harusnya mengikuti seperti ajaran abang? Ya, yang pertama, di Islam itu kan Tuhannya Qul huwallahu ahad, Tuhannya satu. Bukan dua, bukan tiga. Sebagaimana seruan Syema Israel, satu Tuhan. Terus Tuhan yang kami sembah itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk, karena bukan makhluk. Sama seperti pengajaran orang Yahudi 2 Samuel 7:22, Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Lalu Tuhan yang kami sembah itu maha suci, maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Sama seperti Tuhannya orang Yahudi di dalam Yesaya 5 nomor 16, Tuhan mereka juga maha suci, maha tinggi. Nah, tidak serupa dengan apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan yang kami sembah itu tidak serupa dengan apapun. Lalu bagaimana cara kami berkomunikasi dengan Tuhan kami? Dengan cara beribadah. Dari mana kami memperoleh cara ibadah itu? Melalui wakilnya, Rasulnya yang turun ke bumi, yang mengajarkan kami tata cara untuk berhubungan dengan Tuhan yang tak serupa dengan makhluk yang tak terlihat ini. Maka cukup kami melakukan sesuai dengan aturan yang diaturnya melalui nabinya, maka dia yang melihat kami. Ini hambaku tunduk beribadah kepada aku, sujud ikuti aturanku. Itu di Islam abangku. Nah, kemudian jaminan di Islam itu sangat jelas. Anda boleh baca di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ke 11. Orang yang mendirikan sholat, tunduk berserah diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, merekalah yang mewarisi surga Firdaus. Begitu abangku. Oh ya. Berarti di dalam Al-Quran ada ditulis juga kalau kita harus sholat ya? Ya. Oh ya. Oke, terus yang berikut tadi saya sempat lihat beberapa video yang teman-teman yang masuk
Itu ada dikatakan, kalau tidak abang mengatakan kalau Yesus itu menjalankan perintah Islam ya? Iya, betul. Seperti sujud, sholat, sunat, puasa. Itu perintah-perintah untuk mentauhidkan Tuhan. Yesus itu bertauhid. Dia menyembah Tuhan, tidak menggantikan kemuliaan Tuhan dengan makhluk. Dia mendudukkan dirinya hanya sebagai rasul utusan Tuhan. Dan itu iman kami sebagai muslim. Gitu abangku. Terus kalau teos ini dapatnya dari mana? Ini di original teks kitab Yahudi Kristen. Kan original asli kitabnya Kristen itu kan bahasa Yunani bang. Bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Inggris. Tapi bahasa Yunani. Berarti nah di bahasa gimana? Originalnya Al-Quran ada juga? Ada bahasa Arab tapi. Oh bahasa Arab ya? Itu masih dipertahankan sampai hari ini. Nah kalau di kitab saudara awalnya ditulis perjanjian baru itu bahasa Yunani bang. Itu tidak ada kata Allah, yang ada cuman Theos. Dan Theos kalau kita ingin jujur mengakui, Theos itu dewa. Jadi dewa Bapa, dewa Anak, dewa Roh Kudus harusnya. Nah inilah, itu bukan cuman penamaan saja abangku. Coba anda buka di Kisah Para Rasul 17 nomor 21, 22, 23. Itu bukan cuman penamaan dewa. Memang betul-betul nyembah dewa. Kata Paulus, apa yang kalian sembah selama ini, yaitu dewa yang tidak kalian kenal, agnostos theos, inilah yang aku ajarkan kamu, yaitu Yesus. Berarti saudara kami menyembah dewa dalam nama Yesus gitu bang. Oh iya. Terus apa namanya? Berarti di zaman Yesus gak ada nubuatan atau ada? Di zaman Yesus nubuatan datangnya penyesat bernama Yesus Kristus itu ada. Dan nubuatan datangnya seorang roh pembawa kebenaran yaitu Hamed itu juga ada. Jadi ada dua yang datang setelah Yesus. Yang pertama Yesus palsu, yang kedua adalah Nabi yang akan datang. Nabi yang akan datang inilah yang kami sebut Nabi Muhammad. Sedangkan penyesat yang datang dalam nama Kristus Yesus itulah yang datang kepada Paulus. Kenapa? Karena Yesus adalah anak manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus, menurut Paulus bukan anak manusia. Berarti bukan anak Maria. Ya, saya tahu yang saya di Bible saya itu nubuatan di zamannya Yesus itu cuman Yesus saja yang bisa melakukan nubuatan. Tapi kalau di zaman perjanjian lama banyak nubuatan-nubuatan yang dibuat. Tapi kalau di zaman perjanjian baru saya nggak begitu pelajari tentang Al-Quran lebih mendalam atau Alkitab lebih mendalam. Tapi setahu yang saya baca dan saya telusuri, nubuatan di zamannya Yesus itu cuma Yesus saja yang nubuatan, tak ada yang lain-lain lagi. Yesus mengatakan begini, adalah di dalam Yohanes 16 nomor 7, nomor 8 sampai nomor 15, adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti ada roh kebenaran. Kebenaran kan Yesus menggunakan bahasa Aram. Kebenaran dalam bahasa Aram itu Hamed. Berarti roh Hamed. Berarti yang datang itu adalah Ahmad. Ismuhu Ahmad. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Nah, siapa yang memuliakan Yesus? Islam atau Kristen? Kan Islam yang memuliakan beliau. Makanya kami menyebutnya alaihi salam, atasnya damai sejahtera, atasnya keselamatan. Kami tidak mengimani Yesus itu diludahin, ditampar, ditonjok, diseret, ditelanjangin, ditombak, dikutuk, dibunuh. Itu kami tidak imani. Kami tidak imani itu, kami nggak percaya, kami menolak keras itu. Kenapa? Karena beliau ini adalah manusia mulia. Sedangkan kalau di Kristen, siapa yang diludahi? Yesus. Siapa yang ditampar? Yesus. Yang diludahin Yesus. Apakah itu memuliakan? Tidak, itu penghinaan. Sedangkan Yesus menubuatkan ketika roh Hamed datang, dia akan memuliakan aku.
Dan kemuliaan itu kepada Yesus hanya ada di Islam, abangku. Coba yang di dalam konsep, mohon maaf nih, di dalam konsepnya orang Yahudi, konsep orang Yahudi yang dikutuk itu, yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Sedangkan di Kristen yang dikutuk itu, yang digantung itu Yesus. Nah, di dalam Al-Quran, orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Di dalam pengajaran Yahudi Ulangan 21, 22, 23, orang yang disalib juga adalah orang yang dikutuk. Tidak mungkin begini, kami Bang. mau, ya silakan. Kalau dari versinya kita, itu Yesus itu datang memang sebagai pelayan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Yes, betul. Jadi dia harus datang sebagai pelayan dan dia harus datang kepada orang yang berdosa. Siapa orang berdosa? Ya kita ini sudah. Nah itu satu. Terus yang kedua, salib itu membuktikan bahwa kita tahu bahwa kita di dunia ini hanya sementara. Ikatan kita di dunia ini hanya sementara. Punya kontrak tertentu sampai usia tertentu pasti kita akan panggil. Untuk itu salib itu ada. Kalau dikatakan di dalam maaf tadi kalau bilang kutuk atau apa gitu, itu menurut saya secara pribadi itu sebenarnya lebih kepada Yesus menyelami kepada kita semua untuk melihat secara pribadi dan kita. Jadi begini Bang, saya sebenarnya masih mau lanjut, cuman hari ini saya ada pertandingan bola, jadi saya keluar sebentar dulu Bang. Iya, Makasih lagi. Thank you Bang. Makasih. Saya hormat saya pernah dengar Bang namanya Bang Zuma. Saya baru pertama kali lihat Bang Zuma. Makasih Abang, makasih. Salam dari Papua. Siap. Baik, abangku baik. Salam. Oke teman-teman sekalian. Jadi saya luruskan ya sedikit ya. Jadi itu konsep, itu doktrin, itu dogma. Kita hargai. Itu doktrin, itu dogma. Salib, Yesus itu turun ke bumi untuk orang-orang berdosa dan seterusnya. Tapi jangan disalahpahami. Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa itu bukan dengan cara dia dibunuh. Yesus datang menyelamatkan orang-orang berdosa dengan Yesus memberikan konsep. Apa konsep keselamatan? Jelas kok Matius 5, 17 sampai 48. Jelas Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 36. Kemudian dijelaskan lagi oleh dia Matius 19 nomor 16 dan seterusnya. Bagaimana Yesus memberikan hidup kekal? Bukan dengan salib. Yesus memberikan hidup kekal dengan mentaati perintah-perintah Tuhan Bapa kepada mereka Bani Israel. Ya menurutmu, kalau menurut kami kan beda. Kau baca Alkitab yang jelas semua. Itu menurut Yesus. Nah, coba kita uji abangku. Yesus mengatakan hidup kekal itu apa? Silakan. Coba Anda jawab. Bingung Yesus toh. Di mana dalilnya? Coba. Hidup kekal itu di mana? Di mana Yesus? Mengenal Allah satu-satunya. Allah yang satu-satunya yang harus dikenal itu cuma dikenal toh atau diikuti ajarannya? Ya kami lah diikutilah. Ya kalau diikuti ajaran Elohim Tuhannya Yahudi, menjadi Yahudi atau menjadi Kristen? Apa? Nggak ada Kristen. Anda saja menolaknya, apalagi kami yang berakal. Paham nggak Kristen itu pengikut Kristus yang mengikuti? Iya, saya paham. Kristen pengikut Kristus yang datang kepada Paulus yang tidak diurapi. Kristus kayak Yahudi. Iya, Mesias kalau ya. Mesias kalau orang Yahudi, orang. Sedangkan yang datang Kristus yang Anda sembah itu bukan orang. Berarti dia Kristus palsu. Dari mana kau? Asal Galatia 1 nomor 1 baca. Coba Anda baca. Suruh kita baca. Kau yang baca yang jelas kau dari A sampai Z. Paulus mengatakan bahwa
Dia diutus menjadi rasul bukan oleh manusia. Bukan manusia yang mengutus Paulus menjadi rasul, tetapi Yesus. Nomor 11, Paulus mengatakan, aku menerima Injil. Kepala besar, diam. Yesus mengatakan, Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia mengajari aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Itu belajar dari pendeta. Lol. Abdul. Abdul. Kau baca itu. Setan kau cuma asal comot ayat aja loh. Dasar orang bodoh kau. Yang bodoh itu yang tidak bisa tahu Bibelnya. Yesus manusia, makanya dia diurapi. Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Kenapa dia Kristus? Karena dia diurapi. Iya betul Kristus, tuh bang. Kristus orang yang diurapi kan, manusia yang diurapi kan? Salah itu bang. Salah. Jadi yang diurapi apa? Kodok. Kristus itu manusia yang diurapi, itu Kristus. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Apa artinya Kristus Tuhan? Manusia yang diurapi Tuhan. Di kota Daud, kalian menghilangkan makna Kristus, seakan-akan Kristus itu Tuhan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Orang berakal pasti tahu Kristus Tuhan artinya orang yang diurapi Tuhan. Kristus itu manusia yang diurapi, bukan Tuhan yang diurapi. Kalau Kristus adalah Tuhan, berarti pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Ada dua Tuhan. Kristus bukan Tuhan, manusia yang diurapi oleh Tuhan. Di mana? Di kota Daud. Itu baru betul. Nah, Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Kristus. Yang Kristus itu manusia. Kalau ada bukan manusia tapi Kristus, itu palsu. Kristus palsu namanya. Betul, betul abangku cuma betul. Ya, gimana Bang? Dari sekte mana Bang? Katolik, Protestan? Utarakan terus kebenaran biar pecah telinganya itu oten yang di bawah yang otak babi yang di bawah itu. yang sering naik menghujat itu yang seperti tadi itu yang besar kepalanya itu yang sering makan babi itu. Utarakan kebenaran. Sorry Bang, sorry. Moderator belum selesai kok diturunkan. Kenapa diturunkan moderator? Orang mau mewakili 5.000 orang yang ada di bawah dan yang ada di YouTube itu terwakilkan dengan saudara kita itu tadi, karena memang terlihat satu layar itu kepala doang dengan mulut begini. Terwakilkan. Benar nggak? Benar nggak teman-teman? Terwakilkan dengan teman kita yang barusan. Benar nggak? Masya Allah, sahabatku Ikocat Barakallahu Fik. Benar nggak? Iya benar. Yang di YouTube ya, benar nggak? Terwakilkan bukan? Satu layar api. Halo. Selamat siang. Siang, saudara Victor. Iya, Bang. Gimana nih, apa yang mau dibahas nih, Bang? Siap. Ini yang dari tadi dibahas. Yang kalian dengan sebutan Allah itu di gereja itu siapa? Yesus, Bang. Yesus kalian panggil Allah. Iya, Allah dalam Yesus. Allah dalam Yesus. Maksudnya gimana? Yesus kerasukan Allah gitu. Kan tertulis di situ. Dabling suaranya. Kan ada tertulis di situ, Bang.
tertulis bahwa aku dan Bapak adalah satu. Bapak di dalam Satu aku apa di itu? dalam Bapak. Satu, Maksudnya ya satu. satu. Maksudnya satu. Satu itu ya menjadi satu. Maksudnya satu di situ. Terus kenapa masih berdoa kalau begitu? Loh kan ada kemanusiaannya. Tadi katanya satu, Abang. Noise, abangku noise. Doubling. Mungkin HP-nya ada dua ya. Dimatikan aja satu. Enggak. Kipas kali sebentar ya, saya matikan kipas dulu. Sudah? Cek. Masih noisy enggak? Cek. Masih. Wah, ini nggak tahu aku kalau itu. Ini Apa kenapa itu? Kok ada? restricted? Mungkin karena dia nggak pakai BH ya teman-teman. Kok bisa dihapus sama TikTok? Halo. Assalamualaikum abangku Juma, sehat selalu. Waalaikumsalam. Kalau boleh biar saya di sini diam saya, nanti otennya naik yang menghujat baru saya hadapi. Bagaimana? Boleh? Abang dari mana ini? Maksudnya agamanya? Saya dari Maluku Utara, Bang. Islam. Oh, masya Allah. Subhanallah. Di kampungku itu 4 provinsi 4 pulau Islam toh, tidak ada itu kenal nama Kristen, tidak ada. Oh, iya. Karena tidak pernah dijajah sama Belanda, didirikan dengan sultan dengan agama Islam dari masuk di sana, bukan Belanda yang masuk. Sahabat Kalau Dharma Belanda Wulung, itu syukran. orang Kristen. Iya. Apa itu namanya di sana ya? Sultan ya. Sultan apa lagi namanya di sana, teman-teman? Maaf teman-teman ya, itu moderatornya menurunkan kalau saudara kita Muslim gitu. Karena kita butuh teman-teman. Bang Afida, barakallahu fiik, sehat selalu, jangan lagi sakit. Harus sembuh. Halo, Ibu Angga. Halaman dia. Jukang tunggu. Nada. Halamannya. Ini kulit biasa, senyum biasa kok mak sakit. Enggak, bukan saya, serius. Lain kulit Mana biasa. saya tahu? Kulit apa? Kulit sapi. Apa mana doh? Bang. Halo. Alamak. Oh, dia datang marah. Masya Allah, barakallah. Halo, silakan dinaikkan lagi. Sedikit lagi asar. Silakan teman-teman minta permintaan. Kita bahas materinya, materi biasa aja pun, bukan materi yang berat ini. Materinya yang biasa-biasa aja. Sultan Ternate, Sultan Tidore, ya betul, masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma, Pansko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebentar, Abang, saya dari daerah Barat. Mau bertanya sedikit, saya kurang paham awam. Saya mau menanyakan masalah setelah kita meninggal dunia itu di dalam kuburnya itu langsung ada. Mantap kali moderator gua. Salut lagi. Oke, silakan dinaikkan lagi. Kalau yang kayak gitu tanya ke Ustadz Abang. Saya seorang apologet. Silakan. Saudara Rahab. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti?
من فلسطين. فلسطين كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. أين تسكن؟ اسمها الكرم. Oh, iya, masya Allah, masya Allah. Ya, silakan saudara Ola. اللهم ارزق أخي بنزوما. Ya, syukran, Ukhti. Barakallahu fiik. Halo, saudara Ola. Ya, selamat siang. Ya, siang. Ini puasa. Mbak ini puasa kok lemas sekali. Sakit? Enggak lagi. Iya, lagi Lagi flu. Oh, iya. Silakan. Mbak Ola, ini ada tema dari Protestan ya? Iya. Katolik. Oh, oke. Silakan Mbak, mungkin bisa menjelaskan ke saya, ke kami lah khususnya umat Islam ini, yang saudara kami Kristen sebut Allah itu di gereja itu siapa sebenarnya? Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disebut Allah. Berarti dewa beliau, dewa. Yesus dewa berarti. Kalau saya pelajari kan, Ya, Theos dalam bahasa Yunani siap. berarti Allah. Dari mana konsepnya itu? Allah atau Tuhan. Saya belajar. Bukan dewa. Bukan dewa. Iya, bisa juga diartikan dewa, tapi bagi kami Theos itu adalah Allah atau Tuhan. Nah, ketika orang-orang Roma Yunani menyebut kata Theos, itu merujuk ke dewa mereka atau merujuk ke dewa ke sembahan Israel? Karena memang mereka juga ada yang menyembah berhala ya. Terkhusus pemilik kitab Perjanjian Baru ini, maksud saya Mbak, itu mereka merujuk ke Tuhannya Yahudi. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, Theos. Theos di situ. Nah, itu kan sama seperti ini Mbak, sama seperti filsafat Hine Plato kan. Artinya kalau berbicara mengenai filsafat Plotinus, berarti itu berbicara terkait dengan kepercayaan, keyakinan orang-orang Roma, orang-orang Yunani gitu. Sedangkan orang Yahudi tidak pernah memakai sembahan dengan sebutan Theos ini. Gitu. Theos adalah terjemahan Yunani untuk Allah Israel ya, YHWH dalam perjanjian lama. Memang bisa. Jadi Allah itu adalah Allahnya Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya, itu kalau di Allah Yahudi. Israel yang esa. Maksud saya gini, apakah bisa Yod-Heh-Vav itu diterjemahkan Theos? Iya, karena ini kan, karena saya belajar di sini siapa yang dimaksud dengan Theos. Nah, Theos adalah terjemahan bahasa Yunani untuk Allah Israel, YHWH. Dalam perjanjian lama versi Yunani ini kan, jadi Allahnya Abraham, Allahnya Musa atau Allah Ishak, Allah Israel, Allah Yakub. Iya. Dalam iman Kristen kami, Theos biasanya merujuk kepada Allah Bapa. Tetapi di dalam Yohanes 20 ayat 28 ada berapa ya, misalnya dalam Yohanes 1 juga ayat 1, dia juga dipakai untuk Yesus dalam penyebutan Allah. Seperti kami ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tritunggal. Berarti maksudnya Tiga Dewa dalam Bapa, Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Roh. Bukan. Nah, ini Theos itu juga pengertiannya ya bisa dewa, tapi bisa Tuhan atau Allah. Saya iya, belajar. itu kalau berasal dari media Yahudi, masalahnya dari Kristen. Seorang apologet yang menyatakan bahwa Kristen itu juga Theos. Enggak, masalahnya agama Kristen itu kan polanya di Roma Yunani markasnya, bukan di Yahudi sana. Ya, Orang tidak bilang Yahudi. Saya bilang ini kan kata Theos ini diterjemahkan dalam bahasa asli Yunani atau Israel. Orang Yahudi
apakah orang Yahudi boleh menyebut Hashem mereka dengan sebutan Theos? Saya tidak belajar dengan Yahudi, saya belajar Alkitab firman Tuhan. Jadi Allahnya. Jadi jangan bawa-bawa Yahudi di Dinda, sini. Masya Allah. Temanya Abang siapa Theos? Nah, saya sebut di sini, dialah Allah. Siapa Theos U? Ini kan temanya aneh. Siapa Theos U sebut Allah? Maksudnya apa? Terima kasih Dinda Jibril. Abang ketik di sini. Jadi saya yang saya katakan, siapa Theos yang disebut Allah oleh orang Kristen? Nah, terus? Nah, kalau Anda mengatakan Theos yang Anda sebut Allah, Theos itu kan artinya Allah. Kenapa siapa Theos sebut Allah? Siapa Allah disebut Allah? Ya, itu temanya Abang. Iya, maksudnya Allah itu apa? Allah dalam Kristen itu apa ya itu Allah? Kok kenapa identitas Theos ini kenapa disembunyikan? Kenapa nggak disebut Theos aja atau dewa? Kami tidak menyembunyikan karena kami kan Indonesia. Jadi kami pakai bahasa Indonesia. Jadi Theos adalah Allah bukan bahasa Indonesia. Yunani Allah itu yang artinya Allahnya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bahkan Allah juga Musa. itu terjemahan Indonesia yang Anda punya, maksudnya orang Kristen. Makanya karena saya orang Indonesia, saya pakai terjemahan bahasa Indonesia. Masa saya mau pakai bahasa Yunani? Sekarang kalau Theos di Indonesia kan apa? Gimana? Ya Allah. Mana ada? Abang sendiri yang berkata mana ada, ya ada di dalam Alkitab kami. Theos itu artinya Tuhan. Iya, Theos itu artinya Allah. Tuhan. Loh, kenapa abang maksanya di dalam konteks ini? Iya, karena bahasa Indonesia katanya. Allah. Katanya bahasa Indonesia. Bahasa Yunani yang kenapa lari ke bahasa Israel Arab? yang saya sudah terputar-putar di sini, Bang. Iya, saudariku. Saya sudah jawab. Theos Anda itu menerjemah artinya Allah. Oh, itu salah. Iya, abang yang salah, bukan kami. Kenapa mau salah-salahkan kami, Bang? Allah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Indonesia. Nenek yang keberapa yang ngajarin ibu itu? Kenapa? Nenek yang keberapa yang ngajarin ibu mengatakan bahwa Allah itu bahasa Indonesia? Alkitab yang mengajarkan. Ya, berarti Alkitab Anda menipu. Oh, jangan bilang begitu. Ya, itu faktanya. Sekarang Anda mengatakan bahwa Allah itu bahasa Indonesia, itu menipu. Tadi abang sudah bilang siapa itu Theos, dan saya sudah menjawab Theos itu adalah Theos Allah. Kenapa itu abang menipu. mau giring saya di pengertian abang dalam kitab abang? Enggak, tadi Anda menggunakan, ibu ini menggunakan tipuan yang luar biasa. Anda mengatakan Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ternyata Anda membawa ke bahasa Arab. Memang asal katanya ya, saya ambil juga di sini ya, saya harus belajar. Asal katanya dalam bahasa Arab memang Tuhan. Ya, bahasa Arab. Ilah. Atau ilah. Saya tidak bisa bahasa. Saya tidak bisa tulis bahasa Arab, saya tidak bisa baca. Cuma terjemahan, diam dulu Bang. Cuman terjemahannya saya baca dalam bahasa Arab, saya tidak bisa baca tapi pengertiannya aja ya. Jadi di pengertian dalam bahasa Arab. Coba. A-L-L-A-H itu apa? Ilah. Jadi ilah saya baca di sini. Ilah. Sang Ilah, Tuhan. bukan Allah. Sang Tuhan. Ilah. Allah. Itu ilah. Itu ilah. Disingkat menjadi Allah. Ini loh. Saya baca di sini. Abang jangan bikin arti dari Allah Arab itu. Abang jangan plesetin. Saya sudah Ya, Anda yang memplesetkan. Kenapa nggak menggunakan bahasa Indonesia aja? Kenapa? Malu. Loh, tadi kan abang bilang kata Allah itu berasal dari mana? Nah, saya buka juga di sini biar saya tahu. Ya, Asal katanya dalam bahasa Arab dikatakan Tuhan, ilah. Atau sang ilah? Tuhan. Ilah beda. Dalam kurung Ilah beda. Allah. Bukan Allah. Al-ilah itu maksud Anda. Al-ilah. Oh iya, ini tulis. Al-ilah. Terus kenapa abang bacanya itu maksud gimana? Anda al-ilah. Al-ilah dengan Allah itu beda, Cak Ayu. Iya, artinya. Jangan nipu dong, jangan nipu. Bang. Jangan nipu kami ya. Ini Bang, buka dulu maskernya biar saya juga lihat dengan jelas. Mulai emosi pengikut penyembah Yesus. Buka dulu maskernya Bang, biar saya mulai tenang, Bang. penyembah makhluk kuburan emosi. Yang Anda maksud itu al-ilah.
Kenapa? Nah, Al-ilah itu apa? Kenapa Anda sebut baca Allah? Tadi kan abang nanya. Allah itu berasal dari kata mana? Dari mana? Arab. Allah itu tidak punya asal kata. Saya buka. Kata Allah berasal dari bahasa Arab. Saya buka. Abang Allah juga kan itu tidak punya akar kata. Abang itu nggak mau. Allah itu bahasa Arab. Kalau Abang itu Anda nggak bisa ingin diskusi. menerjemahkan al-ilah Jadi, itu adalah kalau abang sembahan-sembahan, bertanya, itu saya al-ilah menjawab, Bang. atau sang sembahan. Jangan ngoceh terus. Beda dengan Allah, dengan al-ilah, tuyul. Kau malu karena kau penyembah dewa. Saya tidak malu, Bang. Abang yang malu karena abang tidak buka maskernya biar saya lihat jelas. Abang itu siapa. Paulus juga nggak ketahuan siapa orangnya, bahkan orang tuanya nggak tahu Paulus, tapi kalian ikuti dogmanya, doktrinnya. Pengikut saya tahu kok Bang Suma, tinggal buka di Netflix filmnya Doti, muncul kok mukanya di situ Bang Suma. Ya Paulus pendiri agamamu mana? Mau nipu dia, al-ilah, sang Tuhan. Ternyata nama Allah di dalam gereja itu dari bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Inilah kalau agama beragama tapi tidak ada ilmu, hanya doktrin, dogma ya kayak gitu jadinya. Buka aib sendiri, ternyata Allah itu aku buka di sini Bang. Itu berasal dari bahasa Arab, al-ilah, sang Tuhan. Kenapa enggak tulis saja sang Tuhan? Kenapa harus Allah? Halo. Assalamualaikum. Iya. Bang Zuma. Salam. Iya. Dari sekte mana Bang? Saya Muslim. Bang. Oh Muslim. Iya. Silakan saudaraku, silakan. Friend. Enggak. Gini Bang. Saya minta berfoto sama Bang boleh? Silakan. Moderator. Ahlan wa sahlan, ukhti. أهلا بك يا أخي. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Beliau sedang mendoakan kita. Di sini sudah mau asar teman-teman. Silakan naikkan silakan yang mau bantu adik kita ini silakan. Sambil menaikkan yang non Muslim. Nggak apa-apa kok dia di sini ya. Beliau dari Palestina katanya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceramahnya Bang Juma ini menyentuh hati saya. Kenapa ya Bang Juma ya? Saya fans berat Bang Juma ini. Masya Allah, terima kasih ya Bang. Saya siang malam liatin Bang Juma terus ini. Masya Allah. Siap, makasih ya Bang, makasih. Salam kenal ya, saya dari Muslim Bang Juma. Dari Mesir? Iya, Muslim. Oh, Muslim. Iya, Masya Allah. Afan ukhti, ana lamahirun fi lugatil Arabiyah. Oke. Ya. Oke. Nanti kalau saya bisa bahasa Arab, jadi sombong saya nanti. Saya yang paling pintar di antara semua orang. Nah, yang satu dari Palestina, yang satunya dari mana? Abangku turun. Halo Ibu. Dari mana Ibu? Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Selamat berpuasa Bang Zuma. Iya. Makasih. Mau ngapain lah, ibu ini mau jualan kipas angin kali. Halo Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Aduh lama tidak kabar ini. Masya Allah. Di kantor atau di mana? Lagi di rumah. Siapa yang makasih banyak moderator ini. Makasih. Keren moderator juga ini. Cuma tadi takut-takut ini. Kalau naik pas bilang Islam pasti turun ini.
Dinda Jibril itu beliau. Oh, iya, siap Gurunda. Siap ya Gurunda ya. Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Makasih banyak ini dikasih kesempatan moderatornya untuk saya ngobrol sama Bang Juma. Lupa nanti ada waktu saya WA Bang Juma atau telepon-teleponan lah. Siap. Ini tidak operasi ketupat nih Bang? Saya enggak masuk. Saya baru pindah di di Polsek baru 1 minggu juga. 1 bulan ini. 1 bulan. Oh, siap. Masya Allah. Masa sering dengan ini Bang Ardi. Biasa beliau kalau komal saya naik aja. Tapi sana paling matau di bawah. Minta turun di bawah terus saja. Matau bantu. Yang penting Gurunda sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Gurunda saya di bawah aja. Mantau saja Gurunda. Siap abangku, siap. Salam hormat selalu. Masya Allah. Ukhti. Naam. Anti marid? La? Marid. Kaslan. لا يا أخي أنا شكرا أريد حق الطعام. Syukran, alhamdulillah, masya Allah. Oke teman-teman, nanti kalau ada sahabat Oten, anak kita ini direhatkan, istirahatkan aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahabat adinda para apologet Islam yang ada di bawah, mohon naik sejenak dong. Saya mau ibadah asar. Ada nggak nih? Yang Muslim naik dulu dong. Apologet Islam. Allahu Akbar, Masya Allah. Apa pula ini si Nabi minta PK ini? Nabi 28. Udah keok pun kemarin. Masya Allah. Ada Ukti Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diam. Tunggu, saya pasang songkat dulu ya. Tar. Siap. Mau apa Ustadz? Anda mau sholat atau mau gimana? Iya, asar kita sini. Mau asar ya, silakan asar dulu. Karena ada moderator di bawah kan. Iya, saya pasang songkat dulu ya, moderator di bawah ya. Bang Arif, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah saya tidak open cam, Ustaz? Iya. Gak apa-apa. Iya, saya tidak usah open cam ya. Ustadz Arif, ini Bang Zuma. Jangan lupa ingatan, Ukti. Yang Ustadz ini Bang Arif. Kedua-duanya Ustadz bagi saya ya. Silakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Kita ibadah dulu, bentar ya. Silakan Bang Arif. Ya, Bang Arif silakan Bang. Ya, siap. Teman-teman, ada masih sekitar 4,6K ya teman-teman ya. Sambil lalu bantu tap layar teman-teman. Yang belum posting ulang. Teman-teman Kristen yang mau naik silakan. Kalau mau diskusi silakan. Gurunda semua masih beribadah untuk melaksanakan 4 rakaat di sholat asar. Silakan. Ya, saya pun juga mau sholat asar, tapi setelah Ustaz Suma ya, setelah hadir Ustaz Suma saya turun ya untuk sholat juga. Ya silakan kita lanjut. Gantian Ukti Putri Sulawesi. Oke, siap. Lanjut. Lanjut Ustaz Arif. Iya, masih ini anoten dulu ya. Oh ya siap. Siapa ini? Kayaknya banyak banget yang minta permintaan, cuman kayaknya Islam semua ini. Coba saya naikkan dulu satu. Ketua.
Iya, ini Sagittarius Muslim apa Kristen, Bang Sagittarius? Kristen. Oh Kristen, iya. Ketua Muslim apa Kristen? Muslim. Muslim. Oke, Bang Sagittarius mau berdiskusi ya, Bang ya. Kita ada tema di sini, siapa Theos untuk sebut Allah, apa maksudnya ini, Bang Arif? Bang Arif monitor. Iya. Maksud tema ini siapa Theos untuk sebutan Allah ya? Iya, karena pateosmo itu disebut dengan Allah gitu. Oke, siap. Mungkin. Silakan ditanggapi Bang Sagittarius. Nyimak juga. Ya. Silakan Bang Sagittarius ditanggapi. Maksudnya apakah yang disebut Allah itu apakah juga di dalam Al-Quran itu atau bagaimana kan? Bukan. Kalau di dalam Al-Quran kami dalam bukan Al-Quran, nggak ada Theos, hubungannya ya. dengan Al-Quran. Siapa Baik, lanjut, Pak Ustadz. Theosmo yang disebut dengan Allah itu nggak ada maksudnya hubungan kan, itu. maksudnya saya karena sering kan orang Islam ngomong, kita orang Kristen itu kan nyuri kata Allah, makanya saya pengen tanya saja begitu. Iya, pakai data, coba pakai data. Siapa yang kau sebut Allah itu? Maksudnya begini Bang, maksudnya saya pengen tanya, karena kan kalian orang Islam kan sering mengatakan orang Kristen itu kan menyuri kata Allah itu dari Al-Quran. Jadi saya ingin bertanya, maksudnya kata Allah sesuai dengan tema ini apakah sama juga dengan di Al-Quran? Tema ini apa sama dengan yang di Al-Quran? Yang nggak sama lah, karena Allah kami itu double L kalau diterjemahkan, diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Ini kan Allah itu. Jadi kalau Allah di dalam Al-Quran itu adalah proper Di name. dalam Alkitab kan juga tidak ada kata, tidak ada double, tidak ada L-nya satu, L-nya dua, double Allah. Loh Tapi iya, ini kan yang Allah. dimaksud ini Allah, satu L di situ, satu L. Iya, tapi kan tidak ada di dalam Alkitab kan tidak ada tulis kata Allah begitu. Berarti temanya Iya, kalau yang di salah. Alkitab begitu. Indonesia DLAI nggak ada memang, tapi kalau di original ada, di original Tekmur itu ada. Jadi original tekstis kan itu Theos, so, bukan. Jadi maksudnya bagaimana? Itu Theos itu, iya, Theos itu apa artinya kalau di dalam bahasa Yunaninya? Dewa. Tepuk tangan dulu, Mbak Putri Sulawesi. Sudah diakui bahwa Theosnya umat Kristen. Jadi Theos itu adalah dewa ya, Anda mengakui sendiri. Saya sangsukan dulu. Lanjut dulu, Mbak. Iya. Oke, Anda sudah menjawab ya kalau Bahasa Theos aslinya, itu kan adalah bahasa dewa. aslinya. Tapi kan kita kan bukan orang Yunani. Iya. Dengar. Ketika kita Tunggu, beriman Bang. ya, kita merujuk Tunggu. kepada kitab suci kita. Ya, ketika kita mempercayai Iya, satu keyakinan saya itu merujuk paham. kepada kitab suci kita. Oke? Saya paham sama kalian. Maksudnya saya paham karena kan kalian orang Islam kan berpatokan pada Al-Quran. Tentu saja. Mengatakan kita begini, yang mengatakan kalau Al-Quran itu tidak bisa dirubah, iya kan? Tentu Jadi, saja di dalam Al-Quran artian kami begini, telah Kang. jelas Dalam artian begini. dikatakan Dalam ya artian nama begini, Allah Kang. Tuhan kami. Sabar. Dalam artian begini. Berarti Allah yang kalian percaya itu cuma bisa satu bahasa, iya kan? Tidak bisa berbahasa lain. Anda jangan lari ke bahasa dulu. Memang Kita lagi begitu. membahas tentang nama. Dengar, Iya, nama memang, Tuhan kami di karena- dalam Al-Quran karena itu begini, jelas ya. karena begini, Bu. Innani Karena begini. innallaha. Jadi Iya, Tuhan saya kami paham itu telah apa mengatakan itu. dirinya bernama Allah ya. Nah, Berarti- ketika Anda ingin menyamakan Theos itu menjadi Allah, Bukan coba menyamakan. sebutkan di dalam Tidak ada Biblemu menyamakan, di mana karena datanya kan tertulis Allah di Tidak- situ di tidak dalam ada menyamakan, Biblemu. Bu. Tidak ada menyamakan, cuma Tidak kalian ada menyamakan ya. orang Oke, baik. Kalian orang Islam itu sini mengatakan kami ini mencuri kata Allah. Iya betul. Makanya saya ingin bertanya. Karena Ya datanya adalah ketika Anda menyebut Theos itu adalah Allah, maka Anda mencuri. Tidak. Kata Allah ini kan kita orang Kristen sudah pakai duluan. Orang Kristen Di Arab mana? kita pakai. Ntar dulu. Sebelum Al-Quran turun, orang Kristen mana yang pakai nama Allah ini? Udah Ayo. ada. Orang Siapa? Kristen Ada aja Arab kau. sana. Orang Kristen di Arab sana pakai kata Allah. Di mana? Di mana? Tunjuk data. Tunjuk data. Nggak boleh asumsi di sini. Di Arab sana. Jadi kan adopsi kata Allah. Kenapa kau lari ke Arab? Sumber agamamu, asal agamamu itu dari Yunani. Jangan lari ke Arab. Kamu kan orang Kristen juga kan
karena bahasa Indonesia ini kan sumber katanya. Baik Ustadz Arif, lanjut. Ada dari kata Arab. Begitu tidak? Itu jelas. Coba pakai data kalau nama Allah itu Tuhan umat Islam. Jadi itu begini, sudah Bang. dipakai oleh orang-orang Kristen sebelum Islam lahir, yuk. Sebelum Islam Silakan ada. pakai data. Dengar Bang. Sebelum Ya, Islam pakai ada. data. Sebelum Islam, agama Islam itu ada di tahun 700-an, agama Kristen sudah ada. Dan kata Allah itu sudah dipakai. Sekarang kau tunjukkan siapa yang pakai nama Allah ini sebelum Al-Quran turun. Kau tunjukkan dulu datanya siapa. Tunjuk data dulu. Nggak boleh kau sembarangan bernarasi. Tuhan kalian kan Allah. Anda tadi sudah mengiyakan bahwa Theos dalam bahasa Yunaninya itu adalah dewa yang kemudian dibungkus dengan kalimat Allah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan gitu kan. Betul? Ayo, ngaku. Kalau Tuhanmu itu adalah Theos, adalah dewa. Sagittarius, dibuka mionya. Sagittarius. Malik gak ngaku lagi. Anda sudah mengakui bahwa Tuhanmu itu adalah Theos atau dewa, ya kan? Tadi. Iya Bang, tapi kan begini, kita ini orang Indonesia yang harus abang tahu. Dan kata dewa itu kan orang diserapkan ke kata Ilahi menjadi Allah, begitu. Jadi kita mengikuti apa yang tertulis. Jadi jangan abang bilang nama Theos juga. Pak Putri, lanjut dulu. Saya masih ini. Oke, siap. Absen pulang dulu ya. Pinjam. Oke, siap. Dengar Sagittarius ya, Anda membawa bahasa Indonesia ya. Dengarkan, bahasa Indonesia itu mengambil nama Allah itu dari Al-Qur'an ya, karena sesembahan umat Islam itu adalah Allah, maka kami pakai Allah. Lalu Kristen hadir di Indonesia ya, yang tadinya bernama Theos lalu mengartikannya menjadi Allah. Ini nggak nyambung. Narasi-narasi begini yang salah. Siapa yang Ilahi? Siapa yang salah? Ini kenyataan fakta ya, dari Yunani itu bernama Theos, tiba-tiba datang di Indonesia kau menjadi bahasa Arab. Tuh kan? Agamamu itu dari Yunani berbahasa Theos. Kenapa tiba-tiba di Indonesia jadi bahasa Arab menjadi Allah? Ini pertanyaan saudara. Jangan membodohi kita di Indonesia ya, kita ini orang-orang berakal loh. Tuhan itu disampaikan oleh Yesus itu, Tuhan itu satu-satunya adalah Allah. Kenapa menjadi tiga? Mikir nggak loh? Ya buat teman-teman Kristen semuanya di bawah ya, dengerin. Ya, Tuhan itu kata Yesus satu-satunya adalah Allah dan mengatakan dirinya itu diutus oleh Bapa. Lalu kenapa dia menjadi tiga? Ada pula di dalam diri Yesus. Puasa Bunda tenang. Oh iya. Aduh, Bang Jibril untung mengingatkanku ya. Kenapa diturunkan? Aduh, ini bahaya nih. Diturunkan atau kabur? Umpan balik monitor. Selamat sore, Muslim apa Kristen? Umpan balik monitor. Turunkanlah moderator. Capek kita ngomong. Balik, selamat sore, umpan balik. Ya, Umpan sore, balik. Pak. Ya, sore. Agamanya apa? Makanya jangan lama, moderator kami itu lebih cepat dari Roh Kudusmu. Ya silakan naikkan lagi satu. Mau dibilang kaum domba bukan Bani Israel ya. Kita ngomong apa ya jadinya? Gimana ini Bang Arif? Kita mau bilang domba juga, mereka bukan orang Yahudi. Gimana? CRT, selamat sore. Lanjut Bang. CRT, selamat sore, CRT. CRT, selamat sore. Turunkan. Waduh, ini yang naik malah tambah ini kurang akal ini Putri. Aduh, kok dinaikkan moderator? Waduh, parah. Waduh, turunkan yang ini moderator. Waduh, ini nggak perlu naik yang kayak gini. Turunkan aja. Itu yang dibilang Lanjut.
Anda itu fokus pula ke suaraku kayak Mikana pula. Aduh, gimana sih kalian ini? Naikkan noten, Bang. Request peer, mampus. Orang kesurupan. Iya, kesurupan itu aneh. Lain yang ditanyakan, lain dijawab pula. Aduh, Sagittarius monitor mute dulu. M David, selamat sore. M David, selamat sore. Mama. Lama-lama beleng-beleng semua hotel di bawah. Suaraku kayak Mikana, tapi bukan Mikana ya. Nggak usah bawa-bawa Mikana di sini. Senit, selamat sore. Senit, selamat sore. Sorry Bunda, saya Muslim. Oh, Muslim. Bella, selamat sore. Ya, turun di bawah dulu Bang ya. Kalau tidak, kami suruh Anda bernarasi. Hei Bella, selamat sore. Bella, monitor. Moderator 1-2 kali nggak ngomong sudah turunin. Bella, monitor, Bella, selamat sore, Bella. Sore pula, aku bukan Mikana ya. Yoi bro, selamat sore. Ya, sore. Oke, begitu dong, kerja. Anda Muslim apa Kristen? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ini Muslim, ini Kristen tapi beleng-beleng ini nggak bisa diskusi. Turunin moderator kalau dia beleng-beleng. Aku Katolik. Sekarang Katolik baik itu kalau Katolik. Oh iya nggak apa-apa, pertahankan moderator. Oke, yang lain naikkan lagi. Sampai Ustadz Suma selesai beribadah ya. Saya turun sholat juga. Oke, silakan naik teman-teman Kristen. Di sini sifatnya edukasi ya teman-teman. Walaupun kami bertanya di sini, tapi sifatnya adalah edukasi. Siapa Theos untuk sebutan Allah? Ngadi-ngadiin terus tuh. Oke, TY, selamat sore. Ini anak. TY, Muslim apa Kristen? Kenapa pula ada Mikana di sini ya Allah? TY, selamat sore. Iya sore, saya Kristen. Suaranya tolong diperbesar Bang. Mbak Putri dibilang karena nyamar, astagfirullahaladzim. Lagi puasa nggak boleh nyamar-nyamar. Mikana sudah trending Mikana di sini. Ya janganlah bawa Mikana di sini ya. Ini sebut-sebut lah Bunda Putri Sulawesi, bukan Mikana. Putri Sulawesi yang ada, kenapa Mikana yang terkenal? Aneh kalian ini ya. Ya suruh on cam janganlah. Masa belum tahu dengan Putri Sulawesi? Beliau juga salah satu pembuka komal kan? Sering buka komal kan? Iyalah. Setiap hari aku buka komal, masih aja kalian mempertanyakan Mikana pula. Selamat sore Tye. Ya, selamat sore Tye. Ada yang mau disampaikan Tye? Mau diskusi? Iya. Siapa Theos? Besarin suaranya dulu Bang. Halo. Udah gede? Udah? Oke, siap. Iya. Anda siap berdiskusi Bang? Iya, siap. Oke, kita ada tema siapa Theos untuk sebutan Allah. Iya, Theos itu bahasa Yunani ya. Betul. Yang artinya dewa, yang artinya Allah, yang artinya Tuhan. Kalau ditranslate ke bahasa ada yang aneh. Ditranslate ke bahasa Indonesia menjadi Allah di mana? Coba tunjukkan datanya di mana ada Theos yang kemudian ditranslate diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah. Lanjut Bang Arif, di sini lagi asannya. Saya mute dulu. Di mana? Iya, googling aja. Nah, pakai data lah, pakai data. Theos kalau ke bahasa Inggris, Theos kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris apa? God. Ya, God kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Tuhan. Kalau bahasa Arab, kalau
bahasa Arab Allah. Waduh, kok ke bahasa Arab? Anda orang Arab apa orang Indonesia? Indonesia. Kalau ke bahasa Arab bukan Allah, bukan Allah. Allah itu proper name. Allah itu nama Tuhan. Jadi kalau di bahasa Arab itu adalah ilah, bukan Allah. Sesembahannya, sesembahan umat muslim. Namanya Allah ya. Allah, iya Allah. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ALLAH juga disebut dengan Allah. Terus? Iya, sekarang Theos kan ke Bang TY barusan mengaku bahwa Theos itu adalah artinya adalah dewa kan? Berarti betul dong kalau Tuhannya Bang TY ini adalah dewa, betul? Dewa itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, teman-teman Kristen yang ada di bawah. Ya, ini ada kesaksian dari TY bahwa Tuhannya TY kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah dewa, bukan Allah ya. Dulu. Sekarang saya mau tanya, apa arti dewa? Ya, dewa. Iya, dia ada artinya dewa kan? Iya, dewa. Menurut orang-orang agama pagan, dewa itu apa? Persamaan kata dewa itu apa? Persamaan kata dewa? Ya. Ya, sesembahannya orang-orang pagan Yunani. Dewa. Artinya apa? Persamaannya adalah Tuhan. Bahasa Inggrisnya God. Bahasa Inggrisnya God. Ya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan, gitu kan? Iya. Tidak ada hubungannya dengan Allah. Itu artinya itu dewa. Iya, berarti Anda mengakui bahwa Tuhanmu itu adalah dewa. Mengakui enggak? Itu dewa bagi bahasa Yunani. Iya. Kitabmu itu kan kitabmu itu original teksnya berbahasa apa? Nah, kalian dewanya siapa? Allah. Nama dewa kalian kan Allah. Nama dewa orang Kristen kan Theos. Dewanya orang Islam siapa namanya? Orang Islam tidak punya dewa, yang ada ilah sesembahan. Persamaan dengan kata dewa itu apa? Iya, jadi Theos itu adalah original text yang berbahasa Yunani dari kitab Bible kan. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi God. Dalam God kemudian jadi Tuhan. Ya kan? Terus kemudian Tuhannya TY siapa? Tuhannya TY siapa? Yuk, jawab. Nah, Tuhan saya adalah Yesus Kristus. Bukan Allah kan? Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus itu manusia apa bukan? Bagi bagi kekristenan itu sesembahan. Dan kata sesembahan. Di mana? Coba referensinya di mana? Bahwa Allah itu googling aja. Iya. Saya udah googling semua itu. Iya, makanya pakai data. Anda bisa open cam, coba pakai data. Datanya di googling. Iya, pakai data, coba pakai data. Coba kalau memang Tuhannya orang Kristen itu Allah, itu ya. Kalau memang Tuhannya orang Kristen itu adalah Allah, tunjukkan kalau orang Kristen Amerika atau orang Kristen di luar Indonesia menyebut bahwa Tuhannya itu adalah Allah. Coba tunjukkan di mana. Enggak, saya sudah bilang Allah itu adalah sesembahan. Nah, itu malah kuculuknya kau itu orang-orang Kristen ya seperti itu. Bukan kuculuk. Itu yang kemudian menyesatkan itu. Sebab Anda menyatakan nama Tuhan Anda Allah. Beda dengan Kristen. Beda. Iya, kata Allah itu kau dapat dari mana? Kata Allah itu kau dapat dari mana? Itu adalah nama sesembahan Tuhan umat Islam. Di dalam Al-Quran jelas disebutkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Jadi Allah itu nama. Kemudian innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Itu kalau di dalam Islam sudah jelas bahwa Allah itu adalah sesembahannya umat Islam.
Sekarang tunjukkan kalau Allah itu juga digunakan oleh orang-orang Kristen di Indonesia. Aja. Waduh, Apakah ini kata nggak pakai Allah sudah data ini. dipakai oleh orang Kristen sebelum Makanya ada? pakai data, Di pakai googling data. itu dikatakan Makanya, ya. oi Kristen Indonesia, oi Anda itu penyesat. Anda itu penyesat. Kristen Amerika, Eropa itu tidak pernah memakai kalimat Allah karena bagi mereka Allah itu adalah nama sesembahan bagi umat Islam. Jadi kalau misalnya kalimat Allah itu dipakai oleh Kristen di Indonesia, Kristen Indonesia itu adalah Kristen penyesat. Nih, saya kasih tahu ya. Bagi Anda, nama Tuhan Anda Allah atau Allah. Kalau bagi kami Allah itu sesembahan. Jadi berbeda, saudara. Jangan disamakan. Iya, makanya saya minta data dari Anda. Di mana? Datanya itu Iya, kenapa saja. Anda memakai kata Allah yang merupakan notabene itu adalah sembahannya dari umat Islam, Tuhannya umat Islam. Kenapa kau kemudian tempel-tempel ke dalam Bible Anda dan kemudian dijadikan dirubah menjadi generic name? Ayo, di mana? Tunjukkan. Jangan googling, tunjukkan. Googling itu adalah yang tertulis dengan sesuai dengan apa? Sekarang kan zaman internet bisa dilihat. Iya, makanya Anda kasih referensi, cari datanya di mana orang-orang Kristen Tuhannya itu adalah Allah. Kristen Arab seperti Ghassanite dan Kristen Himyari. Oke, baik. Di Saya semenanjung tanya Arab. lagi. Tunggu dulu. Saya tanya dirimu, jika Tuhanmu itu semenanjung Arab saya dan tanya, apakah kau menuhankan Allah? Siapa Tuhanmu sekarang? Saya tanya. Tuhan saya Bapa di sorga. Bapak siapa namanya itu? Bapak di sorga. Siapa namanya Bapak itu? Namanya Bapak di sorga. Iya, Bapak siapa? Jangan sampai itu Bapak saya lagi kau sembah. Tidak mungkin. Iya, makanya saya tanya siapa nama Bapak kau? Siapa namanya? Kamu menuhankan Allah apa menuhankan Yesus kau ini? Siapa nama Bapak itu yang kau sembah siapa? Allah Bapa itu Yahweh, yang kalau orang Yahudi sebut. Di mana datanya Allah Bapa itu adalah Yahweh? Buka aja di Alkitab Perjanjian Lama. Kau sendiri yang buka, kenapa pula kau suruh aku? Kau buka, ayo baca datanya di mana? Ya. Buka di Perjanjian. Tuhannya bernama terus tiba-tiba jadi Allah. Gimana ceritanya kau ini? Sekarang saya tanyakan, jika Tuhanmu adalah Allah, apakah kau sembah Allah? Siapa yang kau sembah? Sesembahan itu Allah. Siapa Tuhan menurutmu? Yesus atau Allah? Siapa Tuhan menurutmu? Siapa Tuhan di sini? Allah atau Yesus? Apa sih ngomong apa sih ini? Itu Tuhan kami YHWH itu Bapa. Siapa Tuhanmu? Kenapa kau tiba-tiba jadi Yahudi? Yang paling dengan Tuhannya adalah orang Tuhanmu siapa Kristen. sebenarnya? Allah Tuhanmu, Yesus, apa Yehova? YHWH. Aduh, sulit banget nyebutnya, ya Allah. Siapa nama Tuhanmu? Kenapa banyak kali? Bapak namanya. Siapa Bapak itu namanya? Bapak itu punya nama. Kalau cuma Bapak saja, nanti kau tuhankan Bapak saya. Kota bentengku. Bapak adalah gunung batuku. Banyak. Waduh, Bapak gunung batu. Jadi Tuhanmu gunung batu gitu? Siapa yang bisa menyerang Tuhan gunung batu itu? Adakah orang yang bisa menyerang gunung batu? Apakah Tuhanmu gunung batu, saudara Teye? Tempat perlindunganku. Nah, itu namanya peribahasa. Mulai beleng-beleng ini nih. Ini jemaat dari mana ini? Lepas ya. Agama baru kemarin soal-soal. Tuhanmu sebenarnya sesembahanmu itu siapa? Kau menuhankan Yesus apa menuhankan Allah atau menuhankan YHWH? Aduh ya Allah, siapa lagi namanya itu? Aneh-aneh nih Kristen. Yang dipertanyakan Yesus siapa, lari ke Allah. Allah di mana pula kau dapat Allah itu? Aneh banget. Naikkan lagi yang Kristen, jangan yang longor-longor, yang cerdas-cerdas lah. Oh, Bapak pula yang dia sembah. Bapak siapa? Enggak jelas. Waalaikumsalam, mengucap salam. Mana naik sini Kristen? Kita tanya-tanya siapa sebenarnya Tuhanmu, Allah apa Yesus? Kenapa banyak kali Tuhanmu kau? Ya, ini akal yang berbicara ya Kristen. Kalian tidak bisa membodoh-bodohi kami ya.
Nggak bisa. Kalian selalu mengatakan, ngapain sih kalian itu selalu membahas agama kami? Kalian longor. Agama kalian itu ya, agama syiar. Kalian menjual agama di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, tentulah kami bertanya. Kami harus ikut campur. Ya, agama kalian dari Yunani bernama Theos, tiba-tiba datang di Indonesia berbahasa Arab jadi Allah. Red. Ayo, naik tunjukkan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Di mana datanya? Yesus sendiri nggak pernah ngaku. Urus agamamu putri, aku uruslah agamaku. Kau ambil Tuhanku, aku uruslah kau. Kau pikir kau mengambil Tuhanku, aku diam aja begitu, pret? Kau salah, saudara. Kami akan urus sampai ke akar-akarnya ya. Kalian dapatkan nama Allah itu dari mana? Allah yang kau sebut, tapi Yesus yang kau sembah, pret. Aduh, naikkan lagi moderator. Request. Ya, request Kristen, request. Cerdas nggak kalian? Hadapi aku yuk. Ini akal yang berbicara, ya. Theos nama Tuhanmu, tapi kau menjadikan jadi Allah. Di mana adalah mengatakan mempunyai anak? Baik di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran tidak ada Allah itu beranak. Kau larikan pula ke Bapak. Ditanya siapa nama Bapak itu, nggak tahu. Bapak saya pula kau Tuhan kan? Yang mau itu framing kami tidak ada mengakui seperti itu. Ini kan Islam sendiri yang mengakui. Kamu tidak ada bacaan yang gini. Kamu tidak ada, kamu percayai Alkitab, kamu tidak berhak menyatakan itu. Saya karena kamu pengakuanmu bahwa sumber di dunia ini adalah Allah SWT, ya saya mengambil itu karena kamu mengiyakan berdasarkan ajaranmu. Artinya begini Bang pencari ilmu, sebelum datang abad ke-7 bahwa Allah yang dipelajari manusia adalah tidak ada sumber kesesatan. Tiba-tiba datang Nabi Arab memperkenalkan Allah yang sumber kesesatan. Nah, berarti bisa saya bilang begitu. Saya bukan memframing loh. Ini berdasarkan dari iman yang kamu tampilkan, ya, itu yang framing, kamu narasikan. itu framing. Nah, ya itu kamu tadi membilangkan. Kamu yang bilang yang bahwa benar Allah itu juga nabi. sumber kesesatan. Dengerin. Yang benar itu para nabi itu nggak ada yang membawa kesesatan. Yang membawa kesesatan itu iblis dia. Ya emang Allah yang utus, Allah yang menciptakan. Cuman tapi bersumber cuman iblis, itu tetapi sumbernya Allah SWT, artinya dia patuh pada SWT. Iya, Allah yang ciptakan. Artinya muridnya Allah yang SWT juga itu. Utusannya juga iya, Allah yang itu. ciptakan. Ya, cuman diperuntukkan buat buat bahan bakar api neraka. Dia itu nanti dibakar jadi bahan bakar api neraka gitu sama batu-batu gitu. Begini Bang Pencari ya, saya pakai dalil saja lah ya. Jadi sekarang begini Bang Pencari ya. Menurut Quran ya, menurut Quran ya, proses penciptaan Quran Al-Hijr ayat 27, iblis itu ya, jin itu diciptakan dari api. Nah, pertanyaan saya sekarang begini loh, Bang Pencari ya. Ya, sekarang gimana? Iblis gimana? Diciptakan dari api. Apakah sudah ada kita tahu iblis kan sifatnya penyesat kan, kejahatan. Ya. Nah sekarang gini. Pertanyaan saya sekarang begini. Sebelum iblis diciptakan dari api, ya. Nanti iblis diciptakan baru dia dijadikan penyesat, betul ya? Dari api. Sebelum dia penyesat dibuat dari api. Gini saya jelaskan penciptaan di dalam Al-Quran. Iya. Saya jelaskan penciptaan dalam Al-Quran. Jadi sekarang begini. Sifat sesatnya dia itu berasal dari mana? Ayo. Sifat sesatnya itu
Itu berasal dari Saya mana? jelaskan ya. Yang menciptakan jin dari api ini kan Allah, iya kan? Allah. Nah, sekarang sifat sesatnya ini, ya sifatnya menyesatkan ini itu berasal dari mana? Ngomong dong. Ya dari Allah juga. Semua pokoknya semua. Dari segala Allah. sesuatu Jadi itu dari sekarang Allah. begini. Sesuatu dan segala dari Allah. Oke. Jadi sekarang begini bro ya. Oke. Kita kunci ya. Iya. Jadi sekarang begini bro. Sebentar. Gue mau bantah. Bisa. Ya. Bisa nggak gue bantah? Boleh nggak? Silakan kalau mau dibantah. Silakan. Ya. Ya. Betul dikatakan. Memperdekat sama keluarganya. Nggak tahu ada. Pas lagi acara ngopi kok. Sebenarnya si Tampunan ini nggak boleh gitu ngomong sama dulu. aku. Aduh. Marga Tampunan Kamu tapi itu sama. selalu pengen kamu jangan mau bawa silalahi di sini. Aku bukan marga silalahi. Aku anak Tuhan. Silalahi aku bawa. Jadi bapakmu marga? Saya ini memang marga Tambunan, tapi Jadi, saya tidak dibawa kekuasaan adat istiadat. Ya, jadi saya di sini sebagai hamba Tuhan. Kau harganya tulangmu? Saya hamba Tuhan. Opung tulang pula kau bilang. Saya ini hamba Tuhan. Enggak, kau harganya Kurang ajar kau bawa buku adat. Enggak ada itu. Goblok. Kamu juga. Berarti kau itu. Saya bilang sama kamu, inilah sebentar ya. Sebentar, inilah jahatnya adat ya. Dia bawa keluarga demi menutupi penyembahan setan itu. Kurang ajar ini. Masa dibawa silalahi demi menutupi penyembahan kepada setan? Loh, bukan masalah aja kau. Jangan teh. Saya di sini sedang menegur kau, kamu lagi menyembah berhala. Kamu dulu bertobat, tinggalkan dulu berhalamu. Kalau kamu ingin ngomong sejarah boleh. Tapi kamu, saya di sini lagi konteksnya lagi negor dosamu. Negor dosamu lagi kau ini. Alang mahai, gaboy. Negor dosamu. Kamu pun kalau tidak melakukan firman Tuhan ke neraka. Mulu halang silalahi lagi kau. Nggak penting itu buat saya. Iturni mo do, alang mati. Bagi saya enggak ulak ko. Alang mati kau. Enggak ada ulaku. Setan. Makanya alang mati. Di dalam kerajaan Tuhan. Kamu masih ingat gak? Sebentar. Borjong. Ketika Yesus bilang, Yesus ini ibumu. Sebentar, tai, gue bukan Tambunan, monyet. Kamu diam dulu kau. Sebentar ya. Alang mati. Tahu ini bobo Tambunan, anjing kau, monyet. Diam dulu kau. Ketika Yesus, sebentar. Nabi sedang marah. Loh. Sabar dulu ini, sabar. Tahu tuh si monyet ini. Jadi gini, ketika Yesus dikatakan, Yesus ini ibumu datang, ini orang tuamu loh Yesus. Nggak nyambung kau. Yesus bilang apa? Siapa yang melakukan firman Tuhan, dialah ibu. Yesus bilang apa? Kau bilang? Yesus bilang apa? Yesus bilang gini, Teho lu Tambunan katanya, Teho indah Tuhan Yesus itu. Sekarang aku tanya, kalau memang kau bukan tai, emang kau apa? Gue tanya, kalau memang kau bukan tai, kau apa? Pernah lo dulu di Jakarta marga silalahi ku tampar. Karena begini, aku tegur dosanya, dia bilang, marga silalahi abang mau aku hampir mau ku tampar dia marga. Menghina-hina apa kau marga silalahi, kau nyembah setan pula. Makanya udokon. Kalau kau tahu ada, makanya begini aja Hanis. Adat itu adalah penyembahan berhala. Kenapa ada silsilah Yesus di Matius 1 yuk? Kenapa ada silsilah Yesus? Apalagi mau kau karang? Terus, ya. Karena berkuasa atas bangsa-bangsa, tetapi bukan menjadi soba marhula-hula mana marboru. Kalau kau berzina aja, nggak usah kau nyembah-nyembah hula-hula tolol. Makanya inilah nggak tahu adat itu,
Kubur silalahi. makanya saya bilang Jadi ho tabunan luang mite sebentar, ho. sebentar. Nah, aku enggak hulu-hulu. Monyet, anjing kau. Sabar dulu Kak Enis. Kak Enis sabar dulu. Bobo silalahi lagi kau. Jadi Kau tahu. enggak ada apamu. Enggak ada tuh. Aku Saya aja tidak di ada, sini tidak ada. ada beragama muslim apa luga marga silalahi, dia bisa menghargai saya. Tahu bapak asli kau? Enggak bisa. Kau udah menyembah berhala masalahnya. Udah menyembah setan kau. Kau metong nih dok nah bapak Ada pertanyaanku ini Makanya sama Kak Enis nih. Iya, inilah jahatnya adat istiadat ini kan. Bukan. Awak Karena menyampaikan kau yang firman mulai. Tuhan, dibilangnya awak abangnya. Aku ada ini. Dari Alkitab. Ya, adat dan tradisi Yahudi Israel tertanam kuat dalam Alkitab Perjanjian Itulah Lama sunat. atau Sunat itu tradisi yang tuh. mencakup hukum keagamaan, sosial dan kebersihan. Kambing dia dulu. Banyak Aku dari mau adat saudara. ini berakar Terus? dari Taurat. Sementara yang lain berkembang sebagai tradisi nenek moyang yang dicatat di Perjanjian Baru. Berikut adalah beberapa adat utama Yahudi dalam Alkitab dan ayat-ayatnya. 1. Adat keagamaan dan peribadatan. Sabat. Istirahat total dari pekerjaan pada hari ke-7 Sabtu. Diperingati dari matahari terbenam Jumat hingga matahari terbenam Sabtu. Ayat Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. 10 firman, Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Sunat, Brit Milah, Nah, sunat tanda itu perjanjian antara Tuhan. Ayatnya Kejadian, perayaan hari raya, festival, Paskah, Pesak, Shavuot, Minggu dan Sukot, Pondok Daun. Ayatnya Imamat 23. Persembahan korban. Iya, tradisi ini adat ini. Persembahan adat. korban, membawa Adat itu persembahan juga. hasil panen atau hewan ke bait Elohim. Ayatnya Imamat 1 Oke. sampai 7. Terus Doa kalau dan yang memanggil penggunaan arwah orang talit mati itu adat atau bukan? tefilin. Berdoa Iya, adat. secara teratur dan Monyet. mengenakan pakaian Yang adat. memanggil Dengar arwah ini, orang mati Luga. itu adat bukan? Berdoa, kau dengar ini. Berdoa secara teratur dan mengenakan pakaian adat tertentu saat berdoa. Ayat Ulangan 6 ayat 8, Bilangan Yang 15 saya ayat 38. Adat kebersihan dan makanan. Dengar dulu. Makanan halal. udah konser. panjang kali nih. Penyucian tangan. Yang saya Banyak tanya, lagi. Adat ini tunggu ini lagi. memanggil Adat sosial. arwah orang mati. Dengar, adat sosial dan keluarga, menghormati orang tua, kewajiban mutlak dalam keluarga. Ayat Keluaran 20 ayat 12, Ulangan 5 ayat 16. Oke, Pendidikan sekarang saya agama bicara anak. ya. Orang tua wajib mengajarkan Taurat kepada anak-anak. Adat sosial dan keluarga. Oke, Itu adat bicara. Yahudi. Oke, Apa kau ini? gantian ya. Udah ya. Apa aku ini, Bung? Tadi kan saya tanya, memanggil arwah-arwah orang mati itu juga dilakukan di dalam adat. Betul apa betul? Betul. Monyet jawab. Nih, ayah ada nabi sang nabi tema. Memanggil arwah orang mati. Kalau di adat Luga. Diajarkan nggak di dalam? Nggak ada diajarkan memanggil arwah di apa di adat itu ketengok, nggak ada. Orang ketika manotor datang katanya kesurupan rohnya Namborunya. Ngapain arwah roh Namboru mau datang kesurupan lagi dia melompat-lompat di pesta adat. Makanya kalau kau nggak tahu jangan sok tahu. Jadi baru tambunan bisa kau nikahi tambunan. Baru tambunan bisa kau nikahi. Bentar Nabi, Bisa aja. Ini bisa. Inilah, nggak ada lagi otaknya ini. Baru tambunan Ini. katanya bisa dinikahi dia. Diam dulu kau ini. Aku juga silalahi Memang harus ini, hormati aku dulu. Makanya kau mau dibunuh orang Islam kau Aku gara-gara juga daging hormati. babi. Baru tambunan bisa kau nikahi. Ku tanya dulu kau. Kalau Tuhan suruh bisa tolong. Bisa aja. Emang kenapa? Bisa. Ya ampun, matilah kita, keluarlah kita. Udah gila. Ya matilah kau bunuh diri Baru kau. tambunan katanya bisa dinikahi. Rujakkan perut kau. Enis. Guru-guru palsu tadi Abraham aja. Enis. Abraham aja menikahi adik tirinya kok. Enggak ada Tuhan marah. Borjong. Ada tambunan. Kayak tambunan inilah kalau minum solar tiap hari. Ginilah apanya hasil apanya. Mana solar kau tiap hari ginilah kau. Enggak kan kalau minum solar kau tiap hari juga. Enggak salah Tuhan ciptain neraka. Masih lebih mending orang Islam. Orang Islam. Ya, Mang.
mereka berdebat, dikasih tahu masih mikir kalau monyet ini nggak bisa. Ini makanya Tuhan bilang mereka ini masuk neraka, udah benar itu dari penglihatan itu. Udah nikahnya kau Luka? Enis, ini Nabi, hormati dikit. Aku juga silalahi nih, hormati nih Nabi Luga. Tuh. Bukannya kau bangga? Aku ya juga silalahi bapakmu ini. Aduh, udah mati aku. Padahal kasih lelahi. Makanya aku bilang. Pintar-pintar loh. Masa ini 2 tahun sama silalahi kayak gini? Pikirin ini ya. aja tuh si Luga itu. Cuma bodannya Beelzebulnya yang dikarangin mau dipakai. Nggak mau bersilalahi sabungan. Bodat. Buang aja si Luga itu. Pinahan itu. Datang lagi Emang bisa katanya baru tambunan dinikahi si tambunan ini. Berarti babinya kau ke Sony doh. Nggak ada keluarga lagi kau hula-hula aku betul. Iya, terserah kau. Aku kan cuma mengatakan bahwa sudah 5 orang dibawa ke neraka melihat orang Batak di neraka. Kalau kau nggak percaya juga nggak apa-apa, borjong. Kita juga nggak maksa kok. Ini ada yang tinggal di Silugo nanti. Siapa mati John? Di Medan. Di Medan ya. Ayo datang kau. Ini kian si tambunan itu demo nih harusnya nih di Nepal kan ini. Sudah mau ditampal sama si Dewa dia itu. Hah? Kok di Mau ditampal sama si Dewa dia itu si Luga. Nabi kok kamu demo? Seharusnya Bang Luga ini udah dipenjara seharusnya. Iya, harus dipenjara kau menyalahi. Ditampal sama si Dewa itu. Bentar, diam dulu semua. Sebenarnya kita bangga punya Nabi dari Batak. Emang tahu nggak Nabi Tai. Nabi Te mau Nabi Te. Orang miskin. Nabi pula kau bilang Kau tapi satu marga kau hina-hina. Orang Batak juga miskin gara-gara ada. Aduh, ya mang. Mati mama ide si Luga bah. Kenapa aku bilang Bang Luga, maaf ya Bang Luga. Kenapa aku bilang Bang Luga ini seharusnya sudah dalam penjara? Satu. Itu tadi dia sangat menghinakan adat, ya kan? Padahal terus kalau kau menghina Nabi, emang kau nggak bisa dipenjarakan rupanya? Tunggu. Kau mengatakan orang Nabi palsu, emang kau nggak bisa dipenjarain? Ya, yang kedua, kenapa seharusnya kau dipenjara? Kau bilang Elohim itu mempunyai istri. Ada istrinya, istilah Roh Kudus. Lah kau mengatakan saya Nabi palsu, emang nggak bisa dipenjarain? Kau nggak ngasih data kok? Coba kau penjarakan. Cobalah kau penjarakan. Bisa kau memang kau memang nabi palsu karena kau tidak ada dinubuatkan di dalam sejarah Bible manapun. Kajati Sumatera Utara itu abang saya. Iya. Ya aku si Prabowo tulangku. Abang beruku. Bodat. Aku ngomong kok. Amang beruku. Siapa? Jokowi memang beruku. Mau apa kamu? Bodat. Jokowi tetanggaku. Kau. Keturunan orang susahnya kau, tapi banyak kali gayamu, bodat. Ya. Di sini. Harus semuanya bangku. Harus dimasukkan kau ke apa kau? Ke Lubuni Baby. Ke Lubuni Baby. Tadi ke penjara, sekarang udah takut dia mau ke penjara kan. Jadi mana kau tinggal? Bisa aku perkarakan, tapi belum waktunya, bentar lagi. Duga tambunan ini katanya bisa menikah sambur tambunan kamu nah, Mang. Iya, kan penyesal namanya itu. Itu sekarang ditanya sama kamu. Di mana ayat tambunan dengan marga tambunan nggak boleh menikah? Tambing di mana ayatnya? Di situ aja kau ngomong udah memang kau orgil kau. Bisa kau nikahi mamamu. Kalau sebentar ya. Kalau menikahi orang tua tidak boleh, itu ada ayatnya. Tapi kalau menikah sama sesama, ada Tito. Ada juga itu ada. Monyet yang tidak bisa menikah itu adalah orang tua. Dengar, ini pakai data. Gimana? Semua juga saudara manusia ini, semua juga saudara dari keturunan Adam. Makanya di mana ayatnya? Marga tambunan tidak bisa marga tambunan. Kalau nggak ada ditempelin bebek itu ya. Di mana ayatnya, monyet? Sabar. Inilah nabi dari apa? Satanik. Inilah nabi pendosa tadi. Di mana ayatnya tambunan sama tambunan nggak bisa nikah? Coba tunjukin ayatnya. Sabar kau monyet, sabar. Kambing ya. Ada pelajaran baru. Sebentar ya. Di mana ayatnya? Aku mau tahu. Nggak jelas orang luka tambunan, nggak jelas orang.
Apa tuh? Aku kan bertanya, di mana ayatnya? Kalau menikahi orang tua ayatnya ada, itu di imamat. Tidak boleh engkau menikahi kerabatmu. Tapi kalau sudah kerabat sampai 20 keturunan nggak boleh menikah, itu di mana ayatnya? Tai, silakan. Aduh, matilah kau deh, matilah kau mati emang. Loh, di ayatnya kau nggak bisa tunjukin, tapi kau di mana ayatnya? Ini di perjanjian lama itu, di perjanjian lama. Iya, kan kalau memang orang tua, kerabat dekat, memang nggak boleh. Misalnya anak mama tuanya. Tapi kalau sudah sampai puluhan keturunan ke bawah, terus ayatnya nggak bisa kawin tuh di mana? Berarti baru tambunannya istrimu kan ya udah. Saya baru tambunannya si Tai. Diusirnya kau dari orang Rusia. Ini dengar. Larangan utama saudara kandung dan kerabat dekat. Imamat 18 ayat 6 sampai 18 kerabat dekat itu maksudnya apa? Sentral yang merinci larangan hubungan seksual pernikahan dengan kerabat dekat. Kerabat dekat itu maksudnya saudara apa? Perempuan, kandung maupun tiri. Janganlah kau membuka sekarang kita kan marga tambunan kan sudah 1000 keturunan. Sudah puluhan keturunan. Itu di mana ayatnya sampai 1000 keturunan pun nggak boleh kawin di mana? Dasar bibi, saudara ayah ibu, menantu cucu dan istri saudara laki-laki. Imamat 20 ayat 17 menegaskan kembali larangan ini apabila seorang laki-laki mengambil saudara perempuan ayahnya atau ibunya. Juga kayak kau, dibakar-bakar dulu. Sekarang udah dibuang, diusir. Dibakarnya najis. Bertahu kau? Najis katanya berdosa. Diusir. Itu kan karena itu mungkin bukan tanahnya, lama-lama orangnya ya mereka yang diusir. Diusir. Udah dimutilasi. Luga Ulangan 27 ayat 22 menyatakan kutukan bagi mereka yang tidur dengan saudara perempuannya. Itu. Nah sekarang kan saudara perempuan itu maksudnya apa? Keturunan keberapa? Sampai keturunan keberapa nggak boleh kawin? Ya itu yang semarga, yang sampai semarga. Aku lah baru Simatupang aku adalah cowok Simatupang. Mana nggak boleh kami itu menikah. Kau pun ada aja lu. Iya ayatnya itu di mana? Ajaran dari ya inilah garis besarnya terutama saudaranya. Di situ nggak dijelasin kecuali dibilang keturunan ke marga Yehuda tidak boleh menikah dengan marga Yehuda. Nah Yehuda sama Yehuda semua kawin kok. Aduh, mati aja lah kau Luga. Kau yang mati. Tengok kau mati mau Sudah dengar ini Luga. Kepala Luga, larangan ini menekankan bahwa hubungan pernikahan yang diizinkan adalah dengan orang di luar garis keturunan sedarah langsung atau bukan saudara kandung atau kerabat dekat yang diatur dalam Imamat 18. Marga Yehuda, si Yusuf pun marga Yehuda. Kenapa bisa mereka kawin satu marga? Berjong. Suku Yehuda itu kan kakak beradik semua itu. Kenapa mereka bisa kawin? Iya. Aduh mati aja lah dulu juga. Gak berfungsi. Mati kau tuh ngomong pakai data, jangan berdasarkan muncung nenek moyang. Ya aku lihat keluargamu ya. Mau kusumpahi lah dulu keluargamu entah minum solarnya aku tiap hari juga. Makanya jangan kau ngomong ketinggian. Iya makan solar, minum solar. Kau tinggal di mana rupanya? Kau tinggal di mana? Biar pokoknya kalau kau bilang kau bakar ulus, sudah nama kau sudah. Alah, adat itu tidak bisa menyelamatkanmu dari api neraka. Kalau saya, agama sama adat itu harus relevan. Kalau saya ya. Bisa. Oh nggak bisa. Kau yang ngatur. Bukan kau yang ngatur. Bukan kau yang ngatur. Kau milih orang Batak rupanya kau. Kalau adat itu dibikin oleh manusia. Iya, kau orang Batak rupanya kau bilangnya. Bukan. Iya, marga apa kau? Oke, pertanyaannya Milo bagus tuh. Kalau kau nggak bermarga, nggak usah ikut-ikutan kau. Sebentar, dulu. Yang bikin adat itu Tuhan sama manusia. Masalah itu lagi. Batak kau udah diam aja kau. Kau ini keras sekali moncongmu. Iyalah. Kau menghina-hina adat Batak kau budat. Yang adat itu. Buat siapa kau bilang budat? Hah? Nih, ajaran si Luga itu ajaran si Luga. 3 di sini bodat. Si Luga, si Kevin, si Nilo, bodat kalian bertiga. Memang kurang ajar. Kalau buat bapakmu kau bilang bodat.
Hah? Ada sekolah kau. Iya, opungmu. Berarti opungmu bodat juga nya kurasa. Oh, Sekali kau tidak beradat, saya bisa nggak beradat sama kau. Opungmu bodat, berarti kau juga bodat. Karena apa? Kau bilang tadi marga Tambunan bisa menikahi Tambunan. Orang Batak itu dijajah oleh adat, makanya harus dibom ini sesama ke Eskameni. Harusnya kau dibom kau Luga. Kau yang dibom, jangan pakai bahasaku. Aku yang mau ngobom kau. Ya aku yang dulu yang bilang itu tadi. Aku yang dulu ngomong-ngomong. Harus dibom kau, dibom. Gak berlaku tuh permintaan itu Henis. Kamu kan jemaat biasa. Nabi Luga pula kau bilang kau umumkan kau Nabi. Aman. Coba kau lihat Luga Tambunan di YouTube. Coba kau tahu biar tahu kau siapa aku. Iya, biar tahu kamu Henis. Tengok YouTube. Aku udah masuk TV One. Naikkan dulu katanya si Herman ini, si Herman ya. Naikkan dulu si Herman. Herman biar bawa aja, biar dibawa aja dia. Nah, kenapa takut kau? Oh, kau apa dulu? Bukan Kau takut. wahyukan dulu ke depan bagaimana dalam keadaan ke depan. Aku tanya ini Nabi Luga sama Sabar. Aku orang Batak nih. Kan. Nah, aku tanya sama Mu Herman. Apakah adat itu bisa menyelamatkanmu dari api neraka? Tentunya tidak. Nah, dengar tuh. Enis. Udah cukup. Udah tidur kau, pulang kau. Udah kau masak rumah, masak dulu Enis. Bilang tidak, Borjong. Udah tidur kau. Gini Luga, kau ini Luga, ya udah menyeleweng daripada adat Batak. Kalau ada yang saya tanya, bisa nggak adat istiadatmu menyelamatkan kau? Apa rupanya yang bilang adat bisa menyelamatkan kau dari neraka? Nah kalau nggak bisa adatmu menyelamatkan kau dari neraka, kenapa kau perjuangkan sampai mati? Luga, kau jangan pintar-pintaran mengenai tentang adat Batak. Kau nggak tahu kau. Nabi. Inilah orang-orang yang menjajah orang Batak dengan adat istiadat mereka ini. Itu untuk menghormati perintah Tuhan yang kelima, hormatilah orang tuamu. Itu Luga margam itu buang itu Tambunan. Jadi gini Kak Darni, ada orang marga dibuang urusannya dengan adat. Kau jangan bikin sama. Tuhan memakai suku Yehuda. Masa kau bilang Tambunan sama Tambunan bisa? Sebentar dulu, kucing dengerin dulu. Ya. Tidak ada ayatnya, tidak ada ayat. Kau. Tunjukkan wajahmu yuk, berkulit luka sama orang Batak. Ya kau di mana rupanya? Kau tinggal di mana? Kau tinggal di mana? Aku nggak tulus aku nih, nggak tulus. Enggak, kau udah semua tahu orang gimana wajahku. Iya, kau tinggal di mana? Pekanbaru Pranap. Pekerjaan kau apa, monyet? Pekerjaan kau apa sehari-hari? Banyak kali ceritamu mulai tadi. Apa pekerjaan kau sehari-hari? Kalau agama kau bahas agama, jangan kau jelekkan adat Batak. Enggak, kutanya pekerjaan kau sehari-hari apa? Malu kau tengok aja di YouTube, kau tengok aja di YouTube Nabi Luga. Ada seorang penonton pun di bawah ini tidak kenal dengan golongan orang miskinnya kau. Enggak, kutanya pekerjaan kau sehari-hari apa? Mau apa pekerjaanku? Malu kau sama pekerjaan. Mau satu nenek moyang pun sanggup aku. Malu dia ngasih tahu pekerjaannya. Rupanya dia yang pengangon babi. Herman, kamu lihat di YouTube, nanti kamu bisa lihat Nabi Luga itu. Iya. Kamu tahu nggak Kajati Rio siapa? Kau tahu nggak itu siapa? Kambing. Kau aku yang kubahas, kamu menjelekkan. Enggak, aku tanya, kau tahu nggak Kajati Riau? Kau tahu nggak siapa Kajatinya di situ? Ini. Goblok. Kau bahasa agama kau. Kan udah dibilang adat nggak membawa orang ke surga. Kau bilang iya. Lalu kenapa kau perjuangkan lagi, gembel? Iya. Ini loh, ada istiadat Batak. Jangan kau bawa, kan kau samakan. Jangan kau tuhankan monyet. Jangan kau ajarin orang jadi sesat. Dari mana adat itu bukan Tuhan. Tambunan sama Tambunan bisa. Kan kutanya di mana ayatnya Tambunan sama Tambunan? Aku nggak bilang nggak bisa, aku nggak bilang bisa. Aku cuma nanya di mana ayatnya Tambunan sama Tambunan nggak bisa kawin. Itu ayatnya di mana? Di dalam Alkitab.
gini maksudku ya Tambunan, Luga Tambunan dengar ya. Gini maksudku, kalau kamu bahas agama di baik, ku cari nanti kau, Bembel. Adat Batak. Saya tidak menjelekkan, saya cuma mengatakan di mana ayatnya Tambunan sama Tambunan tuh nggak bisa kawin. Kalau Di dalam cara yang Alkitab. kau bilang itu pun sebenarnya, kalau yang kau bilang tadi, lekku ya, ini aku bagus ngomong ya. Secara yang kau bilang tadi. Nah, makanya kau bagus-bagus ngomong. Mu'alaf. Ya, cuman gak kutinggalkan adat Batakku. Mualaf pula, aduh, dah, gila kau. Aduh, Herman. Bawa nama mualaf lagi. So Iya, jagoan kau. aku lo nggak tulus. Jadi gimana Kak Darni dengan Kak Carolina? Apa itu? Udah dibilang. Adat itu menghormati orang tua. Hukum Tuhan yang kelima. Ini lagi sesat lagi nih. Itu. Kakakku sayang. Kadang- Jadi kadang Tulangmu, benar, abang kadang enggak. barumu, tantemu, dan tulangmu semua itu kan orang tua kita. Nah, kalau kita pesta di situlah kita menghormati mereka. Kita itu dengerin bukan ya. menyembah Darni. mereka, bukan Darni. membuat mereka jadi Tuhan. Sebentar ya. Kalian itulah sesat Di kali dalam kau Alkitab, di dalam Alkitab cuma satunya ada ayat tentang orang tua. Hormatilah ayah dan ibumu. Itu yang patut kita hormatin. Bukan jadi namboru semua hormati tulang-tulangmu semua orang hormatin. tua dihormati. Gimana ya kau? Aduh, lalu kalau dia ngocok depan kau hormati gitu. Otak kau ini nggak sampai otakmu Semua- menangkap itu. Dengerin ya, semua manusia itu wajib kita kasihi. Yang kita hormati itu cuma dua, ayah yang melahirkan kita, ibu yang melahirkan kita. Kalau namboru tulang, itu tidak ada hubungannya. Pertama orang tua, baru di luar dari orang tua juga dihormati yang namanya orang tua. Kau ini gimana sih Luga? Iya, betul Dio. Semuanya kita harus hormatin, nggak harus orang tua. Nabi, Rasul pun kita harus hormatin. Kenapa jadi namborumu aja yang kau bahas-bahas? Semua manusia ini Kan harus di sini kita dikasihi. bicara tentang kau bilang adat itu. Makanya kan tadi siapa ini, si Hanis tadi ngomong, aku silalahi, kenapa nggak kau hormatin aku? Loh, kan ku bilang, barang siapa yang melakukan firman Tuhan, itu yang kau hormati. Tapi barang siapa menyembah setan, jangankan ku hormati, ku balik-balik, ku balok kepalanya. Kalau memang dia menyembah setan. Yesus kan gitu. Yesus aja melemparkan orang ke neraka, termasuk kalau ada tulang-tulangnya, bahkan yang menghina Yesus itu banyakkan amang boru dan tulangnya. Makanya dia disalib. Ini kan keluarga kita. Dari Simatupang. Oh, Kak dari Simatupang. Mana bagi-bagi honda, daru ada di videonya. Ya udah turunlah kau. Kau aja udah pindah agama kok. Ngapain pula kau didengerin? Iyalah, turunlah kita, Caroline. Nanti sedang kita lagi. Ngapain pula Hosi yang naikkan Bang Luga? Udah nih sedeng, udah nih. Lagi kan, cobalah dulu ya. Cobalah dulu kalian pikir. Ketika Musa naik ke Gunung Tabor, lalu berfirmanlah Musa, datanglah tulangnya si Musa. Musa, ulang lewat. Opang punya aku. Apakah pantas kita ngomong kayak gitu sama Nabi Tuhan? Kucing. Aku tulangmu, aku opungmu. Padahal ini Nabi loh. Nabi Musa dibilang, woi, Musa, opungmu doang. Nah, ini naborong kau. Udah sedeng sih. Kamu anjing kau. Udah sedeng. Udah kau. Masa hal-hal ketuhanan kau bawa keluarga lagi? Keluarga. Masa Tuhan, masa adat pun dia tak menghormatinya coba. Padahal keluarganya di situ semua. Yesus aja silsilah. tidak pernah, Ibaratnya bahkan Yesus silsilah berkata, itu dipersatukan kembali dan saling menghargai. Yesus berkata, engkau mengesampingkan perintah Allah demi adat istiadatmu. Itu kata Yesus. Iya, sekarang Yesus aja kalau bilang, adat engkau mengesampingkan. yang mana Bu Darni ikuti? Adat lah. Makanya dia kalau beragama dia agak bego kalau debat. Apa Jifren? Ulang dulu. Dibisin tadi lewat mobil. Bentrok antara agama sama adat. Bu Darni ikut yang mana? Bentrok sama agama dan adat ikut yang mana? Agama lah dan adat. Dua-duanya. Adat lah. Dua-dua. Lah gimana? Udah dibilang bentrok. Ya kalau bentrok ya kita harus di tengah-tengah lah. Bagaimana alur ceritanya? Ya kayak contoh tadi yang Luga bilang panggil-panggil opung-opung itu. Kan bentrok itu sama kekristenan. Memang yang begitu-begitu memang nggak benar.
Iya sekarang yang Lah, adat itu kan yang adat. dilakukan bukan seperti yang dia bilang Bang Luga, enggak gitu. Aduh, gini kalau Luga ngerti. Kamu sendiri pun nanti akan bentrok sama pemanggil arwah, Darni, karena kasta tertinggi dari adat itu adalah datu, pemanggil arwah. Tapi kalau kasta rendah dalam adat istiadat ya ke pesta-pesta adat, pakai ulos. Loh, kau pikir datu-datu itu nggak manggil opungnya loh, ngerobek kuku katanya, percaya kau? Datu iya. Borjong. Opungnya itu kalau datu, betul. Katakan opung yang ngaro, percaya nggak kau? Ya kalau itu memang aku Kalau percaya. kau nggak percaya, hah? Percaya kau? Iya percaya kalau kayak gitu. Kau percaya itu roh opungmu yang datang Darni, bukan setan? Aku kalau itu nggak percaya, aku cuman maksudku ada yang seperti itu. Lah iya, itu kan bagian dari adat, Darni. Makanya Tapi kita nggak kita ikutin itu. Artinya kau bicara adat Luga Tambunan, dari tadi kau ngomong adat bahasamu itu loh. Sekarang ku tanya, coba kau cek agama Parnalin, kau buka di YouTube, ketika mereka melakukan ritual memanggil arwah leluhur, itu pakai apa? Ya enggak yang seperti itu yang kita bahas ini, Luga. Bu Darni, siapa kau? Aku kasih tahu kalian dulu ya. Bang Olong, bentar. Ketika seseorang udah agama Parmalin menyembah sesuatu, membuat contoh sesajen apa-apa, memanggil arwah, apakah itu kau bilang itu adat Batak? Ngertinya kamu adat Batak? Musiknya sama nggak? Dan Parnalin sama Gontang. Gila kau. Yang kayak gitu yang. Aku kasih informasi satu dulu ya, biar teman-teman tahu sejarah ya. Jadi orang Batak ini kan tanah salah satu yang paling sakral itu kan di Pusuk Buit. Satu-satunya orang yang berani di Pusuk Buit mengutuk-ngutuk dan mengatakan ini sesat, hanya Luga nih, masih hidup dia. Aku pikir waktu itu harusnya ditangkap dia, udah disasang dia harusnya. Rupanya selamat dia guys, luar biasa memang Luga nih. Nggak ada satupun dalam sejarah orang berani ke Pusuk Buit terus ngata-ngatain. Nah ini orangnya satu-satunya nih, gila nih. Intinya kita itu jangan memanggil arwah leluhur karena itu kekejian bagi Tuhan. Ada ayatnya di Imamat pasal sekian, ntar saya coba cari ya. Kekejian bagi Tuhan memanggil arwah. Jadi ayat ini nanti yang akan kita mereka. Setuju nggak kau kalau memanggil arwah itu kekejian? Hah? Kalau itu nggak boleh. Ya. Nah coba kau tanya ketua adat. Kau kan percaya adat, berarti kau harus percaya ketua adat. Bagi ketua adat itu nggak apa-apa. Kenapa nggak kau ikutin? Nggak ada pernah. Berarti kau mendua. Beradat berpesta, manggil-manggil leluhur, nggak ada. Kecuali ada khusus tertentu, ada beda wilayahnya itu. Kau kalau itu memang nggak benar, yang kayak gitu. Coba. Ada satu adekku. Dia sudah didatangin oleh roh opungnya, namanya Richard. Itu adik anak-anak mama tua aku itu. Nanti ku kenalkan sama kau. Ketika dia masukkan roh, dia lemas, dia jatuh, dia pucat, baru dia sadar. Menurut kau itu benar nggak? Benar lah. Ritual itu nggak benar. Ritual memanggil sesuai nggak dengan firman. Nah, makanya Tuhan bukan yang itu yang kita bicarakan ini kan, Luga. Yang kita bicarakan tentang adat yang pesta pernikahan. Iya. Sebentar ya. Mana ada di situ memanggil opung waktu pernikahan? Kamu tahu nggak, gondang-gondang itu sebenarnya itu musik pemanggilan arwah. Kau tahu nggak? Hati-hati mulutmu Luga. Kok hati-hati? Ya memang datang kok. Ngarobe Rona Borunya ada di YouTube itu, kulihat. Udah kesurupan dia apa? Siapa yang datang? Rona Borunya. Benar kok datang kok. Ada videonya? Nampak wajahmu kena kau buat. Oh iya betul. Ada videonya. Ini wajahku nih. Ada kok. Gini Luga, bedakan orang namar sobat wau manang nama kau pernah dibawa ke neraka nggak? Mabegi si pilih begu tu tanya sama kau kambing, kau pernah dibawa ke neraka nggak? Kau berbicara tentang adat Batak, nggak ada penyesuaianmu. Pernah nggak kau dibawa ke neraka? Nggak ada hubungannya. Monyet, dengerin dulu. Pernah nggak kau dibawa ke neraka?
Pernah nggak kau dibawa ke neraka sehingga kau bisa menjamin kalau adat itu nggak masuk neraka? Pernah nggak? Banyak kali cerita kamu tengok. Pernah nggak? Pernah nggak kau dibawa ke neraka? Ku cari lo nanti kau. Yang pernah ke neraka babi. Marga apa kau? Hidup tiarwah yang. Marga apa kau? Marga mana lu kenapa? Di mana kau tinggal? Di Pranap ini. Oke. Kau kiranya kayak kau pula orang mau ngancam lapet. Kau ngajarin orang tapi kau nggak pernah ke neraka. Kau samakan orang yang manggil arwah dengan berbicara tentang adat Batak. Monyet, pernah nggak kau dibawa ke neraka? Di situ bodohnya manusia babi. Pernah nggak kau dibawa ke neraka? Nggak pernah dibawa ke neraka, ngajarin orang si tai ini. Anjing gila ini. Nanti ku cari kau, gubukin kau nangis. Apa kau. cari. Holong tulis lengkap situ semua. Itu akun besarku. Anak perantauannya kau, tapi lagu Anak kau perantauan. Sama bapak-bapak kau bawa sini berpijak-pijak palanya itu anjing. Mau kau pula lah ngomong ke apa kau? Udah tadi kau dihormati, kau ngomong kau. Coba open cam muncungmu, coba. Open cam lu kau. Udah aku bilang, mau kenal wajahku kau. Cek holong na tulus, enggak ada yang kenal. Cek holong na tulus. Apa pekerjaan kau sehari-hari? Ini aku belum bisa aku on cam ini. Nah kau ini tengok aku Apa ini. pekerjaan kau sehari-hari? Kau tanya pekerjaanku mau apa? Mau pekerjaan kuli pun aku gak takut sama kau, tahu kau? Aku makan sama satu keluarga kalian. Bunda ini Kau cari bapak kau bawa sini, bapak kau bila perlu sama nenek-nenek kau bawa sini. Kau samakan orang penyembah setan dengan orang yang beradat Batak. Memang kau nyembah setan kok. Ngomong kau mantap. Makanya kau masuk neraka. Cuman bapak kau yang pernah pergi ke neraka anjing. Nanti digebukin, nangis, mencret. Nggak kutakuti kau. Asalkan kau menghina adat Batak, nggak kutakuti kau sedikit pun. Makanya ku tanya, emang kau udah pernah ke neraka? Jangan kau kira takut aku sama kau, enggak. Semua kita di Indonesia berbadan hukum. Semua disahkan itu, nggak takut sama kau juga. Bila perlu aku bilang, bapak kau bawa siku pijak palanya tau kau. Enggak, ku tanya, pernah nggak kau ke neraka sehingga kau menjamin orang selamat, tai? Siapa yang menjamin selamat? Ada bilang tadi selamat. Cuman kau menjelek-jelekkan adat Batak, kau samakan dengan penyembah setan. Enggak, emang kau bisa menjamin orang kalau melakukan adat masuk surga. Gembel, kau kan nggak menjaminnya, tai. Nggak ada hubungannya juga. Nah, makanya kalau kau nggak menjamin, nggak ada hubungannya juga. Orang yang manggil arwah, kecuali adat Batak nggak ada hubungannya. Saya nanti. Kalau si PDB itu si PDB ini. Kalau adat Batak. Enggak, ku tanya kau nabi bukan, monyet. Mulai tahu bisa kau ngomong. Kau bukan nabi tapi ngajarin orangnya kau, tai. Emang kau nabi? Lah, enggak, ini kita nggak membahas masalah nabi apa. Kita membahas masalah adat. Kau cuma menjelekkan adat Batak. Dari mana asalnya? Monyet, kau nabi bukan? Suaramu pun nggak jelas, babi. Enggak, ku tanya sama kau nabi bukan? Bukan. Nah, kalau kau bukan nabi, kau ngapain ngajarin saya yang nabi? Mona memang bapaknya inilah betul. Kau bukan nabi, ngajarin nabi lagi si manusia. Makanya aduh. Nabi bujang ini mau baby. Nanti ku tangkap nangis kau. Udah aku bilang jangankan ke bapak membawa sini, bapak bijak palanya. Bener ya, Kajatirio bangku kusur kau ditangkap ya. Suruh. Sini baik poro wer ngaling jomai kalau lokko. Gembel. Nggak punya kesaksian tapi ngajarin orang selamat. Manusia babi kau. Kau samakan orang penyembah setan dengan adat Batak kau samakan. Iya, mana buktinya tolol? Mana buktinya kalau kau nggak nyembah setan? Tadi kau bilang seperti Parmalim.
seperti permalim. Oke, kalau orang dulu permalim contoh pergi ke kayu-kayu jabi-jabi sana, marsomba. Sekarang itu nggak adat Batak. Jangan kau samakan ke adat Batak. Adat Batak Lalu nggak kenapa seperti gondangnya itu. sama? Coba ketanya. Gondang yang mana sama? Coba aku tanya sama kau. Coba kau cek. Kalau Bagaimana gondangnya permalim? Dengar Tambunan. Kalau gondang, contoh gondang Ogung, nama Jo Aka Begu, udah gondang Ogung, itu jangan kau bilang gondang. Ngerti kau istilah bahasa gondang dulu. Kalau mana jaminannya kalau kau nggak manggil setan? Gondang, contoh gondang olop-olop, gondang lihat-lihat. Udah, jangan kau samakan dengan gondang Ogung yang memanggil setan. Iya, sekarang saya tanya, kami dapat penglihatan Tuhan ngasih tahu kau banyak kali cerita kau memang aduh Tuhan, memanglah kau juga. Betul. Pernah dibawa ke neraka monyet. Kau udah pernah dibawa ke neraka belum? Enggak, gue tanya, kau udah pernah? Kamu udah pernah dibawa ke neraka belum? Belum. Nah kalau belum, kenapa jadi kau sok tahu? Amang Tuhan, burung gayanya juga sudah dipakai tuh, buku matanya. Enggak pernah nggak kau dibawa ke neraka? Kami udah kami lihat orang-orang Batak disiksa di neraka gara-gara adat. Kau udah pernah belum? Amang. Kayak gini orang memandang percaya. Orang pernah pergi ke jangan nang no. Udah. Ya Allah kan lah. Ini lama-lama ku getok nih anak satu nih, kebanyakan gaya. Emang ku tunjukkan lah nanti muncungmu itu. Emang bodah. Oh, kau yang bilang itu ya. Ada nabi Kristen katanya kami orang itu ya. Emang ada kok. Udah nggak ada otakmu pun ngomong kayak gila kalian percaya Kristen yang dibawa. Masukkan nanti orang bilang nabi. Tahu, banyakan ngomong kau. Kayak gini nabi Kristen. Ya buktikanlah tai. Buktikan. Kayak gini nabi Kristen. Pantas lah bodoh. Enggak ada tolol otak loa. Pernah ke nerakanya. Tapi kau berani-berani. Gini rupanya gayanya nabi orang Kristen. Iya, kau kan bukan nabi kan? Kau bukan nabi kan? Bukan. Nabi bukan kau. Nah kalau kau bukan, ngapain kau ngomong? Bukan. Kita itu butuh omongannya nabi tai, bukan butuh omongan kau. Ingat? Gila pula dia ke Kristen jadi nabinya. Amang kita butuh omongan nabi, bukan anjing kayak kau yang harus didengerin. Kita kalau kau nabi bapak kau yang anjing, kau ngomong kau sopan ke babi. Jangan butuh nabi. Ini malah babu adat yang ngomong. Kecuali kau nabi. Kamu gila-gila tidak perlu babi. Jangan. Udah. Julius, turunin aja kambing ini Julius, nanti dia di apa boolnya dia nanti dimasukin Beelzebul ke pantatnya, nanti kacau pula kau nanti. Emang kayak Tuhanmu. Selepek domba pun ditusuk-tusuk. Kena tungar lah nanti giginya si lontong ini. Bujang kau lah. Enak kali ngepal-palin muncungnya si lontong ini. Aduh. Sama gigi kau tak gigi bapak kau cabuti bila perlu bertahu anjing. Kayak banci kau ya. Yang teman aku turun dulu ya, Jul, gue turun dulu. Anjir. Ku pal-palin lah nanti gigi kau. Ya lah makanya ini mau udah selesai baru ngajakin. Nah. Yang dikaruniakan kedua, baca Yohanes 3:16. Dia golnya cuma satu, yaitu Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan keselamatan. Tak ada yang sampai ke bumi, ke langit, ke sorga lagi kecuali melalui aku. Dan itu diperkuat dengan Yohanes 3 ayat 15 dan 17.
bagi yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu sangat diperkuat oleh malaikat. Terus dari adanya ajaran itu, kira dia adalah juru selamat. nggak izin Bang. Kira semenjak adanya ajaran Kristen berarti tidak ada yang percaya sama Yesus sampai detik ini. Iya. Percaya maksud gimana? Nggak ada ya. Semenjak Yesus ada, tidak ada yang percaya sama Yesus. Karena kenapa? Semua yang percaya akan diselamatkan. Sekarang orang-orang dulu pada mati. Kristen pun mati semua. Metong, betul metong. Ya, iya, berarti nggak kekal, udah diselamatkan sama Yesus. Iya. Oh, berarti nggak ada yang percaya sama Yesus. Karena belum. Mati semua, binasa. Termasuk Anda juga, walaupun pendeta nggak percaya sama Yesus, Anda nggak kekal, ke binasa gitu loh. Bang pendeta kalau nggak percaya kepada Yesus, Anda binasa. Enggak. Pertanyaanku sekarang, yang kekal itu yang percaya Yesus siapa? Iya nantilah, bukan sekarang. Oh, berarti belum ada pengikut Yesus. Belum, nanti udah metong dulu. Oh, kasihan kali. Sama dengan Anda. Anda metong dulu baru tahu di mana jannah itu, di mana akhirat, apa neraka. Aduh. Kita kan belum pernah ke sana, Bro. Enggak, teologinya Kristen itu, Bang. Aku nggak ada urusan sama aku. Oh, gitu. Ya, tapi teologi Kristen aku udah bantai itu. Yesus di sorga. Tapi kok bilang nggak ada yang, belum ada yang diselamatkan sama Yesus. Berarti sia-sia dong kedatangan Yesus di muka bumi ini. Nanti tidak ada mempercayainya. Nanti waktu penghakiman baru diseleksi lah. Bang pendeta itu tidak mempercaya akan Yesus. Minggir. Saya tanya sekarang. Nanti akan bilang ini bahan neraka. Baca di Al-Baqarah itu. Jadi bahan bakaran neraka sama batu. Masuk selalu mengaitkan. Kenapa? Udah mau jadi Muslim kau? Udah mau jadi Muslim. Tapi kan ada dalilnya, Bang. Anda kan udah banyak kan narasi kau sekarang ini. Enggak, maksudnya kan narasi kau sekarang banyak ngambil dari Muslim ya. Iya kan ada berkaitan. Aku udah mualaf ini. Kalau kau udah paham, nggak ada kaitannya. Kalau kau menyebut nama Yesus, itu nggak ada kaitannya dengan Muslim. Kecuali kau menyebut nama Isa. Betul. Aneh-aneh kau. Karena Yesus di dalam Al-Quran tidak dikenal. Tidak ada, kagak ada, betul. Kan gitu. Iya. Jadi Yesus dengan Isa itu tidak sama. Ya kan, Bang Pendeta? Yesus dengan Isa, langit dengan air ya, jauh kan? Panggang dari api kan? Jauh kan? Tergantung. Saya mau tanya Bang, izin. Kalau di kami Abraham itu tidak pernah ke Arab karena bapaknya Tera. Kalau di kalian mirip namanya Ibrahim, bapaknya Ansa. Apa masalahnya kok sama Yesus dengan Abraham? Bukan, aku bertanya dengan Anda. Bukan, aku bertanya dengan Anda. Kita sering diskusi abangku. Ini di luar apalah. Ini kita bukan dalil nanti. Makanya iya. Apa yang kamu tanyakan? Abraham tidak pernah ke Arab. Di kami, Bang. Abraham kemudian itu. Sabar dulu. Oh, silakan. Kau katakan Abraham tidak pernah ke Arab. Betul. Gue bilang benar. Tetapi apa dikatakan Tuhan ketika ada perjanjian Abraham dengan Tuhannya? Akan kujadikan anak keturunanmu menjadi banyak dan akan menjadi 12 raja-raja. Lalu siapa anak dari keturunan Abraham yang menjadi raja-raja? Abrahamnya nggak pernah ke itu, tapi anak keturunannya. Bahkan sekarang ini bisa dibuktikan apa? 12. Liga Arab itu anaknya siapa? Keturunan dari mana itu pemimpin Liga Arab itu? Ketika ketika Abraham diberi janji oleh Tuhan, aku akan menjadikan anak keturunan Ismail menjadi 12 raja-raja besar. Di mana semua itu? Kan di Arab, bukan di Israel. Gantian. Anda kan cuma bernarasi, aku akan tunjukkan dalilnya Bang di Alkitab ya. Kejadian 11 ayat 26 abangku. Terah itu memperanakan Abraham ya, Nahor dan Haran ya. Jelaskan bapaknya Abraham itu Terah ya. Dalam Islam surat Al-An'am ayat 74 disebutkan Ibrahim berkata kepada ayahnya namanya Azar,
Sungguh jauh langit dengan tanah. Jadi betul Ibrahim itu ada di Arab. Abraham ada di Palestina, di Kanaan. Bantah. Apa masalahmu? Bantah, lah kan beda orang. Enggak, gue tanya, apa masalahmu? Jadi anaknya Abraham itu yang diberkati. Nah, anak Ibrahim tak jelas. Karena gini, di surah Al-An'am ayat 74, ayahnya Ibrahim itu Azar, Bang. Si Azar namanya. Kalau di kami Terah namanya, Bang. Sangat jauh kan? Wajar lah. Tak pernah dia ke Arab 1.500 km, jaraknya jauh sekali. Naik pesawat itu 2 jam, Bang, 2 jam. Saya bilang ke teman-teman Kristen ya, ketika mau kalian mengais-ngais tentang ajaran Islam, kau harus tahu fundamentalnya. Oh, tidak mengais. Gitu. Ya. Kalau tidak tahu fundamentalnya, nggak usah ngais. Ya. Surah 6 ayat 74 apa, Bang? Ayahnya Ibrahim siapa, Bang? Sebentar dulu. Kau udah berhenti kali ngomong kau. Kayak nggak sabaran, makin kesusu kalau ngomong. Emang kau mau menang kalau diskusi sama aku? Aku lagi puasa, gue nggak peduli mau menang ngalah kalau aku, Bang. Enggak, ini aku masih belum nyambung ini. Karena kasih karunia, maka Bapak mengaruniakan. Apa karunia itu? Sebagai apa ya? Sebagai tumbal, sebagai utusan, sebagai apa? Lanjutkan Bang situ. Yohanes 3:16 dilanjutkan, jangan potong-potong, itu kitabku. Iya, sebagai apa? Makanya jelaskan. Sekarang begini, kalau kau mau bilang, ya kalau kau mau bilang Bible itu karya Yesus, coba kau tunjukkan gimana. Pendeta belum, kita belum selesai pembicaraan. Beda Jawa dengan abang pendeta jawab tadi. Kenapa di kami namanya Terah bapaknya Abraham, di kalian Ibrahim kok namanya Azar? Kenapa tuh? Ayo kita bantah. Itu dalilnya ada. Sekarang begini. Kalau aku ambil Al-Quran, aku katakan Al-Quran terbenar karena itu firman Tuhan langsung. Kalau kau dari mana kau dapat data itu? Di Bible. Sekarang di Biblemu itu perkataan siapa? Duluan mana keluar Bible daripada Al-Quran? Kalau Al-Quran itu satu, hanya Tuhan yang berkata di dalam Al-Quran. Nanti ku tanya nanti kamu bingung. Mau ku tanya? Ini kok aneh, makin malas kita diskusi sama kau karena kau kelakuanmu kayak gini. Yang ada di kepala kau itu selalu mengharap menang, tapi narasi kau tidak nyambung. Bukan, Bang, gini loh, teman-teman belajarlah diskusi yang baik itu. Gini Bang, gue jadi diskusi yang baik. Selesaikanlah satu tema, bawa tema itu sampai kelar. Setelah kelar baru pindah tema. Ini tidak. Ketika kejepit, kau pindah. Ketika kejepit pindah lagi. Jadi tidak ada satupun tema yang bisa kelar ketika diskusi dengan kau. Karena di kepala kau yang ada cuma kemenangan. Seakan-akan kau mau ngajarin kami dan kau merasa bangga kalau menang. Jangan gitu, Bang. Saya cuma mau bilang begini. Rubahlah judulnya. Begini, sabar. Silakan rubah judulnya. Sabar. Saya cuma mau bilang begini, teman-teman Kristenku semua, ya. 1400 tahun lalu Allah menurunkan Al-Quran. Dia berkata, aku yang menurunkan, aku yang jaga. 1400 tahun lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menantang umat manusia untuk mencari kesalahan di dalam Al-Quran atau membuat semisal satu ayat di dalam Al-Quran. Bahkan kalau pribadi dia tidak mampu libatkan jin untuk mencari kesalahan itu. Tantangan itu datang dari Allah kepada orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Notabene di Jazirah Arab ini bahasa dasarnya kan Arab. Dia tahu baca tulis. Lalu orang Arab sendiri sampai detik ini tidak mampu merujuk kesalahan Al-Quran. Tidak ada satu orang pun yang mampu membuat semisal satu ayat di dalam Al-Quran. Sampai detik ini, bahkan Raja Fahd menjanjikan hampir 1 triliun bagi mereka yang menemukan kesalahan di dalam Al-Quran. Sehingga rame-rame lah orang Romawi, Yunani mengirim teolog-teolognya ke Mesir untuk mempelajari Al-Quran untuk mencari kesalahannya. Ujuk-ujuk 80% yang dikirim itu kembali dalam kondisi mualaf. Lalu timbul pertanyaan, dari mana orang-orang Kristen yang tidak bisa mengaji, tidak bisa menulis, yang tidak bisa baca tulis Al-Quran, bahkan huruf hijaiyah tidak hafal, mampu melihat kesalahan Al-Quran itu hanya dengan dasar literasi terjemahan? Coba.
Kalau saya orang berpikiran sehat dan logis sebagai manusia yang hidup di abad modern ini, gue malu ngomong kayak gitu. Malu aku. Kenapa ada malu? Baik. Gantian bisa. Ya, silakan. Makasih Bang. Tolong saya di garis bawah ya Bang. Tidak ada niat sedikit pun untuk menjas atau apalagi seperti ada niat, kan bukan. Kita kan berdiskusi antar lintas agama. Anda membawa narasi di Al-Quran Anda di kitabmu, aku di Alkitab. Kenapa sampaikan tadi bahwasanya ada dua yang saya nggak paham. Kalau di kami jelas saya bilang tadi, namanya Abraham, bapaknya Tera. Kalau di Anda namanya Tera, ya welcome. Nyatanya berbeda, dalilnya saya tunjukkan. Ada di situ ya, di surah 674 jelas sekali kok disebutkan Ibrahim berkata kepada ayahnya, namanya Azar. Kenapa nggak disebut Tera gitu loh? Abang jelaskan abangku. Makasih. Nah ini dia udah mulai macet. Yang lain Gabriel. No komen Bang, dengar aja dulu. Oke, yang lain kalau Bang sudah tidak ada, karena ini ada 7 dan nunggu-nunggu di bawah nih. Saya diundang masalahnya. Di situ keluar langsung yang lain udah pada ngundang kan, saya nanti aku diomelin. Kok nggak masuk ke maluku Bang, katanya gitu. Kalau memang mereka nggak saya penting, nggak mungkin diundang ya. Saya tidak ada niat untuk menjas, apalagi pribadi, nggak pernah saya. Jadi begitu Mbak Zion, karena udah yang lain mau berbuka kali ya. Saya harus ngikutin undangan yang di bawah lah dulu. Ini pada sibuk sendiri, minta aku masuk. Di sini apa sini saya nggak ada cakap dengan temanku. Aku sebelah dulu. Makasih Mbak Zion, buat teman-teman, Bang Rambe, terutama Bang Pendeta tadi ya. Saya anggap Anda senior saya, walaupun saya bernarasi kurang pas tadi, mohon dimaafkan. Demikian saya kira, saya mau maaf, undur diri. Silakan yang lain masuk. Dan selamat berbuka nanti semuanya. Makasih. Iya. Sama-sama Abang. Jaringanku juga jelek ini. Izin dulu ya, nanti lagi mungkin aku rungka dulu Bang Rambe. Soalnya jaringanku lagi jelek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jendes banyak. Lajang banyak juga sekarang. Tak keluar kode, Be. Tak masuk kode. Ada. Hah?